Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Maaf teman-teman sekalian. Ya, kita ada tamu katanya ya. Ya, saudara kita ini termasuk penyimak Bang Juma dari Singapura. Beliau memberi apresiasi. Bang Juma aja katanya kerepotan untuk meluruskan orang-orang yang yang memakai LAI. Oh, gitu, silakan. Iya, baik. Jadi salam kenal dulu nih, Bang Rostum ya. Salam kenal, tetapi lebih afdol jika invite saya di-accept oleh Bang Zuma. Terima kasih. Iya, oke, sip. Oke. Baik. Sabar. Abang tinggal di mana ini? Abangnya di Singapura emang? Saya cerita sedikit boleh ya Bang, minta waktu. Boleh, silakan. Kalau biar gak ketiduran, ada kopi kacang, boleh lah. Iya. Silakan. Jadi begini Bang, saya ini ibaratnya itu makhluk atau binatang yang tinggal di dua alam, jadi haram hukumnya untuk dimakan. Ya. Jadi saya ini secara kewarganegaraan saya asli Indonesia. Saya di Surabaya, lahir besar. Kemudian saya sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar selama 2 tahun di Singapura. Karena orang tua keluarga sepupu di Singapura dan orang tua dari ibu saya di Malaysia. Jadi ceritanya orang Melayu nikah dengan orang Singapura, begitulah. Lahirlah saya yang tidak jelas ini, gitu Bang. Tapi secara kewarganegaraan saya mengulang karena saya sempat di-ban, dilaporkan dengan email bahwa saya orang yang tidak tinggal di Indonesia tapi ingin membuat kegaduhan masyarakat Indonesia gitu. Jadi ancamannya ngeri-ngeri sekali ini orang Indonesia ini, sesama orang Indonesia aja main ancam begini gitu Bang. Jadi saya orang Indonesia, cuman mobilitas saya bekerja untuk mencari sesuap nasi ini harus pontang-panting ke Singapura dan Malaysia Bang. Demikian abangku. Iya, baik. Terus terkait dengan materi pembahasan, saya mau mengarahkan atau diarahkan kemana ini terkait dengan ini? Karena kalau yang kami lakukan selama ini, saya takutnya gini Bang, apa yang saya kemudian uraikan terkait dengan Bible yang digunakan kemudian oleh saudara-saudara kita di Indonesia ini, di mana banyak kemudian hal problem yang muncul di sana terkait dengan Bible ini sendiri. Baik cakupannya terkait dengan bahasa atau alih bahasa, ataupun alih fungsi daripada Bible itu sendiri terkait dengan objek yang dibicarakan di dalamnya atau bahasa yang digunakan dan asal usulnya, dan serta penggunaan dan pemanfaatannya kemudian terkait dengan persinggungan dua agama, Islam, Kristen, Al-Quran, Bible, kan gitu. Nah contoh misalnya nih, ada kekhawatiran ketika kemudian umat Islam dikatakan menjadi sumber kekacauan. Dalam hal ini adalah para apologet Islam, ketika apologet Islam itu mencoba untuk meluruskan isi Bible yang tidak sesuai dengan marwah, tidak sesuai dengan nuansa, tidak sesuai dengan terasa, tidak sesuai dengan cakupan dan muatan ketika Bible itu sendiri ditulis awal mula. Umat Islam kami para apologet kemudian hadir untuk mendudukkan perkara itu agar kiranya lembaga Bible Indonesia itu mendudukkan perkara Bible dalam koridor yang sesungguhnya, tanpa harus masuk ke dalam tubuh Islam dalam hal ini, tanpa harus membarengi ya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka canangkan untuk mengkristenkan Indonesia, tanpa harus mengambil atau merangkul istilah-istilah Al-Quran yang sangat prinsipil dalam iman Islam
untuk didudukkan di dalam Bible agar cakupan dari misi mereka itu bisa kemudian terrealisasi dengan baik. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Contoh kecil misalnya. Ketika Lembaga Bible Indonesia di dalam Markus 1 nomor 1 menambahkan 2 kata yaitu anak Allah kepada Yesus. Padahal sejatinya di sana itu tak ada. Umat Islam kemudian diam. Umat Islam kemudian tidak menggubris hal tersebut. Karena umat Islam polanya adalah tidak akan pernah mengganggu umat lain. Itu dia intinya. Tapi kami sebagai pemerhati apologet yang mencoba untuk menyadarkan teman-teman yang ada di LAI untuk bangun dari tidur panjangnya agar tidak banyak menyesatkan orang, mencoba untuk meluruskan kaidah-kaidah yang ada. Maka Markus 1 nomor 1, ya secara hormat saya katakan bahwa itu adalah satu plesetan, play iblis, ya, karena menggunakan 2 kata yang mana kata itu merujuk kepada pernyataan tentang hakikat Tuhan kami sebagai umat Islam. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini sangat menyakiti hati umat Islam. Tetapi adakah di antara orang Kristen yang mencoba untuk merasakan perihnya ketika Tuhannya umat Islam dikatakan lam yalida wa lam yulada, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tiba-tiba ada agama yang muncul di tengah-tengah mayoritas Islam yang mengatakan bahwa sosok Yesus itu adalah anak Allah. Nah, dengan menyembunyikan identitas Tuhan kami, dengan mereka menyebutnya Allah. Anak Allah katanya. Padahal itu jelas-jelas mereka ambil dari kata Allah yang kemudian dilatinkan menjadi A-L-L-A-H. Mereka baca Allah demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan umat Islam yang mereka ambil. Nah, ini Bung, saya kira Anda adalah saudara saya yang menjadi teman bincang-bincang saya yang asik membahas tentang ini. Karena kalau orang Kristen di Indonesia ini jarang sekali yang bisa berdialog dengan jujur, mengakui bahwa adanya upaya rancangan yang dibentuk secara sistematis dengan tujuan ending yang paling cemerlang dalam pikiran mereka adalah mengkristenkan Indonesia dengan menggantikan istilah-istilah prinsip di dalam Bible dari Yunani itu dengan istilah umat Islam. Nah, ini dia contoh. Saya belum menunjukkan istilah-istilah yang lain. Ini aja dulu. Inilah permulaan Injil. Di situ disebut kata Injil. Padahal kata Injil itu tidak ada muncul di dalam Bible. Tak ada muncul. Injil hanya muncul di Al-Quran. Tapi Bible, Lembaga Indonesia Bible ini menggunakan kata Injil, lagi-lagi juga menggunakan Allah yang adalah Allah. Saya kira begitu Bung, sebagai luapan kekesalan, kekecewaan terhadap agama yang mengatakan kasih, tetapi sama sekali tidak ada cerminan-cerminan kasih sedikit pun yang saya lihat. Demikian. Pak Ros, Trum dibuka mic-nya Bang. Saya menunggu dipersilahkan oleh host supaya lebih tertib. Saya menghargai ini rumah orang. Jadi maaf, saya menunggu dipersilahkan oleh host gitu. Silakan Bang Jumat kan tadi udah bilang silakan. Jadi antara Bang Jumat aja dulu, nggak perlu pakai host moderator, langsung aja berdua. Silakan lanjut. Oke, baik. Baik, Bang Zuma, salam kenal. Iya, salam kenal Bang, silakan. Ya, saya tinggal di Surabaya, Abang. Kalau lagi main ke Surabaya kita bisa kontak-kontak. Baik, siap. Saya sekarang cobalah, karena siapa tahu nanti yang masuk ke Komal ini adalah teman-teman Kristen atau Katolik di Indonesia. Di buku saya memegang copyright di tahun 1984. Ini dari terjemahan NIV Concordance, ya. Saya membuka. Nah, dari sini, dari yang Abang sampaikan, saya sependapat bahwa memang
di Indonesia, dan kami sudah sempat melakukan meeting kunjungan ke Lembaga Bible Indonesia yang disingkat LAI. Tapi kalau saya menyebutnya Lembaga Bible Indonesia karena memang Alkitab itu tidak ada dalam kitab suci kami. Ya, ya memang di Indonesia inilah kegaduhan yang mungkin saya memaklumi. Bang Suma dan organisasinya ini mungkin satu akumulasi sekian lama yang terpendam, akhirnya saat inilah bersuara begitu. Nah, memang kami akui kekonyolan-kekonyolan dari rekan-rekan saya sebenarnya kami sudah menegur, saya dan tim sudah menegur ke beberapa gereja yang punya misi untuk mengkristenkan lah, atau syiar kalau dalam teman-teman muslim itu dilakukan secara masif itu untuk dihentikan gitu. Akhirnya di 10 tahun terakhir teman-teman Katolik ya dan Protestan sudah tidak melakukan aktivitas tersebut karena yang dijaring adalah kalangan-kalangan yang tidak berpendidikan gitu, kalangan-kalangan yang maaf ini boleh nggak ya saya menyebut agak ini, minta izin sama host, boleh? Iya, saya rasa kalau layak untuk disebutkan aja, Pak. Ya, jadi begini teman-teman, ya begini ya, di Indonesia itu ada beberapa strata ekonomi, strata pendidikan yang masih belum merata ya Bang Zuma. Nah, itulah sasaran-sasaran yang dijadikan untuk dilakukan kristenisasi gitu. Kemudian saya berdebat di tahun 2016 di Jakarta bersama beberapa gereja dan perwakilan misionaris dari Amerika. Kami mengusulkan, saya dan tim mengusulkan untuk kalau memang Anda berani, Anda mampu, lakukanlah syiar atau kristenisasi itu kepada orang-orang terpelajar. Itu jangan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal Anda datengin, orang nggak bisa baca tulis Anda datengin, Anda suruh syahadat dengan bahasa Islam begitu, bahasa Kristen untuk mengakui Yesus, kemudian dibaptis. Ya, itu bagi saya bukan prestasi, tapi itu nanti akan mengusik umat-umat Islam gitu. Tapi waktu itu, padahal itu sudah 2016 gitu. Tapi mereka masih ngotot bahwa nggak bisa, kita legal, kita boleh asalkan mereka bersedia kan. Apa salah kita? Nah sudah buntu. Tapi Katolik Protestan sudah tidak. Tetapi yang di luar Katolik Protestan sampai sekarang masih masif. Dan kata-kata yang digunakan cukup konyol juga gitu. Ngapain di situ menyebut nama Allah? Gitu. Ngapain itu menyebut Yesus adalah Allah? Itu ada sesuatu kekeliruan di dasar awal yang nanti akan di ujungnya juga akan salah. Gitu loh. Kami sudah sampaikan ke pihak LAI, ini kondisinya adalah ibarat mata air, dari hulu ini sudah airnya keruh, itu nanti sampai di hilir itu airnya makin keruh. Seperti itu Bang Zuma. Tanggapan saya dari Bang Zuma tadi. Silahkan Bang Zuma. Ya, baik. Makasih Bang. Jadi inilah sisi kebenaran daripada apa yang kami suarakan. Apa yang kami suarakan terkait dengan keadaan yang ada. Bahwasanya hanya orang yang menutup diri, yang kemudian taklid buta, pemahaman buta, yang egonya itu tidak mau kemudian menerima kebenaran, bahwasanya Islam Kristen itu bisa duduk bersama kemudian. Selayaknya Islam bersama dengan Hindu duduk bersama, dengan Buddha duduk bersama. Kenapa? Mereka saudara-saudara kita Hindu, Buddha itu percaya diri terhadap keyakinan mereka.
Tapi yang saya lihat di sini justru berbeda. Seibarat kata ada sistem yang dirancang kemudian seperti multi level marketing. Yang penting sistem itu dapat menghasilkan member banyak, akan menghasilkan kemudian salary yang banyak. Ini sistem yang mereka pakai. Mau itu halal ataupun haram, yang penting mesin dari sistem itu bergerak dengan baik. Nah, ini yang kulihat. Kalau umat Islam kan tidak. Umat Islam itu kemudian tidak asal-asal menyampaikan Islamnya, tidak asal-asal merekrut orang untuk memahami Islamnya. Terbukti upaya-upaya yang dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang itu berbagai macam cara. Bahkan banyak nih orang gila dikumpul, dimandikan, dibaptis, dirawat, habis itu dibaptis, dikristenkan. Padahal nyata-nyata tahu kalau keluarga si gila ini adalah seorang muslim. Banyak keadaan-keadaan seperti itu. Bahkan tanpa malu-malu, sudah jelas-jelas mahasiswanya berhijab, sudah jelas-jelas namanya Islam, masih diinjilin gitu loh. Ini berarti ada sistem seperti sistem marketing. Marketingnya itu tujuannya seperti multi level. Semakin banyak direkrut, semakin banyak setoran. Itu yang kulihat. Jadi tidak ada polanya mengajarkan kebenaran. Yang penting jemaat banyak. Sistem gunakan yang dikatakan perangkap. Bikin kandang sebanyak mungkin. Lucunya cara bikin kandangnya justru di situ minoritas. Bikin kandang di situ tujuannya kandangnya dulu. Nanti domba-dombanya kita cari dari luar. Nah, ini bahaya. Ini yang terjadi. Bikin kandang kayak di tempat saya nih ya. Tempat saya nih, di belakang rumah saya itu ada di situ kemudian gereja Batak. Mana ada di Sudiang sini orang Batak? Coba. Tak ada orang Batak di sini. Tapi bikin gereja di tempat kita di sini, di pinggir sawah sana, paling belakang sana. Lebih banyak tertutup daripada terbuka. Ini cara-cara multi level marketing yang kayak begini yang ku maksud. Nah, sehingga sistem ini harus diperkaya dengan trik untuk mencari member-member baru. Sama seperti yang tadi. Disebutnya kata Allah, disebutnya kata Alkitab, disebutnya kata Nabi, kata Rasul, mujizat, dan seterusnya, saleh, dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk meraih semakin banyak member. Nah, kalau umat Islam kemudian menyuarakan seperti saya nih, kemarin saya diancam. Ada yang naik ke Komal ngancam saya, cari saya, mau dibunuh dan seterusnya. Dikarenakan menurut mereka saya mengganggu agama mereka. Ini tidak sadar gitu loh. Bang Suma kapan-kapannya membahas Hindu. Bang Suma kapan-kapannya membahas Buddha. Tidak pernah. Karena mereka tidak pernah kemudian masuk ke dalam ranah Islam. Berbeda dengan Kristen. Giliran kita membahas tentang Kristen, membahas tentang Bible, marah. Ya padahal mereka yang main api. Mereka main api. Islam agama syiar kebetulan, maka kami menyampaikan. Di tengah-tengah itu kami siarkan kemudian Islam. Contoh misalnya, ketika di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Benar saja. Benar, itu terbukti. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini betul saja. Sejak kapan Bible itu ada kata Allah di dalam? Mereka hanya berangan-angan. Angan-angannya supaya umat Islam itu bisa dimurtadkan. Mereka hanya menduga-duga.
Ini fakta kebenaran Al-Quran. Jadi ketika saya membahas Bible, itu artinya saya sedang membahas kitab suci Al-Quran. Karena kitab Al-Quran saya mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka tidak mengerti sehingga mereka menuliskan sebuah buku berdasarkan angan-angan, berdasarkan duga-menduga. Mereka menuliskan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka menulis buku itu dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya terbukti bertaburan kata Allah di dalam Bible. Kan kasihan. Kan kasihan saudara-saudara Kristen yang tidak paham. Saudara-saudara Kristen yang hanya jemaah-jemaah yang tidak ngerti. Yang hanya taunya membayar perpuluhan tiap bulan. Mereka nggak paham. Kenapa harus ada kata Allah? Sehingga mereka yang baru lahir, kecil, besar, dewasa sudah kemudian nyebut-nyebut kata Allah. Yang sejatinya mereka kitabnya original teksnya tak ada kata itu. Tiba-tiba berubah menjadi Allah. Allah, sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Lalu lucunya Tuhan kami dipanggilnya Allah. Menyebut Tuhannya umat Islam Allah. Tapi mereka mengambil Allah. Kan lucu. Sudahnya mengambil istilah nama Tuhan kami, menghina pula tuh. Coba teman-teman Kristen yang suka menghujat itu. Kalau menyebut nama Allah itu dia sebut Allah, Allah. Dia nggak sadar bahwa di dalam Bible bertaburan kata Allah yang mereka hujat sendiri dengan kata Allah. Dan mereka sebut dan menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan menyebutnya Allah. Mereka nggak malu. Nanti kalau Bang Suma ngomong kayak gini, wah menghina, menghujat, asa parang, cari dia, sebut-sebut sukunya. Bang Suma yang menghujat dan seterusnya. Kayaknya Bang Suma itu dipikir kayak ayam aja, segampang itu mau dipotong. Padahal nggak sadar gitu loh, nggak sadar. Cobalah kalau misalnya di umat Islam itu ketika menyebut ayam, kita ganti dengan nama Yesus. Coba. Kira-kira orang-orang Kristen terima enggak? Yesus tidak beranak, tiba-tiba di Al-Quran punya terjemahan, dan demikianlah anak Yesus. Gimana tuh? Kalau misalnya kami bikin buku juga, buku itu kita jadikan sebagai panduan kemudian. Lalu di situ tertulis, tiba-tiba pada sore hari, ketika kemudian Yesus dan anaknya berjalan dan seterusnya. Kira-kira marah enggak orang Kristen ini? Yesus tak beranak. Tiba-tiba di terjemahan kitab sucinya umat Islam ada yang bernama Yesus dan punya anak. Kira-kira kayak mana perasaan saudara Kristen itu? Kalau tiba-tiba di Islam ternyata Yesus punya anak. Maka tidak bunuh diri atau tidak penggal kepala umat Islam dimanapun berada. Ini saja saya mengangkat harkat daripada kitabnya mereka. Tolong tanggalkan kata Allah. Pakailah kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesianya apa? Atau Tuhan dalam bahasa kita ini adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah? Coba. Apa tujuannya tuh? Nah, jadi saudara saya bersyukur kalau ada dari saudara Kristen yang bisa melihat hal ini dengan kepala sehat, bahwa apa yang terjadi selama ini itu adalah satu kesalahan yang disusun secara rapi demi untuk member, demi untuk multi level marketing, supaya kemudian banyak yang menyetor, banyak yang kemudian memberikan sumbangsi termasuk perpuluhan. Ketika semakin banyak orang yang murtad masuk ke Kristen, jelas itu akan mendatangkan hal yang menguntungkan bagi pribadi-pribadi tertentu. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka apa yang muncul di benak kami sebagai umat Islam? Oh, ini agama yang tidak rasional, tetapi dipaksakan kemudian karena di situ orang-orang yang punya kepentingan membutuhkan adanya yang disebut perpuluhan. Maka agama ini rela dianut dengan tanpa menggunakan akal, asalkan menguntungkan orang-orang tertentu. Nah, ini dalam pikiran saya.
oh ternyata mereka mencoba untuk begini dan begono, karena di situ ada fulus. Semakin banyak orang dimurtadkan, semakin banyak duit. Maka caranya untuk memurtadkan, ayo apa yang kita lakukan? Pasti merubah istilah-istilah yang harusnya prinsip dalam agama Kristen dengan rela ditanggalkan itu dan masuk kepada ranah Islam, meskipun mereka sangat benci kepada Islam, meskipun mereka sangat benci kepada Allah. Tapi mereka mencoba untuk menggunakan kata Allah dengan menyembunyikan Allah itu dengan membacanya Allah. Mereka nggak sadar. Kalau boleh kami umat Islam juga seperti mereka, maka kami akan mengatakan Yesus punya anak. Sakit nggak hatinya tuh? Apalagi kalau secara agama, secara kelompok, secara akidah, kami secara terstruktur masih terencana kemudian menggunakan kata itu, anak Yesus. Gimana tuh? Pasti sakit. Tapi yang ada selama ini, mereka pelaku, mereka yang merasa korban. Kami yang korban dituduh sebagai pelaku. Ketika kita berbicara mengenai kebenaran, dibilang kita menghujat. Padahal, sekali lagi saya katakan, ini udah berulang saya sampaikan. Sebuah agama, kalau kitab yang dianggap suci itu bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Itu poinnya. Silakan saudara. Ya, baik, Bang Suma. Saya setuju dengan ini karena memang harus meluruskan sejarah. Saya masih punya buku atau liturgi gereja yang tersisa. Gereja ini didirikan tahun 1923 oleh Belanda. Itu ada perbedaan terjemahan Indonesia dengan LAI karena lembaga pertama kali yang mendirikan adalah memang Belanda. Itu dari bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu pun sudah berbeda. Di Efesus bab 4 ayat ke-7 sampai dengan seterusnya itu kalau saya baca sekilas di sini ini akan berbeda dengan Alkitab Alkitab Bible-nya orang Kristen saat ini gitu. Ini tahun 1984 oleh uskup regional S. Pramana namanya. Jadi di kitab Katolik pun itu ada perbedaan dengan kitab LAI karena LAI ini hanya mewakili Protestan saja, Bang Suma. Iya, iya. Nah, dan memang ada kesalahan sejarah. Saya sangat kagum sekali dengan Muslim adalah begini ya. Saya mohon maaf dan kalau saya berkenan menyinggung dan saya bersedia dikoreksi karena saya juga membutuhkan wawasan gitu. Jadi kalau saya mengamati di agama saya dengan di agamanya Muslim itu saya sangat salut dan bangga dengan Muslim itu di mana sih? Mereka bisa meruntut dari firman atau wahyu kemudian diturunkan kemudian sampai dengan disyariatkan atau menjadi ritual yang itu secara turun-temurun ke seluruh negara di dunia itu sama. Nah, kekonyolan kami, ya saya mengatakan ya maaf untuk teman-teman Kristen dan Katolik, memang ya bapak-bapak gereja kita mungkin tidak memikirkan atau pada waktu itu fokusnya hanya bagaimana mematenkan atau memastikan doktrin dulu tentang konsep ketuhanan ini. Karena waktu itu juga terjadi kegaduhan di masyarakat kalau menurut sejarah. Mari kita belajar. Kalau rekan-rekan Kristen di sini yang sudah naik dan mendengarkan, Anda bertanya jangan sesama awam. Tanyalah kalau ke Jawa Timur, ke Pulau Jawa, itu yang paling terkenal seminari adalah Duta Wacana. Itu bisa ditanya di sana. Ya, jadi apa yang Rostrum sampaikan ini itu hoax atau tidak gitu. Itu sejarah yang tertutupi karena hanya dipelajari oleh akademisi. Gitu. Jadi saya salut kepada teman-teman Muslim, pendiri-pendiri Muslim, Rasul Muhammad apa belakangnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya logatnya salah. Itu sangat bagus
setelah menerima wahyu, kemudian bisa dicetak atau dibukukan, kemudian dijadikan sebuah liturgi, sebuah syariat yang menetap turun-temurun, dengan meskipun ada beberapa tafsir-tafsir, karena saya belajar di Singapura juga tentang kodifikasi Al-Quran ya Bang, maaf meskipun masih tahap awal ini saya. Nah, tetapi sampai sekarang tersusun dan sistematis dengan begitu bagus, secara kritik teks, dengan lembar-lembar kertas yang ditemukan itu dicek laboratorium betul itu tahun berapa dibuat, bahannya bagaimana, dan itu dikatakan valid. Valid itu kalau bahasa Islam apa ya Bang Zuma ya? Valid Sahih. valid itu mungkin itulah. Nah itu kemudian turun-temurun sampai sekarang ke seluruh dunia. Satu dasar dulu, Al-Quran, kemudian diterjemahkan dan tata laksana liturginya itu bisa menyeluruh sama di seluruh dunia. Nah konyolnya kami di Kristen Katolik ini yang tertutupi dan naif ya, kita ini memang terlalu naif untuk dengan sejarah ya. Gitu loh. Sejarah adalah ketakutan yang tidak perlu dipelajari. Kalau Islam, sejarah adalah sesuatu yang harus dipelajari. Itu bedanya. Nah, di kami, proses penyusunan lembar kertas itu sejarahnya adalah itu temuan salinan-salinan berserakan dari cerita-cerita keyakinan ketuhanan orang Yahudi dikumpulkan menjadi perjanjian lama. Gitu kan. Kemudian sama dengan perjanjian baru, itu kumpulan-kumpulan cerita-cerita dikumpulkan, dituliskan, dicari buku yang tertua di mana, diteliti yang tertua di mana, kemudian disusun dikanonkan. Ya, tetapi cuman cukup dikanonkan, Bang. Nah, lebih cilakanya lagi, setelah pengkanonan tidak ada ritual, liturgi atau syariat-syariat pelaksanaan daripada keputusan tentang konsep ketuhanan dan keimanan itu harus bagaimana. Makanya sekarang kacau balau Bang. Gitu. Jadi saya tahu persis Bang Zuma, saya ini dibaptis 3 kali Bang. Itu kan gara-gara konsep dogma yang berbeda. Bayangkan, mana ada orang Kristen dibaptis sampai 3 kali. Begitu. Jadi yang pertama saya dibaptis percik melalui gereja Katolik kan. Saya pindah ke Protestan. Protestan tidak mau terima. Ditanya, lo berasal dari mana? Oh, saya Katolik. Oh, Anda harus konfirmasi baptis lagi. Oke lah, baptis lah saya. Oke, kemudian saya masuk ke gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja baru. Yang itu lebih radikal lagi tuh. Dia tidak percaya sejarah, dia hanya percaya iman. Gitu. Aliran baru di Indonesia ini cukup ngeri Bang. Radikalismenya adalah Alkitab terjemahan adalah 100% firman Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Itulah sumber malapetaka 50 tahun terakhir ini di Indonesia dan sekarang meledaknya. Seperti itu Bang. Jadi kekacauan-kekacauan liturgi, syariat-syariat yang harus dijalankan yang semua tidak sama. Gereja bertetangga aja caranya sudah beda. Itu. Dan ini maaf saya menyinggung karena saya dapat cerita dari teman-teman Muslim di Singapura. Cara mereka sholat seluruh dunia itu sama. Itu misalkan saya tidak tahu ya zuhur, maghrib, urutannya zuhur seperti itu. Nah itu cuman berbedanya begini, ada yang memakai pembukaan, ada yang tidak gitu. Istilahnya apa sih? Ada yang langsung begitulah. Cuman saya mengamati dan sangat salut bahwa itu masih seragam. Kesemuanya bisa masuk ke semua masjid untuk mengikuti sholat. Tetapi di gereja kami jangan tanya begitu Bang. Itulah korban dogmatis buta orang-orang Kristen awam dan gerakan-gerakan Pantekosta karismatik baru yang hanya menjadikan terjemahan adalah satu-satunya kitab suci Alkitab yang harus diimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Itulah kesalahan kekristenan di Indonesia yang membuat
API ini muncul, Bang Zuma muncul, apologet Islam muncul. Ya karena terjemahan ini tidak bisa diganggu-gugat, dianggap ini kitab suci di Indonesia. Nah inilah kekonyolannya. Dan LAI seperti harimau ompong yang tidak berani gitu untuk melakukan revisi atau kritik teks terjemahan. Nah saya dengan Om Eras, mungkin Abang Zuma dengar ada pendeta Indonesia Erastus Sabdono, kemudian Opa Sulistyo, beliau ahli-ahli di dalam original teks. Itu saya sebagai mewakili kaum muda ikut di organisasi beliau-beliau yang kami sekarang sedang dikucilkan ini. Ya semoga Abang Erastus tidak dicekal keluar, tidak dideportasi ya, tidak dibuang dari Indonesia karena tuduhannya dari Kemenkumham sudah turun bahwa beliau dianggap membuat kegaduhan antara umat Islam dengan umat Kristen, seperti itu. Dari saya sementara itu, silakan Bang. Iya, baik. Jadi kalau kami ya dari segi pemahaman dan pendalaman materi terkait kitab suci, harusnya kan kalau kita berbicara mengenai kitab suci, maka poin yang muncul di benak kita sebagai orang berakal, kitab suci itu adalah perkataan pencipta alam semesta dan bukan perkataan manusia. Oleh karena itu adalah perkataan pencipta alam semesta, maka tak boleh kemudian apa yang ada di dalamnya itu dirubah atau kemudian bisa direvisi untuk digantikan menjadi bahasa selera manusia. Nah, kemudian ketika diskusi panjang terjadi antara Islam dan Kristen, kalau kami mencoba untuk menegakkan kemudian kebenaran itu, justru dianggap sebagai penghujat, dianggap sebagai penista. Padahal kita ingin mengembalikan kemudian ya harga diri, jati diri daripada agama mereka. Kembalikan kepada kitab Anda yang sesungguhnya. Dari mana kitab Anda berasal, ke situlah acuannya. Jangan kemana pergi ke situ mengikuti warna. Itu namanya bunglon. Dan itu sudah tidak mencerminkan kemudian kebenaran. Lalu kemudian mereka melemparkan isu subhat. Mereka mengatakan, oh kami, Tuhan kami itu mengerti semua bahasa katanya. Sedangkan Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab. Mereka memframing, mereka membolak-balikkan keadaan yang benar menjadi salah, yang salah mereka jadikan benar. Kalau berbicara mengenai bahasa terkait dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22. Apa kata Allah? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Justru Allah yang menciptakan bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi dikatakan, oh Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab, makanya kitabmu kemana-mana hanya bahasa Arab. Kan lucu. Justru kalau kami ingin menjawab itu, kami katakan bahwasanya itu kitabmu bukan firman Tuhan. Kenapa? Itu semuanya sudah perkataan manusia. Firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi dari atas. Itu firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia untuk memahami, untuk mendalami apa yang dimaksud daripada wahyu Tuhan tersebut. Itu pun hanya mendekati, tidak bisa setara. Maka dibutuhkan tafsir, maka dibutuhkan disiplin ilmu untuk mengkaji muatan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dan perkataan makhluk tentu beda dok. Tidak mungkin sama. Karena yang berkata ini bukan makhluk, maka perkataannya tidak setara dengan perkataan manusia. Maka untuk mengetahui perkataan Tuhan, manusia butuh kekuatan penuh untuk mengerti apa yang dimaksud daripada kalam ilahi tersebut. Tapi yang ada sekarang di dalam Bible mereka murni bahasa manusia. Mana firman Tuhannya?
Tak ada lagi. Firman Tuhannya sudah menghilang. Justru kalau itu kita sampaikan pada mereka, wujud bahwa mereka tidak cinta. Contoh, yang dikatakan cinta. Ini lagi-lagi kita membahas cinta. Kita mencintai seseorang. Seorang itu menciptakan sebuah syair atau bait lagu. Saking cintanya kita, maka kita akan menghafalkan bait lagu tersebut, syair lagu tersebut dengan liriknya, dengan tidak menggantikan bahasanya. Ataupun menggantikan, menerjemahkan, tapi tidak akan pernah menghilangkan original teksnya. Karena saking cintanya. Umat Islam begitu sudah bisa mengatakan A, B, C, mama, papa, maka anak-anak itu sudah kami ajarkan menanamkan cinta untuk belajar tentang kitab sucinya. Itu baru kalam ilahi. Makanya Al-Quran itu sepanjang zaman tidak pernah hilang. Kenapa? Karena setiap umat Islam itu sudah bisa bicara A, B, B. Mereka sudah ditanamkan kecintaan terhadap kitab sucinya. Ini malah tidak. Semakin jauh dari aslinya, semakin masuk ke dalam agama lain. Coba kita lihat ya, betapa banyak kemudian istilah-istilah Islam yang diambil. Ajaib, alim, akhir, akil, arwah, auran, awal. Itu semua diambil dari Quran. Bait, berkat, bidan, bijak, bin, doa, faedah, fajar, fitnah, halal, hakim, haram, hikmat, hukum, ibadah. Semua diambil dari Quran. Padahal bahasa Indonesia pun bisa digunakan bahasa Indonesia yang lain. Misalnya ketika berbicara mengenai awal, kan ada kata Indonesia. Pertama, untuk supaya tidak menggabungkan antara dua agama. Maka sebijak-bijaknya harusnya menggunakan kata pertama, terakhir, atau penghabisan. Untuk menghindari kesamaan. Kalau memang dia menjaga marwah. Ini tidak, memang sengaja masuk. Masuklah kata ikrar, kata iblis, kata ibadah, kata ilah, kata ilham, kata ilmu, kata imam, kata iman, kata jahannam, kata kafir, kata jin, khotbah, kitab, laknat, malaikat. Semua diambil. Padahal kata-kata ini ibadah, kan bisa sembahyang. Iya kan? Bisa sembahyang. Iblis kan bisa hantu. Apalagi ikrar kan bisa janji. Ilah kan bisa Tuhan. Imam kan bisa pemimpin. Atau rabi, atau apapun itu, penghulu dan seterusnya. Ini kagak, harus jadi Islam. Harus warnanya warna Al-Quran. Harus. Apa sih maunya? Katanya agamanya benar. Katanya agamanya paling hebat, paling dialah agama satu-satunya. Islam itu agama terbelakang. Islam itu baru muncul belakangan. Tapi kok lucu ya? Yang belakangan justru yang ditiru. Biasanya yang belakangan ini yang niru yang lebih dulu. Ini kebalik. Yang lebih dulu justru meniru yang belakangan. Artinya ada sesuatu yang tidak beres. Nah itu dia. Nah nanti kalau ditanya, oh itu gini Bang Suma ceritanya. Gimana ceritanya? Ada yang lebih dulu menggunakan orang Islam yang menerjemahkan istilah kata Allah masuk ke dalam Bible. Oke. Itu tahun berapa dulu? Diterjemahkan itu tahun berapa? Ada seorang Islam yang ikut, orang Malaysia yang ikut menerjemahkan Bible, dan situ ada kata Allah. Tapi apakah tidak bisa diganti? Kan bisa diganti. Buktinya Isa Al-Masih diganti Yesus bisa. Kok kata Allah susah kali dilepas? Ada apa? Padahal kalau kita ingin jujur berbicara mengenai sejarah Bible, kita tahu kata Allah itu sudah diterjemahkan oleh orang Belanda itu sendiri di tahun 1662. Kemudian di tahun 1733 kata Allah masih digunakan. Kemudian tahun 1879 kata Allah masih digunakan. Tahun 1938 kata Allah sudah digunakan. Dari abad ke-16 itu kata Allah di Nusantara ini udah dipakai. Terus kenapa kemudian pura-pura lupa gitu loh? Seakan-akan oh salah Bang Suma, yang benar itu kayak begini. Kan bisanya diganti. Bisa pun diganti. Apa yang tidak bisa? Tetapi karena itu tadi
multi level marketing. Nah ini dia makanya. Seorang Belanda itu sudah pernah kemudian menerjemahkan di tahun 1600-an sekian, bernama Albert Cornelis Rule. Itu sudah menerjemahkan kata Allah, bukan orang Islam. Kenapa nggak diganti itu? Kenapa nggak dihilangkan kata Allah itu? Kenapa harus menipu diri sendiri sih dengan mengatakan Allah? Apa Allah itu? Allah dalam bahasa kita itu apa Allah? Allah itu semisal, atau dalam bahasa Ibrani Allah itu alif lam mim he, itu artinya sumpah serapah. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah dan Allah ini tidak merujuk kepada bahasa Al-Quran, berarti merujuk kepada siapa? Bahasa Ibrani. Oh celaka itu. Yesus anak Allah, Yesus anak sumpah serapah berarti. Nah ini teman-teman sekalian, mumpung ada saudara kita ini ya, dari dari kelompok Kristen juga, tapi Kristen yang jujur, Kristen yang ingin kemudian memiliki harga diri, sehingga beliau berusaha dengan keras untuk mengembalikan dan mendudukkan perkara keagamaan itu pada tempatnya. Nah belajarlah kalian wahai saudara Kristenku Indonesia, belajarlah kalian kepada saudara kita ini, Rostrum. Beliau ini adalah Kristen yang bagus, Kristen yang jujur, yang ingin menegakkan kembali kebenaran yang ada di dalam agama kalian. Coba, malulah sama beliau ini. Malu. Kalian sudah ngotot, malah sampai berujung minta alamat, minta nomor HP, mau temui Bang Suma, mau cincang Bang Suma, mau sembeli Bang Suma. Malulah kalian. Kami mendudukkan hal ini kemudian untuk kalian kembalikan. Kembalilah kepada agamamu, supaya agamamu itu punya derajat, punya harkat, punya harga diri. Jangan ke Islam-Islaman. Kata kalian Islam itu rendah, kata kalian Islam itu jahat, kata kalian Islam itu teroris, kata kalian Islam itu adalah agama pagan, Islam itu agama rasis. Tapi kenapa kalian niru-niru Islam? Kenapa? Kenapa coba? Kalau sesuai dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan kebenaran yang kau punya, kenapa masih harus masuk ke tubuh Al-Quran? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu jatuh cinta dengan Islam, cuman karena berat cara agamanya, berat aturan mainnya, sampai kalian tidak mau masuk Islam. Oleh karena kalian sudah terlalu cinta dengan makanan-makanan kalian, terlalu cinta dengan pesta-pesta dalam agama kalian, sampai kalian mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Buktinya kalian masih menggunakan istilah-istilah Islam, artinya kalian cinta dengan Islam. Kata ilah, kata ilham, kata ilmu, khutbah, malaikat, ada semua di dalam kalian. Mimbar, musyawarah, nabi, nafas, nas, rahmat, rasul, riba, roh, sabar, salam, saleh, setan, surat, sujud, syukur, tahir, tamat, umat, usul, wajib, wali, yakin, zina, semua diambil dalam agamamu. Kenapa harus ke Islam-Islaman coba? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kurang percaya kalian dengan agama kalian sampai harus ke Islam-Islaman. Jadi himbauan saya kepada saudara-saudara Kristen, khususnya yang pendebat ini, yang suka histeris kalau diajarkan kebenaran, cobalah kalian sadari itu. Kalau agama kalian itu betul, ajaran kalian itu benar, maka kembalikan pada pondasi awalnya, supaya kita duduk berdampingan, tidak saling sikut satu sama lain. Itu aja. Silakan Anda jalankan agama misi, toh negara kita melindungi itu. Silakan ajarkan Kristen sekristen-kristennya, tapi dengan pakaiannya sendiri. Pakai pakaian sendiri. Ini loh kami Kristen, nama Tuhan kami Yahweh, nama Tuhan kami Yothevave, nama Tuhan kami Hasem, nama Tuhan kami Theos. Gitu dong. Iya kan? Kitab kami bernama Bible. Iya kan? Enak itu. Saudara Kristenku datang. Iya, enak. Tapi kalau yang sekarang ini, seperti yang dijanjikan oleh Elohim, apa dibilangnya? Seperti inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa itu? Gak malu? Benci Islam tapi menggunakan nama Tuhannya Islam. Tapi bilangnya, itu kan apa?
Hah? Itu apa? Di KBBI, Allah yang kalian baca Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, alias Tuhannya umat Islam. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Ke dalam bahasa Indonesia, Bang. Ya sudah, jangan kau pakai bahasa Allah. Karena Allah yang kau maksud itu bahasa Arab, kucluk. Saya kira begitu, Bang. Ya, maaf kalau saya berapi-api karena saya selalu jadi korban di sini. Selalu dihujat, selalu direndahkan, dihinakan. Secara pribadi saya nggak masalah, tapi mereka selalu menghujat Islam dengan materi-materi yang mereka ambil kemudian dari Bible terjemahan yang saya yakin sekali salah terjemah. Lalu kemudian dia jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam. Padahal sejatinya kalau ajaran Kristen itu agama kasih dan agama Islam ini agama rahmat, maka harusnya kasih dan rahmat itu bertemu bergandengan tangan. Tapi faktanya kami yang rahmat. Buktinya kami tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Yunani, tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Bible, tidak pernah mengambil istilah-istilah dari kitabnya orang Kristen. Meskipun mereka lebih dulu daripada agama kami, tapi kami tidak latah ikut-ikutan. Artinya memang kami ini rahmat. Tapi kalau kasih, apa kasih itu? Harusnya dia memberikan. Kasih itu kan artinya memberi. Harusnya mereka yang memberikan istilah itu ke kami. Tapi faktanya dia tidak kasih, tapi dia mengambil, merampas secara tidak sah. Itu yang ada. Jadi saya menerjemahkan bukan agama kasih, agama merampas, agama mengambil, agama yang latah. Bukan ajaran kasih. Kalau kasih itu harusnya ini loh istilah yang bagus. Wahai umat Islam, pakailah istilah-istilah kami yang bagus. Bible, apostolos, dan seterusnya. Pakai itu, pakai kami ajaran kasih, kami kasih. Tapi faktanya apa? Bukan kasih, rampok, rampas, curi. Itu yang terjadi. Nah kalau dibilang kayak gitu, sakit, bang semua penghujat, laporkan. Nah itu. Laporkan. Itu penghujat, itu penistaan. Itu apa? Menghasut, kemudian terjadi perpecahan. Nenek lu kiper. Kita sedang mendudukkan perkara pada pondasi yang seharusnya, pondasi yang sesungguhnya, supaya yang terjadi di negara kita ini damai sejahtera. Tidak ada saling hujat, tidak ada saling menistakan. Ayo saudara-saudara Kristen, Tuhan Anda adalah Theos, Tuhan Anda adalah Yahweh, Tuhan Anda adalah Yod-He-Vav-He, Tuhan Anda adalah yang datang dari bahasa Ibrani, Anda sebut Elohim, itu Tuhan Anda. Selesai kan? Silakan kita bantu. Tuhannya saudara kita Kristen adalah Theos. Udah selesai. Jangan ganggu kami. Jangan kau masuk ke ranah tubuh pengajaran ajaran agama Islam. Jangan. Supaya damai sejahtera itu terjadi di Nusantara ini. Tapi faktanya ajaran kasih, tapi merampas. Kayak mana ceritanya tuh? Saya kira begitu saudara Rostum. Mohon maaf sekali lagi kalau saya berapi-api karena yang jadi korban selama ini itu lagi-lagi saya. Dan mungkin saya serahkan kepada yang lain karena sahabat-sahabat saya sudah ada di Zoom untuk kemudian banyak hal yang ingin kami bicarakan sekaitan dengan kegiatan API yang akan diadakan di Pulau Jawa beberapa saat ke depan. Sekira begitu Bang, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata yang kurang pantas untuk Anda dengar. Itulah di sini, itulah kami. Keadaan itu harus terjadi dan teman-teman yang menyimak itu adalah satu hal biasa yang sering dia dengarkan, bahkan lebih dari itu pernah mereka nikmati. Oleh karena itu saya minta maaf, dan kalau ada kebenaran yang sampaikan itu hasilnya upaya-upaya yang saya lakukan itu berasal dari apa yang saya baca, yang saya pelajari, dan yang saya petik dari penjabaran-penjabaran guru-guru saya lebih dulu. Sekira begitu Bang. Bang Handi masih monitor nggak nih? Monitor dong. Oke, silakan Bang Handi. Saya persiapkan Zoom dulu sedikit. Ya. Di sana juga masih ngobrol, belum masuk, teman-teman masih sedikit di Zoom. Silakan Pak Rosrum ditanggapi dulu ini. Baru mungkin kita interaktif dengan penonton yang lain. Silakan Bang. Ya. Sebenarnya dari semua pemaparan Bang Zuma tidak perlu meminta maaf kepada saya. Karena memang saya tidak ada rejected apapun, saya tidak ada interupsi. Ya, kembali lagi kepada masyarakat Kristen Katolik di Indonesia,
ini sebuah kenyataan akumulatif yang begitu pahit, yang memang generasi-generasi sekarang dan Gen Z nanti yang harus memperbaiki untuk kondisi supaya di Indonesia ini menuju Indonesia maju tahun 2045 itu bisa terwujud dengan bahwa sudah tidak ada lagi saling berprasangka buruk begitu. Nah, ini sedikit saya sharing ya, bahwa ada perbedaan kalimat di dalam ayat kitab suci. Makanya kami itu kalau misalkan Bang Zuma mengatakan ada beberapa kitab yang tidak sesuai, ya saya pribadi saya tidak mewakili Kristen di Indonesia, tapi saya mengakui itu ada gitu. Contoh di dalam Lukas ya, Lukas 15 ayat, sebentar saya bukakan. Di tahun 1974 Uskup Regional Indonesia itu mari kita membaca kitab karangan Lukas. Itu keterangannya kitab karangan ya, tapi kenapa LAI sekarang nggak pakai kata karangan di judulnya? Nah ini kan aneh, padahal sesama LAI yang menerbitkan gitu ya. Nah inilah yang akan makin menyesatkan masyarakat Kristen Indonesia, dan lama-lama nanti mereka akan menjadi ateis gitu dengan perbedaan-perbedaan ini gitu. Di Lukas 4 ya, Lukas bab 15. Lukas bab 15 ayat yang ketiga. Ini saya izin membacakan kitab saya, boleh ya Bang ya? Bang, boleh Bang. Nah. Kita sandingkan dengan LAI punya, gitu aja. Oh enggak, ini coba saya pakai LAI. Ini terbitan, kalau sampai nanti ada teman-teman Kristen memprotes ini, ya proteslah ke LAI, jangan ke saya gitu loh. Saya ini masih Kristen ini masalahnya. Gitu. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita lihat dari kitab Katolik Uskup Regional tahun 1974. Itu sangat sedikit sekali LAI yang Protestan kepanjangan gitu. Kata-katanya adalah begini. Ini bukunya ada di saya. Jadi teman-teman Kristen di sini silakan japri saya, kasih nomor WA Anda, kasih email Anda, saya akan kasih WA dan email Anda ya. Jadi saya tidak menyerang agama saya sendiri, tetapi saya menyampaikan bahwa ada perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Terlebih lagi penggunaan-penggunaan kata yang memang itu bukan milik kita, milik orang lain. Oke ya, kita bandingkan tadi di situ lama. Mungkin teman-teman host bisa buka tadi di Lukas 15 ya, ayat 3 bisa dibaca, itu versi LAI di online Google bisa ya. Iya. Ya udah saya buka Bang, karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka dan seterusnya. Silakan Bang. Perbandingannya apa? Ke mute Pak Rostrum. Ya ampun Tuhan, aku tadi nyampe di mana yang ngomongnya ya? Diulang dari awal lahnya. Gini, saya mau menyampaikan tentang ada ayat Lukas 15 ayat 3 sampai dengan ayat ke-7.
Ya. Ya. Nah, mungkin langsung dibuka di Google bisa itu. Ada. Nah, udah ya. Tadi sudah saya bacakan belum ya? Udah. Udah ya. Oke. Ya. Sekarang versi yang Katolik terbitan 74 tahun 74 oleh uskup regional cuman seperti ini ya. Lalu dikatakannya perumpamaan ini kepada mereka itu katanya, siapakah dari antara kamu yang menaruh domba 100 ekor, lalu kehilangan seekor daripadanya itu, yang tiada meninggalkan 99 ekor itu di padang belantara, lalu pergi mencari yang hilang itu, sehingga dapat, itu ada tanda tanya, sehingga dapat, ada tanda tanya. Tim penafsir menyebutkan ini ada satu kata, ini bertanya, bisa dapat, bisa enggak, kan gitu. Tetapi kalau di LAI enggak ada. Oke, saya lanjut. Iya ada tanda tanya juga, Dan Bang. jikalau tidak Izin, LAI ada tanda tanya. tanda tanya, oke. Ada juga. Berarti udah diperbaiki berarti. Ya. Oke. Dan jikalau didapatinya, maka diangkatnya ke atas bahunya dengan sukacita. Ada pergantian sukacita dengan gembira. Ya, memang ini ada konotatif, tetapi secara teks asli itu ada perbedaan. Kenapa sukacita, kenapa gembira? Nah, mari kita dari bahasa asli. Jadi ini pun sudah ada pertentangan. Sebentar, 9 ekor teman ada dia meninggalkan sebaunya sukacita. Nah, setelah sampai ke rumahnya, maka dipanggilnya sahabat dan orang sekampungnya. Kalau tadi LAI Tetangga. Nah, padahal yang betul adalah sekampung dari bahasa aslinya. Karena ini tadi kami dari Katolik, gitu loh. Yang betul adalah di konteks kejadian perumpamaan itu memanggil karena sekampung dalam zaman dulu nggak seperti sekarang 1 RT 60 bisa 60 kakak gitu kan. Jadi sekampung di zamannya masih sangat sedikit. Jadi yang betul adalah orang sekampungnya, serta berkata kepada mereka itu, bersukacitalah kamu beserta dengan aku, karena aku telah mendapat dombaku yang hilang itu. Maka aku berkata kepadamu, demikian juga kesukaan di surga kelak, sebab satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak usah bertobat. Ini ada perbedaan di terakhirnya. Ada Bisa perbedaan. dilihat. Nah, ini teman-teman Kristen Katolik mestinya memahami, jangan berdebat dengan teman-teman Muslim. Mari kita pelajari konteks kitab terjemahan yang Anda berhalakan sebagai kitab suci ini. Duduk bersama, carikan terjemahan yang tepat dari konteks bahasa aslinya berdasarkan history criticism. Nanti barulah kita berdebat dengan teman-teman Muslim. Seperti itu, Bang. Artinya, ini banyak. artinya koreksi diri dulu, baru keluar gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma bisa berdiskusi hanya dengan dogmatis gitu. Kalau cuma dogmatis doktrin yang tutup Alkitab, mari kita berdebat sampai pagi. Tapi jangan sebut Alkitab dari mana asalnya. Selesai urusan. Betul. Oke, saya perdengarkan satu video suaranya saja. Nanti ini ke Bang Koto ya. Pasti Anda mengenal suara ini. Kita simak aja ya. Tunggu bentar. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen
tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Oke, cukup. Tuh, ada tanggapan Bang sebelum Pak Bang Goto? Ya, Iya. Oh, itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. atau untuk siapa ini? Nah, Iya. Kalau saya dimintai tanggapan ya, betul juga yang dikatakan Bapak Pendeta Yulistio tadi siapa itu? Jakob Sulistio. Yakob Sulistio, betul juga sih. Memang ini video sudah lama ini. Saya pernah nonton juga ini beliau. Jadi begini, memang ada yang salah di sini. Ketika mereka tidak menggunakan terjemahan kitab asli, tapi mereka hanya menggunakan terjemahan Gabruk nih, terjemahan LAI. Kata Tuhan saja itu sudah dirubah menjadi Tuhan semua dalam Bible, kan tidak ada sebenarnya. Jadi Lord sudah digeser menjadi God ketika tiba di LAI. Mengingat LAI ini kan warisan mulai didirikan oleh Stamford Raffles itu tahun 1814 itu. Masih bernama Lembaga Alkitab Jawa, dirubah lagi tahun 1816 menjadi Lembaga Alkitab Batavia, yang akhirnya nanti 1954 baru dirubah dengan nama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau kita lihat terjemahan dulu ini sudah banyak yang bergeser maknanya. Bahkan mereka sudah berani memasukkan istilah-istilah Islam gitu loh. Kan banyak sekali. Nggak usah kita perinci satu-satu, tapi yang jelas mengikuti perkembangan zaman karena ingin beradaptasi, ingin supaya Bible mereka diterima, ingin menyesuaikan diri karena mengingat Indonesia ini adalah mayoritas Islam gitu. Jadi mereka berusaha memberitakan itu mengikut tradisi-tradisi atau budaya lokal. Begitu, atau tradisi Islam seperti itu. Jadi betul yang dikatakan tadi Pak Yakob Sulistio itu. Kenapa selalu kalah berdebat? Karena memang menggunakan kitab menurut saya terjemahan yang salah. Kan begitu. Seandainya mereka menggunakan terjemahan asli, mungkin lain hasilnya. Karena kenapa? Ketika mereka menggunakan terjemahan LAI, mereka tidak punya jati diri gitu loh. Mereka tidak berdiri sendiri, justru semakin jauh. Kan begitu. Ketika sudah menggunakan Septuaginta, ditempel lagi di situ di Perjanjian Baru, lalu disebarkan ke seluruh dunia, justru menggunakan bahasa setempat, justru tambah tidak menjelaskan eksistensinya, begitu loh. Tambah semakin jauh dari eksistensinya sendiri, menurut saya. Jadi tidak bisa membuktikan jati dirinya gitu loh. Tidak bisa membuktikan berdiri sendiri. Seandainya mereka berdiri sendiri, mungkin akan lain hasilnya, Bang. Nah, begitu ketika berdebat seperti ini. Ya, begitu mungkin Bang Handi. Baik, kita minta statement dulu nih. Pak Rostrum tadi, bagaimana komentar Anda atas statement Pendeta Yakob Sulistio, Bang? Silakan Pak Rostrum. baik, saya mengulang, memang dunia itu sempit. Saya memperkenalkan diri. Saya memanggil beliau itu adalah Opa Sulistio karena kami cukup dekat. Kemudian beliau ini juga sepemikiran, kita sedang mendirikan organisasi yang sama, perhimpunan yang sama dengan Pendeta Erastus Sabdono. Kalau khusus saya, karena saya termasuk dekat dengan beliau, anak asuh beliau, saya memanggil beliau sebagai Om Eras. Gitu. Jadi saya tidak ada tanggapan yang harus bagaimana, karena Opa Sulistio adalah senior kami yang sedang kami menyusun untuk memberikan petisi atau somasi ke Lembaga Bible Indonesia nanti. Ya, semoga di akhir tahun ini sudah selesai draftingnya untuk segera kita sampaikan. Kami ada bukti kenapa tadi saya menggunakan LAI terbitan tahun berapa ini ya, saya pakai buku ini. Terus kemudian cuman LAI saya LAI yang bukan untuk jemaat, tapi LAI untuk
sekolah teologia program doktoral pastoral. Jadi saya menggunakan Bible ini cukup tebal dan besar, sekian ribu halaman beserta catatan kaki. Kemudian di sebelah saya ada buku Katolik, Bible Katolik. Dan suatu saat saya kalau sudah bisa open camp, saya akan menunjukkan bahwa bukti-bukti sisa-sisa terjemahan dari Belanda yang menggunakan bahasa-bahasa Islam itu masih ada di tempat. Mungkin kalau teman-teman API, timnya Bang Sumada yang ke Surabaya, kebetulan saya juga ada kegiatan di Surabaya, bisa kopi darat, nanti bisa main ke gereja kami. Untuk kami tunjukkan bahwa liturgi kami itu masih menggunakan ini. Kalau diizinkan saya akan menyanyikan suatu lagu, bukan untuk ingin mengkristenkan atau syiar, tapi saya akan membagi dua lagu ini menjadi bahasa di tahun sebelum 70-an dan lagu setelah 70-an. Diizinkan nggak? Ini familiar kok, bisa dicek di Google. Nggak nyuruh orang jadi Kristen kok. Kalau nanti nyanyi kena copyright Bang. Oh iya. Atau Kalau dibaca bisa aja ya. poin-poinnya saja nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi begini, itu kalau kita mendengar lagu-lagu gereja yang terbaru, misalkan begini, Hai Mari Berhimpun, itu lagu Natal ya, lagu anak-anak tuh. Hai Mari Berhimpun dengan sukaria, turut semua ke Bethlehem begitu. Itu mungkin dicek di Google sekarang boleh lah, atau di YouTube ya. Tetapi di tempat kami menemukan begini, bahasanya bukan Hai Mari Berhimpun, itu sudah digeser karena ada teguran gitu. Kalau yang lama masih ada cetakannya sampai sekarang, dicetak tahun 1980-an, masih ada buku kecilnya berjilid-jilid karena untuk jemaat internal lama yang belum pernah kita revisi. Apa di situ kalimatnya? Hai mari mukminin dengan sukaria turut semua ke Bethlehem. Ini true story. Dan saya bisa bertemu darat gitu ya. Nanti kalau di sini nanti saya dipelintir-pelintir, saya kena lagi somasi, nanti kasihan Om Eras sama Opa Sulistio nanti. Menurut Abang, Bang, sebelum kalau yang lain, menurut Abang kenapa sih ini Kristen ini kok banyak perbedaannya, Bang? Terutama konsep ketuhanan kok banyak perbedaan. Ini yang penyebabnya apa kira-kira ya, Bang? Sebenarnya penyebab, saya menjawab dengan bahasa awam, bukan bahasa intelektual. Kita ngomong bahasa jemaat biasa saja ya. Memang ada kesalahan di awal tentang konsep penafsiran. Jadi begini, di Katolik itu tidak boleh menafsirkan kecuali rohaniwan pada waktu itu. Gitu loh. Nah, untuk menafsirkan itu, dari mana muncul Tritunggal itu dari mana? Sedangkan saya dengan Om Sigit Sulistyo juga, Om Eras juga, kami tidak pernah menemukan konsep Tritunggal yang begitu sistematis ada di Bible gitu. Dan berbeda sekali, kita tidak mengenal kata Allah. Apa itu Allah juga berbeda gitu. Itulah yang membuat di Indonesia khususnya itu kegaduhan gitu. Kalau di luar negeri kan ya orang kalau menyebut Jesus Christ itu mungkin kalau orang Indonesia ya Allah, Masya Allah begitu mungkin kan. Nah jadi jelas gitu loh, kita nggak pakai apa ya, kita pakai paling Jesus Christ, oh my God gitu. Iya, God-nya lebih kepada Tuhan ya, bukan Yesus. Yesus ya Yesus, Jesus Christ gitu. Udah, ya itulah membuat kegaduhan perbedaan ini di Indonesia ini karena memang itu bukan bahasa kita gitu. Itu sebenarnya sudah ada warning sejak lama gitu, sejak Opa Sulistyo masih sangat muda sampai sekarang Opa Sulistyo sudah jalan aja sudah agak berat begitu. Cuman saya kalau memperjelas seperti ini nanti saya dapat somasi gitu. Ya oke. Yang jelas LAI sangat berbeda dengan apa yang Anda pegangkan itu. Tapi masih sama-sama Kristen. Yeah. Jadi teman-teman semua harus juga paham, tidak semua Kristen itu Yesus itu Tuhan.
Bagaimana dengan Unitarian sama SSJ, Bang? Menurut pendapat Anda? Itu nanti akan semuanya akan benar. Karena apa? Kalau kita ngomong Trinitarian, Unitarian, berarti dia pasti harusnya membuang 4 kitab Injil pertama itu. 4 karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes, silakan dihapus dulu, baru membahas mulai kisah-kisah para pewarta itu, seterusnya silahkan. Kok Abang mengatakan karangan? Ya memang di kami karangan, ini di depan saya karangan. Jadi Injil Lukas, karangan Lukas. kalau bahasa Inggrisnya kan ekoding ya. Menurut. Iya. Jadi menurut ini karangan. Ini karangan. Bukan pengumpulan proses seperti kodifikasi Al-Quran. Makanya saya sangat iri dan salut dengan teman-teman Muslim gitu loh. Mestinya bapak-bapak gereja itu minimal LAI itu belajar lah sama teman-teman Muslim itu. Bagaimana membuat kodifikasi yang bagus untuk Indonesia aja lah. Untuk terjemahan aja lah. Supaya benar, tepat untuk rakyat Indonesia gitu. Oh tapi kalau Kristen Indonesia dibilangin Lukas itu karangan marah, Bang. Ya, Ngamuk, itu Bang, berarti, ngamuk. iya dia minum kopinya kurang 1 sendok itu, Bang. Ya kalau menurut Abang sih benar juga. Coba aja baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Kan di sana menanyakan saksi, menyelidiki, dan Iya. kemudian Iya. membukukan agar berguna kan gitu. Itu intinya. Jadi proses kodifikasi kalau dalam Islam, proses kanonisasi kalau dalam Kristen itu kenapa tidak diajarkan di seluruh umat awam di gereja gitu loh. Mestinya itu diajarkan bahwa ada saya dengan Ustaz Jibril ya, yang saya ngobrol ya, Ustaz Jibril atau siapa itu. Iya ya Bang Jibril kemarin ada. Nah, itu betul-betul confirm sama pemahaman saya, studi saya, pembelajaran saya dengan wawasan beliau yang saat ini beliau bukan seorang Kristen Katolik, tapi itu confirm, fix sama. Cuma ada perbedaan istilah, saya menyebutnya ada namanya. Kita ada namanya prakanonisasi. Di prakanonisasi itu cukup pelik sekali kalau kita mau buka sejarah itu. Justru nanti akan makin malu itu. Berarti kanonnya ini sudah kanon yang dipaksakan karena dari dasar prakanonik yang tidak benar. Mengumpulkan tulisan-tulisan dan cerita yang ada. Itu tidak di negara atau di bangsa Yahudi. Itu yang tersebar, terpecah-pecah apa katanya. Itu di kalangan di luar Yahudi. Itu cerita faktual, itu sejarah dibahas di doktoral gitu loh. Nah ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen Indonesia. Taunya pokoknya Yesus adalah Tuhan, satu sama dengan Allah Bapa di surga, sama dengan Roh Kudus. Berarti itu semua karya penyalipan, semua percakapan Yesus, semua doa Yesus itu semuanya akan terbantahkan. Makanya saya menyarankan kalau sudah pakai dogma Trinitarian, Unitarian, silahkan disobek Injil karangan Matius sampai dengan karangan Yohanes dicopot, jangan digunakan. Silahkan berdebat, mungkin akan menang. Kemungkinan akan menang. Itu masih kemungkinan ya Bang ya. Itu saran kami, Om Eras dengan Opa Sulistyo dengan kita yang kaum muda sangat sepakat dengan itu, gitu loh. Kekacauan itu di 4 karangan itu yang membuat kekacauan kita berpikirnya. Kan gini loh Bang, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi nih. Itu berapa ratus tahun kemudian kan gitu ya. Baru Iya, ini betul. disusun kembali. Betul ya Bang ya? Betul. Itu sejarah itu di sarjana awal udah dibahas itu. S2, S3, doktoral. Dibahas semua. Ini makanya kalau ada Oten naik, saya pingin lah. Oten yang punya ini ya, punya tingkat wawasan yang agak Yang pandai bahasa Indonesia lah minimal. Ya, gitu. Saya akan ceritakan itu dan silakan direkam, ditanyakan ke dokter profesornya, dosennya silakan gitu. Artinya kalau Yesus sudah nggak ada di muka bumi, terus ini baru dikumpulkan kembali. Siapa yang mempunyai otoritas Bang untuk memberikan legitimasi bahwa inilah yang sah,
kita jadikan Nah. kitab. Siapa itu? Itulah saya mau menyampaikan. Itulah keirian saya. Saya sangat iri sekali dengan teman-teman Muslim ini gitu loh. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mau nggak bisa nyebut ya, Rasulullah lah ya. Ya. Di saat Rasulullah atau Nabi Muhammad itu kemudian dia mendapatkan wahyunya, kemudian dia disampaikan kepada sahabat, istrinya atau siapa untuk dia hafal, dituliskan segala macam. Itu ada runtutan jelas, gitu kan. Nah, sedangkan prakanonisasi kami itu selalu kata-katanya begini, berdasarkan temuan dari lembaran lontar, lembaran kertas, buatan dari daun bla 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 bla, ini dari kulit domba bla 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 bla, tertulisnya seperti ini. Itu pun bukan dari asli Yahudinya sana gitu loh, berdasarkan temuan cerita yang turun temurun gitu loh. Nah itu sudah disebutkan di prakanonisasi. Makanya saat kanonisasi itu ada namanya sidang, itu menyempurnakan, menambahin, melengkapi supaya menjadi satu susunan kalimat. Makanya ada catatan kaki kalau bahasa saya ya. Catatan kaki itu apa? Misalkan Yohanes 1 ayat 1 itu di bawah saya langsung ada catatan kaki warnanya merah sama abu-abu. Kalau warnanya abu-abu itu pelengkap karena ada satu kata yang hilang. Itu pun kesepakatan Bapak Gereja ditambahi apa enaknya ya, yang cocok. Oh tambahin ini, oke tambahin. Tapi di bawah dikasih kata garis kemudian abu-abu gitu. Terus kemudian jika warnanya merah itu nggak ada sama sekali. Itu ditambahkan melalui 3 kali sidang, sepakat kata yang dipakai adalah seperti itu. Ini semua sarjana teologi di semester awal, semester 2 sudah disampaikan. Meskipun bersifat general, akan dibahas secara spesifik saat dia program doktoral gitu loh. Menurut Abang, kenapa bisa berbahasa Yunani Koine atau Greek? Itu ini Greek ini gitu terjemahan apa memang asli gitu loh Bang? Nah, ya karena bapak-bapak gereja Roma itu kan dari Yunani semua. Oh iya. Jadi dia menemukan tulisan juga berbahasa Yunani dong. Gitu loh. Nah kemudian begini, kalau memang orang Kristen itu mengatakan bahwa saya itu adalah sejalan dengan Yahudi, sedangkan dari kitab Nehemia itu terjadi sekian ratus tahun, itu orang Yahudi bisa meruntut kitabnya. Orang Yahudi itu persis dengan orang Arab, dia bisa meruntut sejarah keluarganya gitu. Contoh saya dengan tidak bermaksud rasis ya Bang ya. Saya coba menceritakan begini, saya ini kan keluarga campuran ya. Jadi sebenarnya kami ini keluarga Pancasila, cuman kami belum ada yang beragama Muslim. Contohnya ke Paulus Bang, kok enggak ya? Contohnya ke Paulus. Ya, kenapa? Ke Paulus kok dari orang tuanya siapa, dari mana gitu. Nah, itu loh. Itu kelemahan dari orang-orang Romawi di luar Yahudi dan Arab ya. Itu yang budayanya beda gitu. Yahudi, Arab, kemudian China itu mereka memiliki runtutan sejarah keluarga itu yang cukup bagus meskipun eranya masih istilahnya era zaman-zaman tidak mengenal digital dan tulisan yang begitu bagus gitu. Jadi bisa ditemukan gitu. Sedangkan di orang Yunani kan tidak ada gitu. Jadi menurut Abang Yunani ini adalah terjemahan juga ya? Oh iya, jadi karena dia menemukan kalau dari prakanonik ya, prakanonik ini dibahas di S2 dan S3, ya kan? Itu prakanonik dipertajam itu. Itu nanti akan jelas sebelum jadi kanon itu bagaimana sih itu prosesnya itu gitu. Nah itu ditulislah dalam bahasa Yunani, yang ditemukan juga banyaknya cerita-cerita yang berbahasa Yunani gitu loh. Kalau begitu bukan kitab suci dong, tapi disucikan. Ya loh, makanya sejak awal saya ikut Komal, saya mengatakan bahwa sebuah keniscayaan saya ini harus memperlakukan agama saya ini dengan durhaka gitu loh. Bahwa saya menyadari
kesalahan atau kekeliruan atau proses daripada kanonisasi yang begitu rumit itu dan kemudian diputuskan oleh Bapak Gereja ini menjadi suatu dogma yang wajib diyakini dengan liturgi atau ritual atau syariat yang seperti itu, dan itu sudah diwariskan, ya sudah gitu loh Bang. Mau bagaimana lagi gitu. Satu lagi Bang, sebelum ke yang lain. Kenapa itu Kristen Bang? Di setiap negara harus berinkulturasi atau melebur dengan budaya setempat. Jadi di mana dia berada, ciri khasnya hilang. Seperti Kristen di Indonesia. Mayoritas Islam ya ke Islam-Islaman. Kalau di Jepang ya ke Jepang-Jepangan. Kalau di Arab, Kristen ke Arab-Araban. Kenapa tidak punya ciri khas jati diri gitu Bang? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, betul ya, karena begini, karena kan berasal dari Yunani kan. Itu yang berat. Menurut kami yang kami mempelajari bagaimana tahapannya. Jadi begini, perbedaannya sangat jauh Bang. Itu bukan membandingkan antara nasi goreng dengan nasi goreng, udah jauh itu. Nah, contoh aja praktek-praktek keagamaan di Indonesia. Sekarang begini, kita lepaskan konsep biblika dan konsep ketuhanan. Berarti kita sekarang temanya adalah ritual, liturgi, syariat ya, betul ya? Oke, kita ke sana berarti sekarang. Sudah melepas, itu udah lewat tadi kitab-kitabnya. Nah, karena secara induk saja sudah tidak punya. Nah, ini apa ya? Kecerdasan Nabi Muhammad ini yang memang ya kalau beliau ngeklaim sebagai rasul terakhir, ya menurut saya secara logika ya masuk akal juga sih gitu. Karena Nabi Muhammad dan timnya itu bisa menyusun semuanya itu bisa sedemikian rupa, meskipun prosesnya juga lama, tetapi itu bisa baku dan berjalan terus. Seluruh dunia, bayangkan, semua bisa masuk ke masjid yang sama dengan sholat yang sama. Di kami, itu gereja kami beda-beda. Sesama Indonesia, tetanggaan gereja itu caranya udah beda. Saya udah gak bisa ikut ibadah di gereja yang lain, ya karena beda dengan gereja saya. Gitu loh. Dan itu kan memang ajaran dari Eropa. Kenapa Bang Oga misalnya masuk ke gereja yang tidak cocok? Ada yang keliru di sana? Ya keliru. Makanya inilah kita ini sudah ada kekacauan, terus kita mencoba debat seperti orang suci, orang yang mengaku benar dari langit. Ya ayam pun ikut tertawa. Itu menurut saya. Ini kekonyolan-kekonyolan orang-orang Kristen yang berani berdebat gitu loh. Karena apa? Mereka tidak mempelajari sejarah gitu. Jadi mestinya konsep air itu digunakan. Air, akal, kemudian ilmu, kemudian ritual. Nah semuanya ini orang Kristen di Indonesia ini mengedepankan ritualnya. Dia tidak mau belajar akal, dia tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak mau mencari ilmunya. Itu masalahnya. Masalah Akhirnya yang kedua, cara ibadahnya beda-beda Bang. iya, masalah kedua Bang, karena tidak bersifat hafalan. Kalau Al-Quran itu hafalan, tidak terlalu memperhitungkan konsentrasi teks. Betul. Jadi Al-Quran itu ada di dalam diri Nabi kami, ke sahabat, tabiin, ulama, dan seterusnya. Sampai pada umat Islam masih bayi, udah bisa, ya umur 3 tahun, udah masuk Al-Quran ke dalam diri umat Islam itu. Jadi nggak ada yang hilang Bang. Tapi kalau berbeda dengan baru Yesus nggak ada, baru mencari. Terus tokoh yang dibicarakan tidak bisa mengkonfirmasi. Hanya angan-angan saja seorang pergi ke suatu tempat, berjalan dalam misi penganiayaan di yang namanya Paulus begitu, terus dibutakan matanya, kemudian ada suara dari atas, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Menurut Abang, Yesus sudah nggak ada, kok masih ada bersuara ke bawah menyampaikan sesuatu? Ini logis apa seperti apa Bang? Beginilah makanya ya. Jadi ini saya sangat senang sekali. Ini semoga ada Kristen yang gabung. Saya tidak tahu ini. Semuanya Muslim. Ya saya syukurlah kalau semuanya Muslim. Gak akan mungkin ada yang mensomasi saya. Kalau ada yang Kristen ya minimal saya cuman niatnya berbagi diskusi aja. Pada malas naik Bang. Gak ada yang mau naik dari tadi. Coba kita cek. Ini Rizal sama
Adiana Lim bagaimana? Silakan. Naik dong, jangan diam Bang kalau dipanggil. Rizal, Adiana Lim, atau Tatanti. Tatanti silakan baru naik. Oke, nggak ada yang mau ngomong, ya turun aja lah ya. Ya, Bang Goto, silakan lagi nih. Apa yang mau disampaikan Bang Goto? Jadi saya nambahkan sedikit ya, karena ini ada yang typing di bawah ini suruh saya bicara. Jadi begini Bang, saya jelasin ke sejarahnya. Kenapa gereja itu sampai melahirkan ribuan denominasi. Jadi begini, dalam dunia kekristenan itu, saya sudah jelaskan ini berkali-kali. Ada 3 paham Tritunggal yang kita kenal. Yang pertama itu adalah paham Noetus yang dibawa akhir abad kedua. Noetus ini adalah guru dari Sabius. Jadi paham ini mengajarkan satu substansi 3 penjelmaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini 264 Masehi sampai 289 Masehi sampai 364 Masehi setelah Konsili Nikea. Paham ini mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Nah, ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu bernama Triadox. Ya, jadi Triadox ini adalah paham Tritunggal yang disahkan di Konsili Kalsedon. Duh, ini gimana saya bicara dipotong-potong? Maaf bos nih. Jadi begini. Jadi Terusin. jadi begini. Paham yang ketiga, paham Tritunggal ketiga namanya paham Tritunggal Triadox dari Kalsedon yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan mulai dari Yerusalem, Bizantium, Roma, Mesir dan Antioquia. Nah, jadi begini. Dari ketiga paham Tritunggal inilah dasar lahirnya ribuan denominasi. Nah, sialnya Indonesia, karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat, penjajah Barat, dari Portugis dengan Belanda, secara otomatis mayoritas agama Kristen menganut Tritunggal Tertullianus. Sementara Tritunggal Tertullianus ini adalah Tritunggal yang dibidatkan, disesatkan oleh gereja-gereja Timur. Dari Roma itu, dari 5 kepatriatan itu. Kenapa? Karena paham Tertullianus mereka tidak terima, lalu menyebar di Barat. Jadi Tertullianus ini disebarkan di Barat dan Kristen Indonesia masuk dari Barat. Mereka tidak sadar bahwa Tritunggal yang mereka anut ini Tritunggal yang dibidatkan atau disesatkan oleh gereja Timur. Justru ajaran asli mereka yang disahkan tahun 380 itu. Itu jadi begini. Pengkonsepan penulisan ulang Bible itu pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Eusebius sekitar tahun 345 atas perintah Konstantin Agung. Nah, jadi setelah dikonsep ulang atas perintah Konstantin Agung, lalu dikanonikan di Konsili Laodikia tahun 364 itu. Nah, dan 16 tahun kemudian kitab suci yang sudah dikonsep ulang ini menjadi kitab suci resmi agama Romawi dengan agama resmi Romawi Kristen Katolik. Jadi tahun 380 Kaisar Konstantin Agung, dalam hal ini Kaisar Theodosius, mensahkan ini agama Kristen Katolik dan sekalian kitab suci Katolik. Nah, ini awal mula peradaban Kristen. Jadi yang Protestan yang lain itu di belakang, nanti tahun 1517 ke bawah. Itu jadi terus saya sedikit menjelaskan tadi masalah sejarah Bible. Jadi gini Bang, sejarah Bible itu dimulai dari konsili. Ya jangan dipotong dulu Bang. Sejarah Bible itu, udah gimana nih? Jadi sejarah Bible ini dimulai dari Konsili Yerusalem I. Jadi Konsili Yerusalem I itu tahun 48 Masehi sampai tahun 50 sebelum pemberontakan. Sebelum pemberontakan Israel ke Romawi tahun 66 sampai 73. Nah, awal di sini yang dibahas itu adalah surat Galatia milik Paulus. Jadi di sini sudah ada konsep perjanjian baru. Itu. Jadi Injil sinoptik seperti Matius, Markus, Lukas, belum ada Yohanes ya. Ini ditulis sekitar tahun 45 dalam kurun waktu sampai tahun 95. Nah, nanti Injil Yohanes ini dibukukan oleh 2 murid Yohanes. Itu uskup Ignatius dengan uskup Polikarpus. Nah, uskup Ignatius ini adalah uskup di Sinope.
ditunjuk oleh Yohanes pada saat itu sebelum meninggal. Jadi terus Uskup Polikarpus ini di Smyrna. Nah, inilah yang mengkonsepkan pertama kitab Yohanes itu. Jadi Ignatius dan Polikarpus ini adalah murid Yohanes, murid Rasul Yohanes yang tidak bisa dibunuh. Waktu dia saat dilakukan genosida itu beliau tidak bisa dibunuh. Beliau dilempar ke Pulau Patmos dan akhirnya melahirkan kitab Wahyu. Tapi yang perlu kita pahami bersama ini, Injil-Injil Gnostik yang berdekatan langsung dengan dengan murid-murid Yesus, dengan Yohanes sendiri, dengan semua bapak-bapak gereja awal, ini justru ditolak oleh otoritas Romawi. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka mengaburkan sejarah Paulus, sejarah Yesus, murid-murid dan yang lain? Ini untuk membuat sekte baru, memanipulasi, mengkodeta ajaran Yesus, mengkodeta ajaran Paulus untuk membuat sekte baru. Nah, tahun 325 dilaksanakanlah konsili pertama, konsili Nikia itu. Nah, ini di sini ada 3 pembahasan. Salah satunya menghancurkan sisa-sisa ajaran Kristen mula-mula yang dibawa oleh Arius dan Ebionik. Kristen Ebionik. Mengingat Kristen Ebionik ini adalah Kristen yang berdiri setelah penghancuran Baik Suci tahun 70 oleh Jenderal Titus. Nah, di sini murid-murid Isa selain Yohanes sudah mati semua. Itu Paulus mati dipenggal kepalanya, Simon Petrus mati disalib di atasnya. Jadi Kaisar Nero meninggal tahun 68 gitu. Jadi tahun 70 itu dihancurkan Baik Suci oleh Kaisar Romawi. Semua dokumen-dokumen Yahudi dengan dokumen Kristen itu dipindahkan ke Romawi. Nah, itu sejarah. Jadi setelah dipindahkan ke Romawi, ini ada rentetan sejarahnya juga. Ada rentetan sejarahnya. Bisa Anda lihat nama-nama santo-santo itu. Silakan nanti dicek ya. Jadi ketika dokumen ini berpindah, disinilah Romawi sudah melarang keras pembacaan Injil-Injil Gnostik, yang Injil-Injil Apokrifa tersebut untuk semua yang berada di wilayah jajahannya. Itu. Jadi tolak semua. Otoritas Romawi menolak ini. Tidak boleh dibaca. Kalau dibaca berarti mati. Begitu. Nah, jadi mereka menyusun kitab baru dari rentan waktu sekian ratus tahun ini, berganti-ganti, revisi. Akhirnya tahun 364 dikanonikan di Konsili Laodikia, dipertegas di Konsili Hippo tahun 393, dipertegas lagi di Kartago tahun 397, dan akhirnya dipakai resmi berikut doktrinnya itu di Konsili Kalsedon setelah Konsili Efesus tahun 431, di Kalsedon 451. Nah, di sini lahir paham triadoks. Jadi ini kita perlu mengerti sejarah bahwa Bible ini sudah berkali-kali dimanipulasi dan terakhir ditulis oleh otoritas Romawi, ditulis ulang oleh seorang penulis yang memang ditunjuk langsung oleh otoritas Romawi. Jadi tadi Bang siapa tadi itu menjelaskan itu betul itu. Beliau menjelaskan sedikit itu betul karena semua itu dibawa perintah otoritas Romawi selaku bangsa penjajah. Jadi jangan heran kalau Kristen melahirkan ribuan denominasi. Kenapa? Karena dari Tritunggal saja mereka sudah ada 3. Itu belum ajaran-ajaran lain. Nah, sementara ajaran-ajaran asli, sisa-sisa ajaran asli Yesus ini sudah dibumi hanguskan, sudah dihilangkan. Itu. Jadi sejak penghancuran Baik Suci, untung saja setelah dilakukan genosida orang-orang Kristen dan Yahudi oleh bangsa Romawi, untung saja masih ada yang lari ke seberang sungai Yordan yang mendirikan Kristen Ebionik itu tahun 101. Jadi ini pun ajarannya nanti di Konsili Kalsedon baru habis, tidak ada lagi tersisa. Itu. Makanya mereka sedikit, tidak banyak. Dan kita perlu ketahui, monoteisme dalam kekristenan itu ada 2. Yang pertama itu monoteisme Yahudi. Yang kedua monoteisme Kristen. Kalau monoteisme Yahudi, ini adalah orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Ini yang masih memegang penuh ajaran Taurat dan tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi menganggap Yesus sebagai anak manusia. Nah, ini pahamnya dikenal dengan nama adopsianisme. Nah, sementara monoteisme Kristen itu dikenal dengan patripasianisme atau patripasianisme. Ajaran inilah yang awalnya dari Sabellius ini, yang kalau modernisasinya oneness. Ini banyak menyebar ini, ribuan juga tuh denominasi yang memakai paham ini. Nah, sama juga dari aliran-aliran gereja-gereja lain itu yang turunan dari konsili Kalsedon itu.
Ditambah lagi dengan pecahnya Katolik dengan berdirinya Protestan tahun 1517 oleh Martin Luther dengan mengangkat 95 tesisnya itu. Cuma gara-gara protes surat indulgensi di mana dosa bisa ditebus dengan uang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama saudara. Jadi jangan heran ketika ribuan denominasi lahir karena mereka sendiri saling bertentangan. Karena paham-paham mereka itu menurut mereka sendiri tidak selesai, belum selesai. Karena kenapa? Ada 4 pergeseran, saya sudah jelaskan berkali-kali 4 pergeseran itu. Mulai dari Lord bergeser menjadi God, terus proper name bergeser menjadi generic name, terus apa lagi? Penyembahan penghormatan bergeser menjadi penyembahan ketuhanan, terus yang terakhir makna anak manusia digeser jadi anak domba. Jadi makna-makna ini yang digeser. Makna Lord menjadi God. Nah, ini tidak selesai. Ini yang melahirkan ribuan denominasi. Itu. Nah, kalau adopsionisme tadi inilah modernisasinya itu Unitarian, modernisasinya itu Saksi Yehova. Jadi banyak sekali dari mereka yang melahirkan denominasi. Kenapa? Karena dari dua monoteisme ini saling berbeda. Belum lagi dari paham-paham Tritunggal, belum lagi pecahan-pecahannya Anglikan, belum lagi Protestan. Jadi terlalu banyak sejarah yang kabur, sejarah yang membelokkan paham-paham itu. Karena paham-paham asli mereka sendiri sudah diberangus, dihancurkan oleh otoritas Romawi. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan dilanjut, host. Silakan. Ya, izin host. Silakan Pak Rostrum. Ya, mungkin 5 menit saya akan turun. Cuman closing statement, semoga saya dapat kesempatan undangan untuk berdialog kembali dan diterima dengan hangat oleh saudara-saudara saya Muslim Indonesia. Ya, saya sangat senang malam ini ya. Moto saya adalah air, yang tadi saya sampaikan, akal, ilmu, ritual. Kita menggunakan akal, kemudian kita memaksimalkan ilmu, pasti ritual kita akan benar. Di saat akal dan ilmu sudah tidak sesuai, maka ritual pun sudah tidak akan sesuai. Salam untuk saudara-saudara saya Kristen, mohon maaf jika ada yang salah. Izin turun sebentar, mungkin nanti saya menyimak dari bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rostrum. Saudara kita yang Kristen jujur apa adanya. Kita sebagai Muslim itu silakan saja mau seperti apa iman Anda, ya monggo. Kita paling toleran loh Muslim di Indonesia. Tapi untuk LAI ya mohonlah kembalilah dalam terjemahan yang jujur. Sudahilah pembodohan ini. Kasihan loh. Pendeta-pendeta yang sudah sekelas S3 tapi masih mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kita, Allah kita. Ini namanya udah tua kok. Udah gendut perutnya gitu, sekelas Esra Soru gitu. Masih mempergunakan istilah Allah itu, mempergunakan kata Allah itu gitu loh, disalahgunakan. Kalian ini udah gemuk makan perpuluhan kok nggak mau sadar-sadar. Belajarlah sebagaimana tampilan apa adanya. Yang Bible-mu itu original teksnya Yunani gitu. Nggak usah ke Islam-Islaman lah. Ya, terserah mau ke Yahudian ya monggo saja. Tapi jangan ganggu kami. Giliran kami meluruskan, Anda yang marah-marah. Mengatakan Bang Yuma menghujat. Kami menghujat. Apa yang dihujat? Ini kami meluruskan kok. Siapa lagi kalau bukan kita semua? Gitu loh. Justru Anda yang berbalik, sebenarnya Anda yang menghujat. Sembahan umat Islam, lu ambil, lu salah gunakan, bukan pada tempatnya. Dibilangin Allah anak, mana ada Allah punya anak? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Inilah yang saya sebut, kita semua ini sepakat bahwa contohlah Kristen yang ada di luar negeri itu punya ciri khas. Gitu loh. Kalau Anda mau ke Arab-Araban, sekalian aja pindah ke Arab. Ini kan Indonesia. Kenapa kalian tidak mau mencintai originalitas Bible Anda? Kan Yunani di sana jelas, Theos, Apostolos, Kurios.
Logos. Seorang Paulus, Lukas diberi gelar rasul. Enak gue dengarnya gitu loh. Kenapa mesti harus rasul? Kenapa nggak apostolos? Kenapa tidak mau mencintai original teks itu? Cintailah itu loh. Keren kan itu? Kita memberitahu apa adanya marah-marah. Imannya, kepercayaannya misalnya gemarnya makan nasi goreng, ya kayak tadi Yura ditanya tentang racikan-racikan nasi goreng itu, dia menjelaskan soto, bakso. Kagak nyambung coy. Ya itu aja sih teman-teman, karena kita juga ada keperluan di Zoom. Ya kita tutup dulu session kali ini. Terima kasih buat semuanya. Saya akan live kembali, terutama yang ada di Slabes Channel, Zulkifli Mabas. Jangan lupa teman-teman yang ingin nanti mengikuti reuni akbar bersama para apologet Islam Indonesia dan seluruh umat Islam yang ingin hadir di undangan terbuka pada tanggal 16 September 2024 mendatang. Rencananya insya Allah di Lembang, Jawa Barat, nggak jauh dari kota Bandung. Untuk itu persiapkan diri kalian semua yang ingin ke sana, karena biaya ditanggung masing-masing dalam hal transportasi. Kami hanya menyediakan tempat. Kalau yang ingin membantu meringankan program ini atau ingin beratensi berpartisipasi, silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara atau BTN. Terima kasih. Session kali ini kita sudahi pertemuan antara Kristen from Singapura, Pens Bank dengan Bang Juma. Diskusinya adem, bagus, edukasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan pesan terakhir kepada teman-teman. Jangan lalai, tetap berjuang, apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya, tetap berjuang, berjamaah bersama kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Santai dulu ya, santai dulu. Terpental ya? Cek. Kedengaran Gurunda. Terpental kita di. Udah tahu pada kemana orang? Kok bisa? Pada menghilang? Masuk ke area itu tuh, masuk ke area tadi Pelamboyan itu ada parkir 30.000. Tidak ada oten dari tadi ya. Cuman yang tadi siapa namanya? Pak Amros. Amros, musuh terberatnya Kristen itu. Musuh terberatnya Kristen Indonesia. Karena justru beliau tidak setuju dengan Bible buatan Lai. Nur Nois. Selamat malam. Assalamualaikum. Rustrom namanya. Salam. Apa Bang ingin disampaikan, silakan. Oke. Pak Rustam. Ini baru bergabung saja. Saya sering mengikuti debatnya Bang Juma itu. Oh iya Bang, Masya Allah. Saya sangat suka dengan Bang Juma ini. Ya, hanya mendoakan aja semoga
terus berjuang terus Bang Juma ya. Ya, makasih Bang. Dan dari Ponorogo ini perkenalkan aja. Siap. Masya Allah. Sehat Oke, selalu ya Bang. Ya, saya mengikuti aja dulu, nanti kapan kita akan gabung lagi itu ya. Baik Bang, Semoga baik. sehat, diberi Amin. panjang umur. Abang juga. Oke, saya mengikuti Sip. di bawah aja lah. Makasih Bang. Makasih. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bang Oke. Handi, di mana? Bang Handi di Sumki kayaknya konsentrasi kayaknya dia. Ya kalau tadi itu di Komal Karestendeng, Beronda. Ngotot dia katanya itu Allah. Karena katanya apa itu? Allah itu sudah ada tentang mereka itu. Orang tolo-tolo. Oh, tadi orang itu. Bukan di Komal si CP Kenapa beliau? Kenapa dia? Itu Ngotot? kan ada naik saudara kita. Dia enggak, itulah gue bilang ya, saudara jangan naik ke komal mereka. Kamu udah dibuju, ayo cepat murtad. Ini Islam ini begini-begini sama Pak Bombong kan satu komal mereka tuh. Si CP, si Bombong di komalnya Lia ini. Lia Eden. Lia Ortodoks itu. Nah itu, ayo cepat kau murtad ini Islam ini kok dibodoh-bodoh macam-macam lah. Gak bisa dia jawab pun perintah-perintah gimana. Aduh, ya Allah. Nah, itulah yang saya bilang, ngapain kalau cuma modal semangat. Yang dia bahas juga ini Gurunda, Rasulullah kan abad 6 baru Isra. Sementara Masjid Aqsa itu kan abad 7 tuh dibangun oleh Umar. Kok gimana bisa? Dia nggak sadar kalau masjid itu artinya tempat sujud. Tapi dia nggak bisa menjawab. Jadi Iya, kasihan ya mereka. bisa juga dari timnya dia yang pura-pura jadi Islam, bisa jadi. Oh. Entahlah. Bisa jadi kayak gitu. Ya, pada intinya kan saya sudah sampaikan, berarti tidak didengarkan semuanya. Kalau sahabat-sahabat naik masuk di komalnya Kristen, artinya Anda belajar untuk murtad, kan gitu. Iya kan? Kan belajar untuk murtad itu namanya. Iya. Kalau tanpa ilmu ke situ, artinya belajar bagaimana caranya murtad dengan baik. Kan gitu ya. Karena ke sana mau ngapain? Mau berdebat juga ternyata nggak bisa. Berarti mau mendengar Allah dihujat. Kan gitu. Masuk di komal itu untuk apa coba? Mau berdebatkah atau gimana? Lain cerita kalau ada perwakilan dari kita umat Islam, apologet Islam yang masuk ke sana, ya bisa untuk kasih dukungan atau nyimak, boleh. Ini nggak ada, cuman orang menghujat Al-Quran, malah duduk di situ sama-sama. Malah ada yang naik, begitu naik dibully di atas. Gimana dong? Betul. Dan mungkin data-data yang dia tampilkan itu kan mungkin editan, kan banyak hadis-hadis palsu, banyak ini. Tapi mereka nih yang dibawa itu, yang nyimak itu mudah-mudahan nggak ini mempertanyakan gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah paham tentang Islam itu insya Allah. Yang di ini kan kalau mereka ini yang masih muda, masih awam, terus nyimak di situ, apalagi naik, aduh. Pandai kali mereka memutarbalikkan fakta. Ya, karena gini, umat Islam itu kan, apalagi generasi kita itu kan rata-rata mereka ini godaannya di sholat, ya kan? Nah, begitu masuk di situ, ada agama yang mengenakkan, kemudian apalagi menghujat Islam, membawa hadits, bisa jadi wah benar ini, mending pindah ke sini, di sini tidak ada sholatnya. Di sini bagus, tidak ada sholat. Dan kenapa kemudian rata-rata mereka itu
seperti sukses, seperti mereka itu hebat. Karena itu bagian cobaan dari kita. Maka ibaratkan mereka itu gadis, diibarat seperti gadis untuk menggoda kita supaya kita mengikuti mereka. Nah, kalau kelihatan sekali bahwa mereka itu jelek, buruk, nampak kelihatan mereka itu kumal istilahnya, kan mana ada kita mau tergoda, kan enggak. Jadi yang diperlihatkan kemudian adalah keindahan-keindahan. Dibuatlah mereka itu seperti bule-bule ini terlihat cantik, ganteng dan seterusnya. Itu tuh godaan. Godaan. Iya. Sama seperti orang mencuri. Orang mencuri itu karena tergoda melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang indah. Orang yang menengok keadaan dirinya, saya miskin, mudah-mudahan kalau saya pindah ini saya jadi kaya. Didatangilah kemudian angan-angan, enak di sini, cepat kaya orang. Kalau di sini coba orang kaya-kaya semua mereka gitu. Nah, pindah itu bagian dari ujian. Seperti itu. Jadi janganlah masuk komal-komal seperti itu. Karena itu akan mendatangkan sesuatu yang nilai negatif. Betul, betul. Iya ya, saudara-saudara, adik-adik, jangan naik di situ. Bukan ilmu yang kau dapat, tapi penyesatan. Tengok itu cara mereka itu bergantian. Ada lagi satu namanya siapa itu ya? Rata-rata situ ortodoks sih. Kita sapa dulu Zainal. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, saya mau menyapa Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Madura, Bang Zuma. Ya, Masya Allah, ya. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Zuma apa kabar? Ya baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Madura itu Jakarta kan ya? Bukan, Jawa. Beda? Jawa Timur Bang Zuma. Oh, yang Jakarta itu Betawi ya? Iya, di Surabaya Bang Zuma. Oh, iya. Alah, Arabelopa. Oh iya, betul. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang mas saya bisa ngobrol langsung sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya begini deh, Burunda, misalnya mereka sudah mengembalikan, misalnya suatu waktu dikembalikan, pasti masih ada perdiskusian kan? Karena di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, seluruhlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Tapi mungkin instalasinya atau nuansanya nggak lagi ini kan? Mereka sudah punya jati diri. Iya, yang kita bahas kemudian ya Tuhanmu itu yang kau sembah itu bukan Tuhan, kan itu dulu poinnya. Kan dia pasti syiar juga kan? Kita juga syiar. Iya. Nah, sekarang masalahnya mereka mengambil data di kita, lalu kemudian dia pakai nyerang kita, kan lucu. Nyerang kita. Betul. Mereka ini Bunda udah kehabisan akal, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya caranya mereka itu menjual racun tapi dibungkus tampilannya seperti gula, gitu cara menjualnya. Bungkus madu. Ya dibungkus-bungkus lah ke Islam-Islaman, tapi di dalamnya ajaran makan babi kan gitu. Itu cara mereka. Nah, tapi kalau mereka menjual secara terbuka apa adanya, mana ogah lah orang kan gitu. Ogah. Itu Bunda, ada yang masuk itu direspon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kita sapa Sultan. Sultan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, 1 menit. Iya. Bang, apa yang disampaikan silakan.
Ini tanya jawab ya? Anda Kristen Muslim? Jaringan Muslim. Silakan apa yang disampaikan kepada guru kami, kepada Bang Handi Barakang yang santan. Silakan apa yang disampaikan, Bang? Untuk sementara waktu belum, soalnya barusan gabung jadi belum. Ya udah mikir-mikir dulu lah. Iya. Kita sapa Cinamon Ces. Selamat malam. Assalamualaikum Cinamon. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang, silakan. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua kan, saya pernah bicara sama satu kontrakan sama orang non Muslim, orang Kristen. Lalu mereka bilang agama kita berbeda, tapi tujuan kita tetap sama, Allah kita sama gitu. Itu maksudnya gimana gitu? Saya jadi bingung juga kan. Namanya saya ini ya tipis, nggak ada ilmu lah gitu. Saya mau minta penjelasannya gitu. Apakah memang benar yang dikatakan mereka tujuannya sama di ujungnya gitu? Beda lah tujuan, Bang. Mohon pencerahannya untuk dari bapak sama ibu-ibu. Silakan Bang Juma. Silakan Gurunda. Bagus loh pertanyaan ini. Itu pertanyaan misionaris. Ya, misionaris itu. Silakan. Mungkin jauh Gurunda. Kita ada yang Bang Handi. Ya kalau di mulut manis Bang, tujuan kita sama, tapi prakteknya beda. Bagaimana mungkin tujuan sama, prakteknya berbeda? Iya pasti tujuannya beda. Tapi kalau di mulut indah, manis. Itu namanya serigala berbulu domba. Pertama bagaimana mau sama tujuan? Kalau metode dan SOP-nya beda. Mereka tidak sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. Tempat kita sholat di masjid, dia di gereja. Kita sholat perintahnya ada, sholat di masjid perintahnya ada. Pergi gereja hari Minggu kagak ada perintah. Sembahannya kita Allah Subhanahu wa taala. Sembahan dia anak manusia Yesus. Terus dia bilang tujuan kita sama, surga. Nah, itu kan angan-angan dan cita-cita, Bang. Itu aja sih, kira-kira begitu bahasa sederhananya, Bang. Jadi hati-hati orang yang kayak gini, manis di bibir, kayak gini, bla 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 bla. Itu aja lah, oke? Oke, siap Bang. Terima kasih banyak penjelasannya. Assalamualaikum Bu Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Ya, saya sedikit tambahkan. Silakan, Dok. Ya, kalau mengatakan bahwa sama, saya tidak tahu apanya sama. Yang pertama kita harus pegang teguh saudaraku, akidah. Akidah itu nomor 1. Kalau akidah kita sudah beda, tidak sama, kita menyembah Tuhan yang satu, sementara yang lain, coba lihat sendiri. Coba ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau kita Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Akan berputar-putar seperti gasing. Tidak tahu yang mana. Ya kan? Yang kedua, ibadah. Cara kita menyembah, mengabdi kepada Sang Maha Pencipta, tentu dengan penuh kerendah hati menghadap kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masalah akhlak, masalah ibadah sudah beda. Akhlak kita, innamal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Apa buktinya? Sebarkan salam. Assalamualaikum saudaraku, keselamatan atasmu disertai rahmat Allah dan berkahnya. Bedanya dengan good morning sir, good night, beda akhlaknya. Jadi dalam 3 aspek itu beda semua. Apanya yang sama, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sama. Begitu saudaraku.
Jangan sampai diprovokasi tujuan. Iya, kalau jalan berbeda bagaimana bisa sampai tujuannya sama? Jalannya beda kok. Kita memohon, ya Allah ya Rabbi, dia memohon kepada siapa? Beda. Cara memohonnya dalam keadaan apa? Tidak berwudu, dalam keadaan najis. Kita dalam keadaan tidak najis. Beda. Beda sekali, Dindaku. Jangan sampai melihat hanya dari sisi-sisi tertentu tanpa memahami kaidah-kaidah Islam. Seperti itu barangkali tambahan dari guruku ini, Bung Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Ya, Assalamualaikum Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Zuma, semuanya. Bang cuma nanya, ini Kian Santang akunnya yang asli atau yang bukan ya? Soalnya aku juga follow Kian Santang, akunnya bukan kayak gini. So followersnya baru 400-an ini. Ini beneran aku nggak, bukannya curiga atau apa? Ini asli Bang, akun utama saya kena report. Maaf, soal banyak nih Ki gitu yang banyak pakai akun nama-nama Bang Ardiansyah, Yonatan Nandar, Bunda Rahma juga gitu di sebelah mereka menyatakan. Iya Bang, bentar Bang. Ini akun saya asli Bang, akun saya asli. Ya, akun utama saya kena report. Cuma nanya aja Ki, cuman klarifikasi. Maaf Pak. Ya. Cuma itu aja sih Bang Andi, Bunda Rahma. Mohon maaf ya Ki, kalau benar ya mohon maaf ya, bagus lah gitu. Ya. Ya udah, itu aja sih. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Sambil mengisi sebelum ada yang mau diskusi sama Gurunda. Karmon Cis. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak, ibu juga yang Bu Rahma. Ya semoga sehat selalu semua. Salam perjuangan. Ya, tadi kayaknya ada yang belum kejawab Bang Andi, Pak Dokter, masalah sesembahan ya. Sesembahan jelas berbeda Bang, Islam sama Kristen. Kalau Islam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau Kristen menyembah utusannya yaitu Yesus, bukan menyembah Allah. Tadi namanya saya bilang akidah. Nah itu sesembahan dinda akidah. Iya, jadi beda ya, sesembahannya beda ya Bang Cemon. Ya beda banget itu, sangat jauh berbeda. Kita menyembah pengutus, mereka menyembah utusan ya, di situ bedanya. Kita menyembah pengutus. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas penjelasan. Udah cukup. Salam buat untuk Bang Juma, semangat terus, semoga sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sering terjebak sama Oten ini. Banyak kali pemalsuan tuh, kayak sahabat Bang Zuma, kayak Bang Zuma nih kan banyak kali ya tiruannya. Nah, kenapa orang tuh kayak gitu ya? Itu tanda dia panik saudara. Jangan gitu. Tidak percaya diri sudah. Tidak percaya diri sudah. Bukan. Kenapa dia begitu? Dulu waktu dia bayi, gitu ya, itu kasih minum air tajin. Dia salah waktu dia pas begini. Kedua, kemungkinan masih bayi udah dikasih babi, udah makan haram bayi gitu loh. Mungkin bukurnya kali dikasih babi. Akhirnya dewasa begini kerjanya cuman hujat, palsu-palsu gitu. Itu jawabannya Bang. Kalau dia marah suruh hubungin gua. Enggak aneh Bang Andi, kita menjadi Tuhan yang jadi cuma mereka. Kan aneh. Pas tiba-tiba tuh masuk Bang Zuma. Ini Bang Zuma asli ya kan. Saya kenal kali sama suaranya.
Terus itulah saya upload balik. Itu baru jumpa lagi marumnya. Makasih Bang Zuma. Sampai Bang Zuma diancam-ancam kan, minta nomor HP segala. Jadi terjebak saya tuh pas di Fir'aun tuh mau tenggelam, kan ada ayatnya tuh yang menyatakan Muslim tuh kan. Itu gimana tuh Bandi? Bandi? Apa Bang? Bandi. Ya. Pas Fir'aun tuh mau tenggelam, kan ada ayatnya tuh yang Fir'aun menyatakan dirinya itu Muslim. Jadi ayat itu yang dibahas orang tuh. Jadi kan Nggak usah didengerin penjelasan dia Bang. Ngapain didengerin? Baru lu ngasih ke gua. Pusing gua ngurusin orang kayak gitu. Aku ngopi dulu bentar. Lanjut dulu sama. Iya. Lagian aneh juga, mereka rame itu karena apa? Karena banyak oknum-oknum muslim yang naik ke mereka. Ngapain coba di mereka? Untuk meramein komalnya. Terjebak kita. Nah, kalau terjebak gitu Bang, kalau saran saya ini ya, maaf ya, bukannya saya mau ngajarin ikan berenang. Terjebak udah turun aja, langsung blokir komalnya. Awalnya kita nggak tahu kan. Karena di situ kan ada Bang Zuma, ada Bunda Rama, ada Mbak Handi, namanya orang. Betul Bang, betul, setuju Bang. Awalnya kan nggak tahu, tapi akhirnya kan tahu. Kalau udah tahu, blokir aja komalnya Bang, selesai. Iya. Iya Bang, itu aja yang mau saya sampaikan. Izin di bawah aja ya. Mengenai Fir'aun, coba itu jangan baca di ayat itu saja, baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jawabannya ada sesudah ayat itu. Makanya senangnya potong-potong ayat. Memang Fir'aun di ayat itu mengatakan aku percaya kepada Tuhannya Musa. Tetapi kan dalam kaidah Islam, kalau nyawa sudah ditenggorokan itu tidak ada gunanya lagi. Gitu. Tidak diterima tobat. Iya, tobatnya tidak diterima. Makanya dia mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah Islam, karena di situ aku percaya kepada Tuhannya Musa sebagai Muslim kan, masuk itu. Sehingga mengatakan bahwa Fir'aun itu Muslim. Coba baca ayat sesudahnya. Sesungguhnya Allah tidak mengakuinya, gitu. Termasuk orang-orang kafir lah. Gitu, Fir'aun itu tidak diterima tidak diterima tobatnya. Iya. Terima kasih Bang atas jawabannya. Iya Bang, sama-sama Bang. Terima kasih. Ya, di bawah aja ya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman muslim yang di bawah nih 1,5, tolong diblokir aja ya. Sahabat Bang Jumanya yang KW ya teman-teman, blokir aja. Ngapain kita memfollow atau melihat komal-komal seperti itu. Ya, lanjut Bang Andi, Pak Dokter. Ya, memang kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, dia tidak berani untuk melawan Gurunda, tetapi membuat suatu trik-trik untuk itu. Nah, itu saya kira untuk saudara-saudaraku jangan terpancing, karena di sini kan pasti jelas suaranya Bang Gurunda Suma jelas, sahabat Bang Suma juga jelas. Kalau misalnya di sana hanya 15 orang pasti palsu. Saya juga sering lihat, kok barusan begini ya. Begitu saya dengar-dengar, oh lari gitu. Iya kan, sebelum naik itu pasti kedengar dulu kan di bawah suaranya kan seperti apa. Kalau misalkan suaranya udah beda, ngapain juga harus minta naik, maksa naik, mending langsung blokir, celak, selesai. Ngapain? Kita ke bawah dosa lah, kita sama kayak mereka loh. Kalau kita mengikuti mereka atau kita duduk bareng dengan mereka, sama aja kita dengan mereka menghujat dan mengolok-olok Islam. Ngapain? Kita ikut dosa, mending blokir. Beres kan urusan. Benar. Kita naik juga belum tentu kita dikasih ruang untuk ngomong. Oh, enggak ada guna-gunanya. Iya, pasti dipotong-potong, di mute-mute atau langsung di-kick. Rame kan akhirnya komal mereka.
Sama dengan anu itu, RK itu muslim-muslim yang naik di RK itu, aduh kasihan juga dia. Enggak, tapi gini juga Pak Dokter, kadang ada konten yang menyamar-nyamar jadi Islam, memakai nama Islam, menyamar jadi Islam, biar apa? Biar kesannya mereka nggak mau nolong, Bang. Gitu. Kesannya nggak mau nolong, jadi biar, wah ini ada debat nih di sini. Padahal itu konten nyamar-nyamar pakai nama Islam dan mengaku Islam, gitu loh Bang. Bahaya. Saya sering perhatiin itu. Itu ada saudara Kita sapa saudara yang baru naik nih. Askeling. Selamat malam. Assalamualaikum. Muslim. Muslim ya Bang? Muslim Kak. Silakan apa yang disampaikan. Nggak ada, mau nanya di kita ini ada yang mata nggak ini di sini? Kenapa? Ada yang apa? Suaranya noise banget ini Bunda Rahma, dia banyak yang rap di YouTube itu. Ini di antara kita yang ada di sini ada yang orang Batak nggak di sini? Yang Oten tapi Batak? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu nggak ada. Oh, mau nyari orang itu ini Bang. Ada yang mau ditanya ini. Entah kenapa tuh anti-anti kali orang itu sama Batak yang Muslim kan? Berisik weh. Iya, noise dia. Ayo bagi teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ya kalau mau diskusi, tapi jangan ada hujatan. Kita diskusi santai aja biar teman-teman yang 1,5 ini teredukasi oleh ilmu-ilmu kalian ya. Tapi ada nggak ilmunya? Lumayan lah dikit juga, apa-apa Bang Andi. Ini kiamat. Selamat malam. Assalamualaikum. Kiamat. Halo, selamat kiamat. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini ya, merah sinyalnya. Sama aja di YouTube. Tuh. Kalau di YouTube begitu ya dari sumbernya begitu suaranya. Coba kalau saya ngomong bersihkan semua di YouTube. Gitu loh. Oke. Lanjut dulu Bunda. Enggak, emang sinyal Bang Sadlinya turun naik ini Bang Andi. Oh iya ya. Jadi kadang terjeda dari Bang Sadlinya ini, dari hostnya. Jadi ini buffering ke YouTube delay. Oke, kiamat, nggak ada suara kiamat jaringannya. Oke, sudah ditegur tadi ya, Oke. Oke. Selamat malam, assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang, silakan apa yang disampaikan. Mau nanya kan, menurut sejarah si Siti Aisyah tuh punya kakak namanya Asma. Siti Asma. Beliau itu lahir. Apa Bang kok si Siti Aisyah sih Bang, yang sopan dikit lah Bang. Sayyidatuna Aisyah punya kakak Sayyidatuna Asma yang lahir 27 tahun sebelum Hijriah kan. Nah, sedangkan di sejarah itu Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah 2 tahun sebelum Hijriah. Dan Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Asma itu perbedaannya 10 tahun umurnya. Kalau misalkan dilihat dari sejarah itu, berarti Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah tuh Loh, kenapa kepental? Kenapa kemental? Ya, kenapa kebentar tadi? Benar itu yang disampaikan bahwa
hadis yang kedua, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu ikut perang, diizinkan perang oleh Rasulullah, berarti usianya sudah 15 tahun. 2 tahun sesudah itu baru menikah, sehingga diperkirakan usianya 17 sampai 18 tahun. Apa yang disampaikan itu ada hadis seperti itu. Benar ya? Benar. Ya karena yang meriwayatkan itu yang 9 tahun itu kan Hisham itu kan udah pikun, ingatannya udah enggak ini. Terus dia meriwayatkan ketika di Irak, ketika dia di Madinah, di Mekah nggak pernah dia sampaikan itu kan. Ya, Cuma dia yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidina Aisyah itu radhiyallahu anha itu umur Sayyidah 6 tahun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha umur 6 tahun dan 9 tahun baru berkumpul. Itu kan hanya Hisham yang meriwayatkan. Puruhara, assalamualaikum. Malam. Suaraku nggak inilah serak ya, habis lomba karaoke 17-an. Puruhara, assalamualaikum. Selamat malam. Kristen Muslim. Waalaikumsalam, maaf salah pencet. Oh, Maaf, salah Bunda. pencet. Iya. Iya, maaf Bunda. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen. Permintaan Kang Putra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya Bang, silakan apa yang disampaikan pada Gurunda kepada Bang Han. Assalamualaikum semuanya, guru-guru saya. Saya himbau gini loh ya teman-teman ya. Saya himbau sekali lagi, kalau mau naik komal itu carilah tempat yang agak sepi. Kalau di sebelah Anda itu agak berisik, kurangilah minta naik lagi. Kasihan orang pakai handsfree semua loh, ganggu kupingnya loh itu. Oke, tolong cari tempat yang bersih dari suara-suara lain. Oke. Ini Bunda ada yang mau ditanyakan. Dia nggak dengar gua nih orang ini. Bergeser dikit Saya Bang, punya di tempat rame. Bang, bergeser di tempat rame. Kan saya jangan udah di tempat bilang, tolong cari tempat yang tidak berisik. Kagak didengar gua. Teman-teman yang ingin naik, cari tempat yang tidak berisik. Oke, bahasa Indonesia loh, masa nggak paham sih orang bahasa Indonesia? Kalau kira-kira rumahmu ada hajatan, kan di sebelah sono ada kuburan. Nah, ke sono tuh adem gitu. Atau kunci kamar, jangan ada sambil berisik di jalan apa gitu loh. Saya kagak pernah masuk komal kalau gue di luar rumah, nggak mau berisik, kasihan orang mengganggu. Kira-kira gitu ya, lanjut. Ya, saya tambahin pakai bahasa Ibrani ya. Ya, barudak lamun hayang naik kaluhurnya, kudu di tempat anu jempling. Lamun di tempat anu rame, aduh katorekan aing ceulinya. Bahasa Ibrani tah. Hek. Nah, saya tambah bahasa Yunani ya. Gak usah. Real 86. Selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim. Ariel, astagfirullahaladzim. Ternyata kau membisu, Ariel. Pangeran Aceh, assalamualaikum. Selamat malam. Pangeran Aceh, Pangeran Aceh mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mantap sekali. Apa yang disampaikan, Bang? Ini saya ingin bertanya ini Bunda, ya mas sahabat-sahabat Bang Juma di sini tentang masalah penyalipan. Apakah seandainya
seseorang berdosa pada waktu zaman Nabi Isa itu sudah ada peristiwa penyaliban. Ya, cuman itu aja, Bunda. Jangan masuk ya. Ini versi Islam. Kalau kita lihat sejarah sudah jauh sebelum Nabi Isa, Yesus tuh diceritakan sudah ada penyaliban. Oh, ya. Kalau pada zaman Nabi, kalau versi Yesus, iya sudah banyak yang di penyaliban, sudah ada sebelum. Karena itu hukum Romawi. Hukum Romawi itu, Bang. Silakan Bang Handi. Enggak itu lah. Handi ketawa. Enggak, pertanyaannya ya lucu juga. Apa? ya pertanyaannya tadi peristiwa penyaliban bagi orang yang berdosa. Kan kalau nggak salah apa namanya, hukuman bagi orang yang menerima apa namanya suap ya, itu dihukum disalib. Begitu Bang Handi. Itu dibayar beli itu Yudas ya, lu ngomongin itu mah. Armon, selamat malam Kristen. La ilaha illallah, Armon sudah pergi ke rumah bapak. Kalau di Al-Quran itu, jadi penyaliban itu adanya tertulis kata salib itu di Al-Quran saja. Kalau di sana mereka itu cross. Coba tes Yunaninya, nggak ada penyaliban, nggak ada salib. Oke, Nabi Isa alaihissalam itu di zaman Nabi Isa ada yang disalib, yang diserupakan, yang disalib, bukan dia Nabi Isanya. Jelas dari 157 kan Bang. Jadi kalau bertanya itu jangan dicampur-campurin, bertanya ke tentang Yudas, makan suap, bertanya juga tentang, jadi dicampur-campur jangan gitu loh. Ya Bang ya, yang jelas penyaliban itu ada. Tapi alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya Bang ya. Oke? Iya. Thank you. Udah ya Bang, udah selesai? Sudah. Jalan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Romo Romo ya? Roma apa Romo? Romo 1. Alayubi itu mah. Astagfirullahaladzim. Selamat malam saudara-saudara terkasih semuanya, para guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang tidak mau disampaikan Bang Layubi? Ya, ini room apa Bang? Ini room apa ini? Tanya Bu Rahma, ini room apa? Ium tempurung. Dengan flip 5 refresh rate dia sama. Kresteng. Dia support emulate yang sama. Ya sama. Ya, Upin dan Iping Bang. Dan korang boleh interact guna touch atau rotate. Bang Handi tadi ngomong gak didengar ya. Bang Handi turunin, Bang Handi ini, Bang Handi suara TV ini noise ini. Di touch screen luar ni korang boleh. Aing dengar. Herman Prabu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamagapiratu waridwanu banjat naim. Amin. Silakan Bang. Begini Bunda Rahma, Bang Zuma dan teman-teman yang di sini, saya mau bertanya. Halo. Kasih pertanyaannya dijawab Bunda. Belum ada kata-kata. Oh belum ya. Aduh kasihan, baru dia tengok pertanyaannya. Apa-apa Pak? Ya baik, saya jawab ya Pak ya. Jadi benar kata Bang Handi tadi, kita jangan meramaikan room-room oten ya Bang. Mending kita ramaikan room-room muslim ya. Hah? Bukan pertanyaannya begitu, bukan. Oh bukan Bang Handi, gimana sih, parah Bang Handi. Bukan pertanyaannya begitu, bukan. Ya udah Dok, dijawab Dok. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan? Pertanyaannya itu bagaimana kalau memperbanyak saudara-saudara gitu loh. Memperbanyak saudara. Ya. Bukan Dok.
Entah yang demam ini yang mana sih yang demam itu? Silakan Bang Herman, dia baru ini. Silakan pertanyaannya apa? Ya, silakan Bang Herman jawab pertanyaan Bang Andi tadi. Apa ini orang? User, kita beralih dulu ke user. Tunggu waktu user semalam Kristen Muslim. User. Ih, astagfirullahaladzim. Ngapa semua? Itu aja kan. Kang Herman. Ayo si mengopi. Itu Pak Herman. Ya. Kok boleh nanya nggak Bang Andi? Boleh, silakan. Nanti saya tidak jawab. Ya. Itu yang semalam yang ngomelin Bang Zuma itu logat mana tuh Bang? Kan Yesus itu Tuhan toh. Itu gitu. Belakangnya pakai to itu bahasa mana itu Bang? Dia logat Makassar sono, orang Kator. Makassar ya. Ibu-ibu itu loh yang protes toa itu. Oh, kalau ibu-ibu yang mana? Yang monitor? Yang mana ya? Yang tadi malam lah. Yang mana ya? Lupa saya. Loh. Yang oh, enggak ada Bang Andi ya. Oh, bukan. Ya, enggak ada Bang Andi semalam. Iya. Oh, Toraja katanya. Betul. Toraja. Ya, Toraja. Marwoto, selamat malam. Assalamualaikum Kristen Muslim Marwoto. Pak Marwoto. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Pak? Silakan. Cuman akun baru aja, baru pemula. Ada suara anak kecil juga. Bang, pindah di teras depan. Aku bilang memang kalau di tenda lagi pasti. Herman, ada kau? Udah lah, turunlah Bang. Apa sih? User, silakan apa yang kita sampaikan. Minta permintaan baik Pak User. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Enggak, suka aja, sering ikutin acara ini. Umat berjuang, Bu. Muslim. Biar Ya, pada Bang. ngerti itu. Terima kasih. Itu aja ya Bang ya. Terima kasih supportnya ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Oke Bang ya. Iya, gitu aja. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma memberi ini support. Atau Latif, atau kayak Upin dan Ipin kan. Atau selamat malam. Assalamualaikum. Atau Waalaikumsalam. Iya, atau kok enggak denger? Atau apa kabarnya? Upin dan Iping. Atau Latif. Ih, kenapa pula Atau Latif jelek tidur? Atau Latif itu kalau dibalikin namanya jadi kota Pital. Sekali-sekali ada pendeta kayak pendeta naiklah kok pendeta. Pendeta ini penakut kali. Your boy. Engkau laki-laki banyak. Your boy. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen. Astagfirullahaladzim. Live di Jeddah.
Apa mau mito to? Ho to. Atau apa kabarnya Janjerit? Bukan apa ini kawan tuh? Banyak yang aneh-aneh ya. Dikik aja Bang Andi kalau gak ada suara Bang Andi. Baik, buat teman-teman Kristen silahkan naik ke atas ya. Buat teman-teman Kristen, mohon maaf buat teman-teman Muslim jangan minta naik dulu ya. Nanti ujung-ujungnya curhat. Apa kabar? Sehat selalu. Kita mau diskusi di sini ya teman-teman Muslim. Mohon bantuannya dan kerjasamanya ya. Biar Komal ini hidup ya teman-teman. Jadi jangan naik dulu yang Muslim karena di atas sudah banyak narasumber. Ya, silakan buat teman-teman Kristen untuk naik berdiskusi. Samsu 768. Selamat malam, assalamualaikum. Silakan. Zamzu, Ji Samzu. Itu kayak Kau lagi di mana? apa itu? Jangan-jangan dia lagi berak di kamar mandi. Wah ini lagi turunin aja turunin. Kampret ini. Pakai ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim. Ngikutin kakek Sugiono kayak gitu tuh. Lagi Dia lagi manjat pohon lupa turun, nggak bisa turun. Aduh, umat kakek Sugiono. Bang. Aduh. Kalau ada dua. Angin, orang lagi manjat pohon kok. Kalau ada dua nih HP saya sobekin nih HP nih. Seperti itu. Live di share lagi ke teman-temannya. Wih, ada lo begini di sono. Wih, ada lo di sini begitu. Itu namanya lo promosi channel dia. Gitu loh. Waalaikumsalam. Waduh. Kami itu tunggu ngomong. Aduh, ya Allah. Malah turun. Emang kok malah apa Bang Andi? Yang di share? Ya kan yang bisa
kita itu yang salah, bro. Loh, emang bisa agama kita beda gimana sih? Berarti jahat dong Tuhan itu dibikin. Enggak jahat. Kalau masalah keimanan nggak ada toleransi, Bang. Tapi kalau masalah sosial bolehlah kita bertoleransi. Bentar, saya jawab dulu. Bro, saya jawab dulu. Wis, diam. Bukan Tuhan yang jahat, tapi babi yang jahat. Kenapa? Ntar dulu, bro, saya jawab dulu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Sang Pencipta. Kita ini kan makhluk Tuhan yang ciptaan paling sempurna, diberi akal. Betul. Nah, jadi yang keliru itu adalah, aduh berisik banget, ya Allah, nih orang naik. Dagang saya juga punya burung banyak loh, tapi saya kalau malam tak kandangi gitu loh, saya kasih minum Valium, tidur semua burung saya, nggak ada yang berisik. Jadi sekali lagi diulang ya, yang salah itu bro, manusianya, jangan salahkan Tuhan. Anda sendiri yang salah memilih agama. Itu maksudnya. Kenapa? Udah tahu Kristen itu agama terpisah dari ajaran para nabi, lo yang pilih tuh. Karena manusia ini kan diberi kebebasan untuk memilih. Ya kan? Udah disiapkan. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada atas, ada bawah. Itu terserah mau pilih yang mana. Tapi masing-masing orang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di muka bumi. Yang paling gue salahin adalah ini babi kan kurang ajar juga. Gara-gara dia dikonsumsi orang, akhirnya salah Tuhan. Itu jawaban sederhananya, Bang. Jadi sekali lagi jangan Tuhan yang disalahkan ya. Enggak, Lanjut. yang enggak saya berkenan itu harus sesama agama katanya bersilaturahmi, kan itu pendapat apa itu? Enggak benar itulah. Kita tidak ada istilah tidak di Kristen itu enggak ada istilah silaturahmi, Bang. Enggak ada. Ya entah apa kayak bahasanya, entah apa itu. Apa bahasanya? Kalau di Kristen bahasanya apa? Temu kangen gitulah. Boleh temu kangen, ya silakan kalau mau temu kangen nggak apa-apa. Iya. Ya, reuni gitu ya. Nah, itu bahasanya tadi ngomongnya temu kangen gitu. Jangan silaturahmi. Bang Handi disuruh monitor dulu ke Zoom, penting. Oke. Bang Romo lanjutkan dulu. Romo lanjutkan dulu. Gitu. Temu kangen, reuni kan gitu aja. Nah, gitu bahasanya temu kangen gitu. Jadi jangan catut-catut istilah-istilah dari Islam, Bang. Silaturahmi itu kan udah mendunia gitu loh. Jadi apa salahnya kita pakai itu kan gitu. Silaturahmi itu diambil dari agama mana, Pak? Sila artinya apa? Hubungan. Rahim kasih sayang. Saling berhubungan dengan kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Kasih sayang dari Tuhan siapa? Nah, itulah masalahnya. Itu masalahnya. Silaturahim itu istilah Quran. Temu apa ya? Temu kangen ya? Temu kangen. Bukan sebenarnya bukan temu kangen dia, pargoy bareng. Pargoy berjamaah gitu ya. Inilah kalau agama tidak punya jati diri seperti ini, selalu mencatut kaidah-kaidah bahasa dari agama lain. Penyebar apa? Penyebar apa ini? Penyebar berita kebohongan. Penyebar berita, silakan. Kalau ada mau disampaikan lagi, silakan. Kena mental, baru segitu kena mental.
Andi Rah apa coba? Assalamualaikum Andi. Galak tuh. Ayo Bang penyebar berita, silakan dibuka mute. Yang Kristen ini kok diam aja nih, ndak ngejawab. Kena mental kayaknya bang. Iya. Oh iya. Masih kok. Tadi nggak monitor. Jawab lah bang. Tadi nggak monitor apa pertanyaan? Sudah bang. Pertanyaannya apa? Aduh Bang Andi, itu berisik di belakangnya Bang Andi. Tolong di ini dulu Bang Andi ya. Pertanyaannya apa bro? Ya pertanyaannya kenapa Tuhan Kristen jejer 3? Apa? Kenapa Tuhan Kristen jejer 3? Jejer 3 gimana maksudnya? Ya ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Itu macam ini Pak, macam apa namanya? Lampu merah. Yang merah itu Bapa, yang kuning itu Roh Kudus, yang hijau itu Yesus. Yang benar yang mana Pak? Yang merah, yang kuning apa yang hijau? Kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan kita tidak tahu seperti apa bentuknya kan? Itu aja intinya sekarang. Iya, yang berwujud yang mana Pak? Dengar dulu, Anda juga kan imannya menyembah yang tidak berwujud toh? Betul. Betul. Itu aja Anda percaya dengan itu. Oh berarti yang berwujud itu yang turun ke bumi itu, dengar dulu Anda yang dengar dulu, yang turun ke dunia itu berarti bukan Tuhan ya, karena Tuhan tidak berwujud. Dengar dulu, dengan turunnya dari tadi saya dengar loh. Iya, dengan turunnya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa itu, karena apa yang dikerjakan Yesus itu atas perintah Allah Bapa itu, gitu. Atas perintah, berarti dia diperintah sama Allah Bapa ya. Iya, jadi nah, kalau dia diperintah, dia berarti utusan ya Pak ya? Iya. Oh, berarti bukan Tuhan, dia utusan Pak. Nah, dengar dulu, kalau dia tidak... Dengar dulu, ada yang dengar dulu, dia bukan Tuhan, dia utusan. Karena dia diperintah oleh Allah Bapa. Jadi cuma beda ini aja, Tuhan itu kan artinya sebutan atau penguasa gitu loh. Anda jangan salah paham. Oh, Tuhan itu artinya sebutan atau penguasa. Kalau Yesus artinya apa? Benar gitu. Jadi yang menciptakan, dengar dulu, yang menciptakan langit dan bumi itu Sang Haliki itulah yang tidak berwujud. Sang Halik artinya apa Pak? Sang Halik itu Pak? Hebat. Ya Bapak itu yang lagi hebat. Ini hebat nih, keren nih. Ini diam dulu kau. Sang Halik itu apa namanya? Ya itulah Bapak itu. Sang Halik, coba dibuka di Bible di ayat keberapa ada Sang Halik? Ya Bapak itu lah itu, jangan kamu kritik. Bapak, aku juga punya bapak di rumah tapi udah meninggal. Kalau memang gitu pola pikirmu tidak akan nyambung kita bro. Udah tutup aja. Bapak rajin. Siapa? Yang Santang biarkan dulu dia sambung. Apa itu Sang Halik saudaraku, supaya kita, Sang Halik dalam pandangan Islam adalah Maha Pencipta. Ya, Maha Pencipta. Iya, jadi Allah Bapa itu kan tidak berwujud. Oleh karena tidak berwujudnya itulah dia menurunkan Yesus itu untuk mengerjakan pekerjaannya. Berarti Yesus itu diturunkan oleh Sang Halik. Aku dengar dari tadi kau. Berarti Yesus itu diturunkan oleh Sang Halik. Kau ini nggak mau dengar suaraku. Kenapa kau? Aku ini purba ini pura-pura Batak sama kalian kau. Pura-pura baiknya kau itu. Pura-pura Batak, aku purba ini. Aku pula kau ini. Beres kau. Ya kau yang gak beres. Selama kau nuhankan itu si utusan, kau gak beres itu otaknya. Jadi pekerjaan Allah Bapa itu dikerjakan oleh Yesus itu. Contohnya menghidupkan orang mati, membuat orang yang sakit jadi sehat, terus yang bikin orang buta jadi melihat. Ini Tuhan apa dukun itu? Dengar dulu. Dukun itu bukan Tuhan dah, Pak. Membikin air menjadi anggur, kan banyak ininya. Aku juga bisa membikin air jadi jamu. Itulah mindsetmu itu jetek.
Cetek apa itu? Cetek bukan jetek kau. Gimana kau bisa membuat air menjadi anggur? Itu kan kebohongan kau itu bicara. Loh bisa, saya bisa membuat air menjadi jamu, bisa loh. Sumpah saya demi Allah, bisa Air saya. menjadi anggur, tolol. Makanya kok tolol? Kau yang tolol lah. Kau emosi kau. Kau bisa menghidupkan orang mati. Kau bisa menghidupkan orang mati nggak? Emosi lah. Kok marah? Jadi kalau mindset Aku dimarahi. Kalau kayak kamu itu mindsetnya tidak akan bisa terima, mau berbusa juga mulu, saya tidak akan terima kamu. Kalian mindsetmu itu, otakmu itu batu sama hatimu batu. Itu Lah, aja. kau jangan mentolok-tolok ke orang di sini lah, Bah. Enggak, Sedikit, karena sumber apapun berita, yang saya sumber bilang, berita. kamu tidak akan terima. Saya punya Itu nabi masalahnya. juga, penyebar berita. Saya punya nabi Sekarang juga, gini, namanya dengar, Bang. Nabi Isa. Baca di surah bisa An-Nisa menyerupai bahwa, Yesus. dengar dulu. Oke, Baca silakan. surah An-Nisa bahwa Maria dipitnah keluarganya berzina, tapi Yesus masih digendong bayi bisa membela mamanya. Baca surah An-Nisa, gimana itu? Nah, itu Nabi Isa bukan Yesus. Sekarang kau mengais-ngais, menyamakan kau. Sekarang Itu kalau Nabi sama Isa itu, kalau Yesus waktu bayi bukan bisa ngomong tapi netek sama ibunya. Nah, kalau Isa sama Yesus berbeda, kenapa kau bahas terus Yesus? oh berarti pik ya, Yesus itu Isa ya. Nah, kok diem? Ada konsekuensinya pada saat Anda mengatakan Yesus adalah Isa, maka Yesus itu nabi. Langsung diem dia. Maka Yesus itu turun derajat dari nabi. Bisa? Lu berubah, persis sekarang. Itu udah enak dong gajinya ya? Dua ya? Oh, diomelin sama bapaknya. Lagi diomelin dia, lagi diomelin. Dia menyamakan Yesus sama Nabi Isa. Langsung diomelin. Diomelin Matilah kau. istrinya itu. Matilah kau. Bang penyebar. Ayo ngaca ya. Bang penyebar. Oh, ditagih pinjol. Bang penyebar. Tahu Bang nggak? penyebar. Nabi Isa Ya, adalah kenapa? pandangan Islam. Jadi kalian aja artinya gimana ya? Sementara Isa itu waktu bayi bisa membela mamanya, tapi kalian cibirin. Tidak. Siapa yang mencibirin? Masa bisa Mana kita kalian? mengolok-olok? Tidak mungkin Nabi Isa. Tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa kalian bilang nete? Itu kan aduh. Kalau umpamanya kami ngomong gitu sama kalian, mungkin kami udah masuk penjara loh. Tapi kalau kalian nggak aman-aman aja kan? Nah itu. Curhat. Tidak begini. Kalau sebaliknya kami ngomong gituan Dalilnya sama ada, kalian, dalilnya nanti ada, kami udah saudara. bertangkap Dalilnya polisi. ada. Dalilnya Tapi kalau ada. kalian ngomong semaunya aja, yang bilang Yang nete santai lah, itu yang tidak bilang ngarang bebas. Ada dalilnya. Berbahagia makanya dibilang orang yang kalau menyusul Islam kamu. yang baik itu harus memuliakan Yesus. Itu saya dengar dari Ustadz. Iya. Kalau Tapi kalian apa ya, menjalimilah, membuli. Nah, ini kan yang kayak gini dibiarin ngomong. Enggak kan kau bilang tadi nete itu kan aduh. Lah emang iya ada lah ayatnya. Iya. Sekarang kalau saya balikkan ke Kalau ada ayatnya kenapa kau marah? Kenapa kau marah ke gua? Marah aja ke kita belum. Enggak ada ayatnya. Ada lah. Di mana? Emang bayi nggak butuh nete? Iya, ada nggak ayatnya gitu? Anda jangan Bayi butuh nete nggak? Gua tanya, bayi butuh nete nggak? Iya. Berbahagia, dengerin, ada ayatnya nih. Berbahagialah orang yang bisa menyusui Yesus. Bang, sekarang umpamanya kamu buta. Kalau saya bilang, buta, kamu benar kan buta? Itu ada ayatnya, masih dibantah ayat sendiri. Kayak mana ini? Itu makanya mindset Berbahagialah orang yang bisa menyusui anak itu. Kamu itu mindset apa? Primitif kamu Itu tuh bunyinya Makanya saya letenya. menyesalkan itu loh. Sekarang kalau kamu buta, benar-benar kau buta, saya bilang, buta, sakit hati nggak kau? Enggak. Pasti sakit hati. Lukas 11:27. Jadi sama dengan gini, Yesus itu seharusnya kalian muliakan, tapi Anda olok-olok. Itulah di mana imanmu itu? Imanmu itu berarti jorok, jelek. Siapa mengolok-olok Yesus?
Ya, yang tadi siapa itu? Tidak, dia cuma Apa tidak? Jangan kalian pungkiri, itu yang nggak aku suka dari kalian. Coba Anda buka Lukas 11 pasal 27. Bagikan ke kalian, pasti saya ditangkap polisi, penistaan lah, kan gitu. Kalau kalian suka kalian aja ngomong apa. Nih, saya bacain ya. Buat yang di bawah juga itu si Petrus, gua bacain nih ayatnya di Bible nih ya. Lukas 11 pasal 27. Ketika Yesus masih berbicara, berselurah seorang kepada perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini apa ini? Ini apa ini? Dengar, itu tuh bunyinya tuh netenya tuh. Nanti dengar. Kok di iman? Ini udah ada ayatnya loh. Gimana sih? Imanmu aja itu nanti tuh bunyinya tuh. Yang turun Yesus, bukan Nabi Adam, bukan ini Nabi ada ayatnya mau di mata juga, ada ayatnya ini. Kalian satu sisi kalian percaya dengan tadi kau nanyain ayat, sekarang udah gua buka ayatnya, masih dibantah ayat ini. Artinya omongan itu tuh bunyinya tuh. Kau harus ada etika. Apa dibilang? Nah makanya lu protes ke Bible lu. Bible, lu harus ada etika. Kok ayat-ayat seperti ini dicantumkan di dalam Bible? Dengar dulu. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalau kau iya, pohon itu nggak ada buahnya. Karena apa? Karena dikutuk oleh Yesus. Gimana dikutuk gimana? Itu pohon aja dikutuk, Bobo. Belegug sih ya. Ya, itu kan kalau orang yang nggak benar dikutuk sama kayak nah makanya itu pohon itu dikutuk karena apa? Nggak benar. Saat Yesus turun ya Gurunda saat Yesus pengen makan buah, ternyata buahnya tidak berbuah, pohon aranya dikutuklah sama Yesus. Satu sisi kalian mempercayai Gurunda lanjut Gurunda. Mohon maaf. Nanti dia turun. Satu sisi kalian bully, satu sisi kalian olok-olok, kan aneh. Makanya saya bilang kalian logika sengklek. Mati Mija. Salam Bung. Itu temanya bagus, Bung. Kenapa Kristen itu anti Tuhan? Itu aja dibahas. Kok anti Tuhan? Kami punya Tuhan kok. Anda yang nggak punya Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan itu kan pencipta alam semesta, iya kan? Maha suci nggak Tuhan itu, betul kan? Iya dong. Maha suci. Nah sekarang Tuhan yang maha suci itu menjelma menjadi tidak maha suci bernama Yesus, betul? Itu bukan kemauan manusia, kemauannya. Nah, ini dia masalahnya. Makanya ketika gimana masalah? Sekarang gini, Juma, dia aja lahir tanpa bapak dari Roh Kudus, seorang perawan Maria. Nah, itu Tuhanmu kan? Perawan Maria. Itu masuk akal enggak? Itu Tuhan saudara kan? Tuhan itu. Enggak, itu Tuhan saudara kan? Iya. Nah, itu Tuhan palsu itu. Makanya temanya kita Kristen anti Tuhan. Juga nanti dia yang turun. Di hari kiamat juga bukan Nabi yang turun di hari kiamat. Yesus mengatakan Tuhan itu yang mana? Coba. Kenapa? Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel Tuhan itu yang mana? Mulai kacau kan? Gini, dengar dulu Juma. Jangankan kamu, muridnya aja tidak percaya dengan Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama aku bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan apa yang saya perbuat. Jangankan kamu, muridnya aja ada yang nggak percaya. Apa dibilang? Murid-muridnya, murid-muridnya mulai yang menyelamatkan kamu, katanya sama murid-muridnya. Anda harus tahu itu. Dengar, agama Kristen itu anti Tuhan. Itu dulu. Kok anti Tuhan? Iya, Tuhanmu apa? Sekarang Tuhanmu yang mana? Yesus kan? Iya. Sementara Yesus sendiri bertuhan. Yesus itu kamu berdoa, mintalah kepada Bapa, tapi melalui namaku, bukan sekarang melalui Nabi Yesus Adam, bertuhan Nabi tidak? Bukan Nabi Abraham. Yesus bertuhan tidak? Ya. Allah Bapa itu dia sendiri. Coba kan Anda menjebak diri Anda sendiri. Kutanya sama saudara, Yesus itu bertuhan kagak? Jadi gini loh, jangan kau pakai logika sendiri. Kan mulai. Jangan kau pakai logika sendiri untuk pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa saya mengatakan Kristen itu anti Tuhan? Karena dia menuhankan makhluk yang bertuhan. Sekarang kalau logika kau pakai, bagaimana baginda bisa membela bulan di atas, baginda di bawah? Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Itu namanya mujizat. Ini yang kita bahas sekarang. Kristen itu agama anti Tuhan, karena dia Kristen menuhankan utusan ciptaan makhluk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dengarkan itu dulu.
Kenapa saya katakan Kristen anti Tuhan? Karena Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Yesus ketika datang di atas muka bumi kepada umatnya Bani Israel, Yesus bertuhan atau tidak? Itu dulu poinnya. Kalau Yesus bertuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang, Yesus yang bukan Tuhan, yang bertuhan ini dituhankan lagi kembali oleh orang Kristen. Berarti Kristen ketika diperkenalkan kemudian Yesus, Tuhan Yesus itu yang mana? Yesus mengatakan Tuhanku ada di surga, ada di surga, ada di surga. Tapi Kristen tidak mau mengenal yang di surga itu. Kristen mau mengenal yang ada di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu yang kau kenal itu. Makanya saya katakan Kristen sedunia anti Tuhan. Nah, coba Anda bantah. Apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bertuhan atau tidak bertuhan? Jawab. Silakan. Oi. Silakan penyebar. Hey! Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bertuhan atau tidak bertuhan? Tuhan yang asli yang disembah Yesus atau yang disembah Kristen? Iya, bakar aja situ. Kenapa nggak monitor tadi? Nah, saya tanya, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Jadi kalau Tuhan itu kan sebutan itu kayak Yesus itu kan bilang Tuhan. Tapi yang menyuruh dia itu Allah Bapa yang tidak berwujud itu loh Juma. Mulai nggak nyambung dia. Aku tanya baik-baiknya samamu, bro. Ya, saya tanya baik-baik lu padahal. Yesus itu ketika datang kepada kaumnya, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Kan gitu poinnya. Nah kan, pura-pura tidak monitor kan? Nah. Woi! Nakal anak ini, nakal. Malu dia jawab, malu. Nakal. Ngapain dinaikkan ini? Ini penghujat ngapain dinaikkan? Aduh, Mau cari koin, tendang aja ke nih. tempat sampah. Mau cari koin. Biar dulu dia. Dia cari Jadi koin. jangan diturunkan. Oh, iya, Jangan, biar dulu mau cari koin, kasihan. Ayo, mah gitu. Mah gitu. Agar Jadi mindsetnya bukan gitu Juma. Saya bertanya itu untuk membuka akalmu, bro. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai gembala, sebagai teladan, sebagai junjungan, sebagai guru, sebagai kurios, dia mengajarkan muridnya bertuhan atau tidak bertuhan. Kalau mengajarkan bertuhan, bertuhan kepada siapa? Apa jawabanmu? Iman Kristen itu melampaui akal dan pikiran. Saya tidak tanya iman Kristen. Kalau iman Kristen itu kan harus udah kau kubilang. catat, melampaui akal dan pikiran. Jadi tidak Kalau bisa. iman Kristen tidak perlu semua. ditanya. Buktinya, Iman Kristen itu saja itu kan secara logika kan nggak masuk akal. Bung, Kan iman itu. Kristen itu nggak perlu Anda jabarkan di sini. Iman Kristen itu iman buta yang tidak bertuhan, anti terhadap Tuhan. Itu iman Kristen. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus itu Memang ketika iman itu datang tidak di tengah logika kaumnya. kok. Siapa bilang iman itu logika? Iman itu adalah percaya walaupun tidak dilihat. Itu Percaya artinya tapi iman. sesuai dengan logika. Kalau iman tidak sesuai dengan logika, sabar. Kalau iman tidak sesuai dengan logika, berarti imanmu itu iman buta, iman yang tidak berasas kepada pewahyuan itu. Sekarang Berarti Tuhanmu itu logikanya tidak bagaimana tahu. bisa baginda membela bulan? Coba logika kamu, jelaskan dulu. Itu bukan Tuhan itu. Itu Nabi Muhammad SAW melakukan mujizat. Mujizat itu tapi kau percaya namanya. percaya dengan itu. Sekarang yang Siapa jadi yang masalah membela bukan ke bulan? situ. Itu nggak nyambung. Itulah. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Memahami ajaran Kristen kau secara logika, memahami nggak ajaran bisa. kamu Saya secara tidak iman. sedang Nah, membahas itu nggak ajaran fair. Kristen. Kalau ajaran Kristen Nggak saya fair sudah kau. tahu. Memahami Ajaran Kristen itu kau adalah secara logika, memahami ajaran ajaranmu kamu anti secara Tuhan. iman. Nah, itu makanya saya bilang sengklek.
Bukan Anda sengkle. sengkle. Saya tanya tentang Iyalah. Yesus. Anda membawa Kau pakai iman logika Anda. mengimani Kenapa Anda Kristen, membawa iman sementara Anda? Kenapa? Kenapa? Karena iman Anda itu adalah iman buta yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu iman Anda. Sekarang permasalahannya Yesus. Tuhan. Yesus itu objek. Karena berbuat. Yesus itu objek yang Anda percaya, tapi sembah. tidak pernah berbuat Tuhanmu, Pertanyaannya, kan itu. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Apa jawaban saudara? Iman Kristen itu melampaui akal. Gila dong. Itulah kesalahan Anda itu. Kalau sesuatu dipercayai tapi melampaui akal, lalu kemudian dijadikan itu sebagai sesuatu habit dalam hidup, orang itu gila secara permanen. Sekarang kehadiran Yesus saja masuk akal nggak? Kehadiran Yesus ke dunia ini masuk akal? Masuk akal nggak? akal. Tuhan Udah Maha masuk akal. Pencipta. Masuk Seorang akal. manusia. Ya. Masuk akal dong. Itulah Kok kuasa tidak Tuhan masuk akal? itu. Itulah kuasa Tuhan itu kan. Ya, kuasa Tuhan Kau membuat paksakan Maria logika melahirkan kamu anak untuk manusia. melakukan Itu kuasa Kristen. Tuhan. Itulah kalau saya bilang sengkle. Sekarang yang kita permasalahkan ini Yesusnya. Yesus itu mengajarkan bertuhan atau Yesus itu sendiri tidak bertuhan. Itu loh poinnya. Makanya saya katakan Kristen itu anti Tuhan. Karena Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Kenapa buktinya? Yesus itu Justru kalian itu tidak ada bukti bahwa Tuhannya Kristen itu seperti apa? tidak bertuhan? Anda itu Karena tidak tahu seperti apa Kristen Tuhannya. Coba jelaskan seperti apa mempertuhankan Tuhanmu. makhluk yang bertuhan. Jawab aja dulu. Tuhan seperti apa bentuknya? Apa Jawab aja berkumis? dulu, jawab aja Bentuknya dulu. Gimana? Coba Yesus jelaskan. ini bertuhan Itu aja atau kau tidak percaya. bertuhan? Itu aja dulu, Bung. Itu dulu, Tuhanmu Bung. aja seperti apa nggak Itu tahu aja seperti dulu, apa. Bung. Tapi percaya Itu dulu, kau Bung. dengan itu lebih Saudara. lebih error Dengarkan namanya. saya. Dengarkan saya, Bung. Aduh. Dengarkan saya, Bung. Mudah-mudahan Anda bisa saya waraskan malam ini. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? akan Jawab. bisa. Tidak bisa Tidak kau akan diwaraskan. Oh, tidak bisa. Tidak akan bisa. Oh, berarti kamu akan gila permanen. Pertanyaan saya kan Bukan. sederhana tuh. Yesus Karena ketika pemahamanmu- datang melakukan karena penginjilan, pemahamanmu tentang ajaran Markus Kristen 1 secara nomor logika, 14, mengimani Yesus imammu, sampai kamu ke secara Galilea imam. kemudian Itu sengkle mengajarkan Injil Allah. Yohanes 17, Yesus berdoa. Matius 26, Yesus sujud berdoa. Ibrani 5 nomor 7, Yesus bersungguh-sungguh kemudian dalam berdoa. Kitab saya itu udah palsu. Artinya Yesus ini bertuhan. Kitab saya. Kalau Makanya Yesus saya bilang kau bertuhan, sengkle. kalau Pakai Yesus kitabmu bertuhan, kau dengar. membela. Kalau Yesus Argumenmu pakai bertuhan, kitabmu, jangan pakai kitab saya. loh, yang saya bahas ini apa? Ya, artinya kan kitab kami itu kan udah dirubah, udah palsu, tidak asli lagi. Kenapa? Nah, ini Bukannya artinya Anda angkat tangan, Anda menyerah berarti. Katanya penyebar berita benar. Gimana ceritanya? Makanya saya bilang tadi, memahami ajaran Kristen itu kau paksakan logikamu. Saya sudah paham ajaran Kristen itu. Bulan-bulan di atas. Saya sudah Baginda di paham bawah. Coba ajaran jelaskan, tapi Kristen. kau imanin itu. Ajaran Aneh, Kristen itu ajaran anti Tuhan. Itu udah paham saya. Yang Justru kan saya punya Tuhan. ingin bahas di sini adalah tentang Yesus. Yesus itu bertuhan atau tidak? Jawabanmu apa? Ya kami bertuhan lah, jelas-jelas. Saya tidak tanya Kristen, yang saya tanya Yesusnya. Yesus menurut Kristen bertuhan atau tidak? Yesusnya bertuhan tidak? Itu Yesus. Atau Yesus itu ateis? kan suruhan Allah. Dengar dulu, Anda harus paham ya. Yesus itu adalah suruhan Allah Bapa yang tidak berwujud itu. Udah, paham dengan itu? Nah, sekarang ketika dia diutus, Yesus bertuhan atau tidak? Ya, saya tidak tahu apa bertuhan apa enggak. Yang jelas mulai kan, apa perintah kan ku Dengar bilang, dulu. mulai error. Apa yang diperintahkan Allah Bapa itu yang dijalankan. Nah, Oke? berarti dia bertuhan dong. Berarti dia bertuhan. Satu kesatuan. Berarti dia satu kesatuan. Kenapa bisa satu kesatuan? Perintahnya. Karena apa karya Allah Bapa itu yang dijalankan Yesus, bukan bikin Berarti sendiri dia pesuruh. bukan karya sendiri. Berarti dia utusan. Berarti dia ciptaan. Berarti dia bukan Tuhan. Gimana dong? Inilah yang saya katakan. Kamu Tuhan itu kan anti predikat cuma Tuhan. sebutan doang itu Tuhan. Saudara itu Predikat anti itu Tuhan. cuma sebutan. Karena Aduh. Anda menyembah dan Itulah kesalahan mempertuhankan pemahaman utusan Anda. Tuhan. Kalau Tuhan itu pencipta, kalian bilang bukan. Tuhan itu adalah predikat. Itu coba lihat. Berarti memang anti Tuhan ente. Masa kan Tuhan bukan pencipta? Kan lucu ente ini. Artinya persepsi kamu tentang Tuhan dengan kami Tuhan beda, bro. Tuhan menurutmu apa? Jadi Yesus itu juga memerintahkan kami kalau berdoa kamu minta kepada Allah Bapa,
tapi melalui namaku di terakhirnya itu. Iya itu kan dibilang. melalui namanya. Berarti bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Sama seperti ketika saya mau menghadap presiden, saya harus izin kepada sekretaris negara. Loh kok jadinya sekretarisnya jadi presiden juga? Lucu ente ini. Apa tuh? Kan di imanmu juga nanti di hari kiamat kan Yesus juga yang turun. Kenapa? Oh, bukan emang hari dia nggak Tuhan kiamat, kalau di akhir memang dia- zaman. Di Iya. akhir zaman menjelang kiamat, Iya. Nabi Isa Iya, di hari turun zaman untuk nanti kan yang menghakimi turun kan Kristen. Yesus. Apa Nabi dia- Isa apa dia nggak turun Tuhan? untuk menghakimi Waduh. ahli Taurat dan orang-orang yang zalim di tengah-tengah ahli Taurat. Makanya di Matius 7 nomor 22 dan 23 Kristen Jangan diusir pakai oleh kitab- Yesus. Jangan pakai kitabku cuma itu udah Kenapa? Kamu alergi dengan kitabmu sendiri? Bukan, udah palsu itu menurut Anda kan. Oh, Ngapain syukurlah pakai kalau rujukan kamu hal sadar. itu? Nah, syukurlah kalau Ya, saudara kenapa kau sadar pakai kalau itu? Berarti kau sengklek. untuk menyadarkan manusia palsu kayak Bukan kamu. menyadarkan, jangan pakai dengan Kristen itu itu. kan manusia palsu. Badannya aja yang manusia, otak hewan, tidak berfungsi otaknya. Kalau Anda otaknya Bagaimana itu berfungsi, kalian sempurna orang kalau kira otak jalan Anda dia berfungsi, berketujuh? mustahile Anda Lahir dia menyembah berketujuh kok, manusia. so Itu aja pintar. poinnya. Anda itu manusia palsu, wujud aja yang berbentuk manusia, tapi otak hebat kalau bisa Anda kalahkan monyet. Hebat. Monyet semonyet-monyetnya monyet, tidak pernah monyet menyembah monyet. Nah, ente manusia dikasih otak tapi menyembah kepada manusia. Berarti ente lebih rendah daripada monyet. Betul? Coba otak Anda dipindahkan ke kepala monyet. Monyet lebih sadar untuk tidak menyembah kepada manusia yang menyembah kepada Tuhannya. Ente manusia dikasih jasad. Makanya saya katakan kamu itu manusia palsu dan sembahanmu juga adalah Tuhan palsu. Ayo bantah saya. Bantah saya. Makan babi dia Bang Juma, kebanyakan makan babi. Ah, itu dia. Yusuf aja tahu kau kebanyakan makan babi. Gimana dong? Monyet nggak makan babi. Parah itu kan, makanya Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina. Seburuk-buruknya seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Itu kata Quran. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kebalik lagi kan? Jadi yang kau kutip itu semua kan dari kitab saya. Jadi aneh kau Juma. Ya, lucu kalau dari kitab Anda justru Anda tidak paham. Harusnya Anda paham. Kalau Makanya saya kamu mengajarkan udah percaya Anda dengan kitab Bible, itu karena harusnya udah Anda dirubah. sadar Tapi itu. rujukannya dengan itu kan itu namanya Kan lucu. sengklek. Harusnya Anda sadar Kan itu. lucu. Kalau sudah kitab Anda yang Satu mengatakan sisi kau Anda sadar. percayain. Kalau Satu Al-Quran yang sisi mengatakan bolehlah Anda kritisi. menolak. Itu kan Itu dari namanya Al-Quran. aneh. Saya kan tidak beriman kepada Quran. Nah ini yang mengatakan itu Bible sendiri kepada Anda menolaknya kan lucu. Begini Cak Ayu, begini. Kenapa Berarti saya kau katakan percaya kamu dengan itu kitab saya anti itu, Tuhan? kan? Kenapa saya Berarti katakan kau Anda percaya dengan kitab saya itu. Tapi saya satu sisi percaya kau bahwa kitab kritisi. Anda itu adalah surat kabar yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan antara pengajaran Yesus tentang Injil, tentang Tuhannya dan juga murid-muridnya. Selesai. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau itu adalah firman Tuhan. Nah, itu dia. Tapi kenapa kau kritisin selalu? Kenapa? Kenapa kau kritisin selalu? Saya kritisin karena kitabmu itu menyerupai Al-Quran. Berarti Al-Quran yang duluan daripada kitab saya. Nah itulah lucunya di situ bro. Kitabmu duluan. Tapi lucunya kitab yang duluan ini justru meniru yang datang belakangan. Justru pernah Pak Ustadz mengatakan di YouTube Al-Quran itu semua disalin dari Alkitab. Nah, itu Ustadz yang mengatakan itu. Bagaimana itu? Itu buatan kalian sendiri. Itu olahan kalian sendiri. Itu Ustadz framing yang kalian mengatakan sendiri. itu di YouTube. Tolong tunjukkan Ustadz Semua mana yang ada di mengatakan Al-Quran itu. Di itu mana salinannya diceritakan di dari dalam Alkitab. sejarah risalah kenabian. Di mana kemudian dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah pegang Bible. Bagaimana logikanya kalian lahir 700 setelah masih kok kami yang menjiplak kitab kalian? Aneh. Buktinya begitu. Itu bukti itu fakta. Ngarang. Tadi saudara sebelum Anda ke sini itu dibahas di sini. Ngarang Anda itu kok kami yang Ya sudah. menjiplak kalian lahir 700 tahun setelah masih. Oke. Ya sudah. Kita tunjukkan data ya. Jangan Saya dongeng tanya lah, kepada Anda saudara. berdongeng. Saya tanya kepada saudara, dari mana kitab Anda mengambil kata ilham, kata ilah, kata iblis, kata ibadah, kata hukum, kata hikmat, kata haram, kata hakim, kata halal? Dari mana rampo itu? Ayo.
Dari mana? Ya mungkin bahasa itu diadopsi dari bahasa Islam karena kemajuan Islam Itu kan ketahuan juga kan? Kan ketahuan kan? Kan ketahuan. Kalau kata-kata itu bahasa Indonesia itu kan terbuat dari itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Quran yang diambil masuk ke dalam kitabmu. Kan ngaku juga ujung-ujungnya. Itu kan bahasa. Dengar dulu, rumusnya bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu, bahasa daerah dan bahasa luar. Ya mungkin bahasa kalian itu diadopsi karena kemajuan kalian di abad 12 itu loh. Jangan terlalu jauh kita menyimpang dari tema kita. Terlalu jauh. Jauh itu. Saya pertanggungjawabkan tema saya, Kristen itu anti Tuhan. Kenapa? Karena Kristen tidak mau menyembah Tuhan yang Yesus sembah. Mau tidak Anda menyembah kepada Tuhan yang Yesus juga sembah? Mau enggak? Justru kalian itu saya bilang imannya itu abstrak, tidak jelas seperti apa Tuhan tapi disembah, ilusi. Itu nah sekarang Bapak itu, Bapak yang disembah Yesus itu wujudnya kayak mana? Ya, karena tidak kami tahu itu Bapak itu melalui Yesuslah kami mengenal Allah Bapa. Anda paham nggak? Karena Yesus itulah kami mengenal Allah Bapa. Yang saya tanya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu kayak apa? Kita tidak tahu. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena melalui Yesus itulah diperintahkan sembahlah Bapa itu melalui namaku. Itu perintahnya. Sementara kalian tidak tahu sembahnya seperti apa, tapi percaya itu namanya Yesus mengajarkan, Cahayu, Yesus mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada Tuhan yang tak nampak. Kristen mengajarkan menyembah kepada yang nampak yang bukan Tuhan. Kan lucu. Makanya saya katakan Anda itu anti Tuhan. Karena Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Yang lucu tidak tahu seperti apa sesembahannya tapi percaya. Sementara kami sesembahannya jelas. Pernah berbuat Yesus itu ada sejarahnya. Berarti Tuhan, itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Anda itu anti Tuhan. Karena Yesus menyembah kepada hakikat yang tak nampak. Sekarang ku tanya sama saudara. Yesus ketika datang. Kacamatamu Juma. Ini pertanyaan yang paling Anda takuti sebenarnya dari tadi. Yesus itu ketika dia datang di tengah Bani Israel, Tuhan yang dia sembah nampak atau tidak nampak? Jawab. Tidak nampak. Tidak nampak. Berarti sama enggak antara Yesus dengan Islam? Menyembah Tuhan yang tidak nampak, sama enggak? Mulai. Iya. Sama. Tapi kami mengenal Allah Bapa itu karena adanya Yesus. Ya Yesus sendiri menyembah kepada Tuhan yang tak nampak. Dengar dulu. Nah, saudara kalau menyembah tidak ada Yesus, kami tidak mengenal Bapa. Anda sekarang ketika kemudian Yesus belum ada di muka bumi ini, Tuhan nampak atau tidak? Nah, kami tidak sebelum ada Yesus, sebelum saya percaya Yesus, saya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Bapa itu. Setelah kemudian Anda mengenal Yesus, Anda mengenal Tuhan. Wajahnya saya tidak tahu, saya mengenal Yesus karena ada fotonya di rumah. Itu dia makanya saya katakan Tuhanmu itu manusia, Yesus. Kamu tidak menyembah kepada Tuhan yang tak nampak itu, yang disembah sendiri oleh Yesus. Coba Anda lihat di dalam 1 Timotius 16 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Seorang pun tidak pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat yang kekal dan kuasa yang kekal. Nah, tuh. Itu Tuhan yang betul tuh. Nah, sekarang Tuhannya Kristen adalah anak bayi. Betul? Sekarang di ayat yang lain juga ada bilang, siapa yang melihat saya, dia udah melihat Bapa, kata Yesus juga. Di mana itu? Parah. Kamu copot si ayatnya. Apa dibilang kepada murid? Kalau Anda melihat saya, berarti Anda sudah melihat Allah Bapa. Kan dia bilang berarti gitu. Siapa yang membunuh saya, dia sama membunuh Allah Bapa gitu? Bukan. Iya. Beda itu. Makanya tersiksa kamu itu, Abang. Tersiksa ini. Barang siapa yang melihat Yesus, katamu, barang siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, betul? Ya, itu perkataan Yesus. Nah, barang siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa, gitu. Siapa-siapa. Barang siapa yang udah melihat saya, berarti kamu sudah melihat Bapa. Itu barang siapa melihat Yesus sama melihat Bapa. Barang siapa membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Memang Bapak bisa dibunuh? Ada nggak natsnya gitu? Ada nggak tertulis gitu? Loh, tadi Anda mengatakan
makna Bukan, dari ini kan sekarang gini, tertulis. makna Ini omongannya dari apa yang tertulis. tertulis perkataan Yesus, siapa yang melihat aku melihat Bapa, kamu memaknai Yesus itu Bapa, betul? Itu perkataan Yesus. Ya, sekarang bukan kamu perkataan memaknai saya. perkataan itu Jadi kau sama bilang dengan tadi Yesus siapa yang adalah membunuh Bapa, saya, betul? membunuh Yesus. Nah, itu kau pelesetkan. Nah, Salah. sekarang Itu kan Yesus saudara yang pernah ngomong memaknai. gituan. Yang pernah Sekarang dikatakan Anda Yesus, memaknai barang perkataan siapa Yesus melihat saya, itu dia melihat- dengan makna siapa yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa, betul? Itu katanya dia. Oke, berarti siapa terus yang apa? membunuh Yesus itu sama dengan membunuh Bapa, begitu? Tidak ada tertulis itu. Tidak Juna. ada tertulis, Itu tapi kan pamflet. Yesus kamu anggap Bapa, betul? Bukan begitu. Yang kita Bapak bahas yang pernah dikatakan Yesus dan apa Iya, yang iya, ditulis saya itu. tahu, saya ngerti, saya ngerti. Udahlah. Sekarang Kamu nggak Yesus nyambung, itu kamu udahlah. menurutmu Bapa atau bukan? Kau peleset-pelesetkan semua kau. Anda yang memplesetkan pernyataan Yesus, bukan Ya saya. perkataan Yesus kan barang siapa melihat aku dia pasti melihat Bapa. Bukan dibilang barang siapa Anda yang membunuh saya memaknainya dia apa? membunuh Bapa. Ada nggak ditulis gitu? Nggak Anda ada kan? memaknainya apa? Anda Perkataan mengada-ngada Yesus kau itu ini. Anda memaknainya apa? Wah, apa yang tertulis itu yang kita baca. Jangan kau ada Iya, yang sekarang ada. Anda memaknai Nah, perkataan Yesus itulah itu dengan kemenangan kamu dengan makna bernarasi. seperti apa? Anda Cuma memaknainya bernarasi apa? doang kamu. Susah Anda. Susah Anda Tidak karena ada Anda dibilang manusia barang palsu. siapa yang membunuh saya, Manusia dia palsu membunuh itu Bapa. manusia Tidak ada tak itu. berakal. Itu manusia Nah, palsu kalau itu. tidak berakal. Nah, kalau kamu berakal, sekarang saya tanya kamu, Bang. Yesus berkata, siapa melihat aku melihat Bapa. Kamu maknai perkataan itu maknanya apa? Itu Yesus katanya adalah- dia kan. Yesus adalah Berarti dia satu kesatuan berarti. berarti Yesus adalah Bapa. Ya, satu kesatuan. Makanya Iya, dibilang Yesus dia adalah barang- Bapa. Iya, barang siapa melihat aku berarti dia udah melihat Bapa. Itu katanya Berarti dia. maksudnya Yesus adalah Bapa. Berarti satu kesatuan. Iya, Udah, berarti titik. Yesus adalah Bapa. Ya iya, memang perintah Allah Bapa. Berarti kamu sudah mengiyakan. Berarti siapa yang membunuh Yesus, membunuh Bapa. Sekarang Tuhanmu bisa mati berarti. Sedangkan Tuhan yang betul, dengar dulu. Ulangan 32 nomor 39. Dialah Tuhan satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Yesus dihidupkan dan dimatikan. Itulah Tuhan kamu. Makanya saya katakan Kristen itu adalah agama anti Tuhan. Karena dia menuhankan makhluk yang bisa mati dan bisa dihidupkan. Mampus. Itu Ada lagi? menurut pemahamanmu itu. Kalau menurut saudara. kamu, itu gelap, ajaran gelap. Kalau menurut kami. Jadi Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu gelap. Karena kalian tidak ada pengharapan. Nah, karena pengharapan gimana? Sekarang Ya, Yesus artinya- mengusir orang yang menganggapnya Bapa. Gimana dong? Artinya di akhir zaman itu nanti artinya tidak ada kehidupan kalau iman kalian. Kalau kita kan ada karena Yesus itu udah Mana? membuktikan. Coba tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan dari Yesus bagi penyembah-penyembahnya. Mana? Ya artinya setelah kematian Kan nanti ada artinya. kehidupan. Kan artinya justru Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 mengusir orang Kristen. Udah Gimana masuk dong? aja Kristen kau, udah hafal kau semua kitab saya. Masuk Kristen aja kau. Aduh abang jangan putus asa gitulah. Kita diskusi ini walaupun keras kayak begini, ini membangun logika, membangun akal sehat kita untuk mempertumbuhkan iman kita supaya menjadi iman yang betul. Saya dengan narasi jelas berdata, saya katakan Kristen itu adalah anti Tuhan karena Kristen menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Saya katakan Kristen itu manusia palsu karena Kristen tubuhnya aja manusia tapi otaknya sengklek. Coba sengklek. Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing lah. Anda manusia punya akal. Sekiranya akal Anda itu bisa dipinjamkan dulu sehari saja kepada seekor anjing, maka seekor anjing itu akan mengangkat kedua atau keempat kakinya untuk menengadahkan doa kepada yang di langit. Bukan yang manusia yang dilahirkan Maria yang di Tuhan, yang ada di bumi. Andai saja otak Anda itu diserahkan kepada seekor anjing, maka anjing itu pun akan berhenti menggonggong. Bahkan dia akan selalu memuji kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya saya katakan Anda adalah manusia palsu. Renungkan itu, Bung. Sadari itu baik-baik.
Jadi boleh kita bersuara keras. Kita tidak sedang saling menghujat di sini. Kita mendudukkan perkara kebenaran itu pada pondasi kebenaran. Jangan kesalahan dianggap benar, benar dianggap salah. Karena suatu kesalahan kalau dipercayai, digaungkan, diproklamirkan kemudian secara berjamaah, secara bersama-sama, berkelompok, secara sistematis, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti lama-lama seperti kebenaran. Nah, inilah yang kamu anut. Kami tidak menyembah manusia, tapi yang kami sembah adalah Yesus. Kan lucu. Begitu saudaraku, ya. Coba belajar lagi ya, belajar. Belajar itu penting. Silakan yang lain. Ya, ini ada apa? Abtalib alarm, Muslim apa Kristen? Kebenaran, Muslim apa Kristen? Abtalib alarm. Oh, meriang. Alarm. Ya, Febian. Muslim apa Kristen Febian? Ya, Febian. Iya, Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah sekian lama ini saya nungguin, pengen nyapa sama Bang Juma, ngefans banget. Iya, Bang. Assalamualaikum Bang Juma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah hampir 1 tahun saya nungguin, pengen ngobrol gitu, pengen nanya. Ya Bang. Iya. Ini Gurunda apa? Saya mau menanyakan soal apa kan? Soal matematika, Bang? Boleh enggak? Boleh. Istri 2 tidur bareng gitu. Waduh, mati meja. Aduh. Serius nanya, serius. Waduh, mati meja. Sudah sejauh mana Anda bertanya materi ini? Ya baru kali ini saya pengen nanya gitu. Apa tanggapan dari Bang Juma gitu? Anda pernah bertanya kepada Ustadz? Belum, sebelumnya belum pernah. Mati meja. Kenapa larinya ke apologet ya? Ya. Pembahasan saya tentang Bible, Bang, Bible dan Al-Quran. Membahas tentang perbandingan agama. Kalau Anda bertanya tentang poligami seperti ini, ya ini adalah sesuatu yang menjadi materi empuk bagi orang Kristen. Gitu loh. Memang kenapa? Istri Anda 2, Anda ingin gabung dua-duanya tidur sama gitu? Ingin kali rupanya. Enggak, maksudnya boleh apa enggaknya gitu. Ini pertanyaan menghinakan Islam ini sebenarnya, Bang. Iya, nggak boleh itu. Haram itu hukumnya. Kebanyakan nonton Kakek Sugiono sih. Pertanyaan menghina ini, Bang. Oke lah, kalau nggak bisa dijawab ya nggak apa-apa. Bukan nggak bisa dijawab, Bang. Bukan nggak bisa gitu loh. Lucu aja seorang Islam bertanya tentang hal poligami kepada para apologet. Padahal kan sudah ditanya, sudah diajarkan para ustadz kita. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Nah sekarang istri saya, kalau 2 misalnya nih, istri saya dengan istri yang lain boleh nggak saling melihat aurat? Kan nggak boleh, Bang. Kalau nggak boleh berarti kan artinya tidak bisa kemudian mereka digauli secara bersamaan pada tempat yang sama gitu loh, Bang. Itu nggak bisa berarti ya Pak Juma ya? Iya nggak bisa, Bang, nggak bisa.
Ya, coba sekarang Bang Febian ke rumah bom-bom ya. Tanya tentang itu ke Kristen, pasti bisa jawabannya. Sekarang sekarang Bang. Oke, siap. Ya, ke Bang Bom-bom sekarang. Tanya, boleh nggak gitu? Pasti bisa jawab si bom-bom. Ya. Ya, maaf ya Bang ya. Oke deh, gitu Febian, aja. Terima kasih banyak Iya buat Bang, iya Bang. Bang Juma dan teman-teman semua. Siap, Turunin aja sahabatku. kayak Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Bahaya katanya. Penyebar berita bohong. Masih mau kau nuhankan anak orang. Iksa itu anak buah saya itu. Oh, anak buah Bang Andi. Itu diturunin Bang Febiannya, Bang Andi. Saya bukan moderator. Kenapa dia? Udah turunin aja. Dia mau ke rumahnya si Bom-Bom nanyain ke Kristen. Boleh nggak gitu? Istri dua-duanya disatuin di kamar. Gurunya langsung stroke, mati meja. Tadi yang ya nggak apa-apa. Sorry ya Bang Febian, sorry ya. Saya kaget aja pertanyaannya. Sorry. Nggak selayaknya saya menyatakan hal tadi. Tapi maaf. Itu spontanitas terjadi ucapan tidak selayaknya maksudnya. Ya karena kaget aja sih. Kaget aja. Tadi ada sangat menyakitkan itu loh sangat menyesatkan. Apa ya? Itu di orang Singapura tadi itu roadroom. Saya kan tadi nanya kalau kayak Bom-Bom, Sob Katul, si Kiamat, si RK, semua lah itu ke Singapura bawa Bible boleh nggak? Ya kata dia nggak boleh lah, ditangkap polisi. Nggak boleh bawa Bible ke sana. LAI nggak laku LAI di Singapura. Oke, buat teman-teman Kristen, silakan kalau ada yang mau diskusi silakan naik. Buat yang di YouTube dan yang di sini juga jangan lupa di subscribe ya channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel. Bantu ininya aja, jam tayangnya aja. Kalau subscribe-nya udah 1.400, bantu jam tayangnya aja biar bisa 4.000. Ayo di semua channel YouTube pindah ke Bang Juma TV channel. Ayo, gas. Bang Juma TV channel ya? Iya, Bang Juma TV channel. Tinggal jam tayangnya doang. Iya, silakan teman-teman. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menara siar kita yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, saya the best. Assalamualaikum semua. Bang, saya Muslim mau tanya nih Bang. Tentang poligami? Enggak. Oh, satu aja. Terngiang-ngiang Gurunda. Ini kan banyak nih Kristen ini baru pertanyaan terkait apologet ini ya, betul. Lanjut. Gimana Bang? Semua Kristen kan banyak nih di Indonesia, tapi kok satu kitab yang dipakai itu Bang? Itu satu kitab? Terus ya, dari LAI maksudnya itu kan, di LAI dipakai, tapi Kristennya kok beda-beda tuh, ada Katolik, Protestan, Kristen apalagi tuh banyak tuh, tapi kok kitabnya cuma satu itu ya Bang ya? Jadi para apologet kan cuma hafalnya yang itu kan, bisa dibantah kan, karena satu Alkitab dia pakai. Bible Bang, bukan Alkitab. Umat Islam. Iya, Bible. Bible. Maaf. Ya, Bible-nya itu loh. Satu, apa nggak ada lain Bible-nya tuh. Jadi kan ayat-ayat yang lain kan nggak ketemu tuh para apologetnya kan, pastinya kan. Karena kan banyak Kristen Bang. Iya. Mereka kitabnya di Indonesia kayaknya sama semua deh. Kecuali mereka menggunakan terbitan yang berbeda. Kecuali Katolik dengan Protestan ya memang ada perbedaan jumlah kitab. Oh, tapi ayat-ayatnya masih sama ya Bang ya? Ayatnya yang sama-sama, ada yang tidak ada gitu Bang. Oke lah, terima kasih Iya, Bang. sama-sama. Ya, nanti saya mau ikutin cara Bang Juma, ingin nyadarin sepupu saya Bang yang masih Kristen. Iya, silakan. Iya. Insya Allah. Nanti saya catat-catatin lah ayat-ayat yang
Kayak abang tadi tuh kebalik-balik. Matius berapa tuh? 22 ya, 22 Matius 7. 7 ya. Ya, Matius 7 itu pendalaman materinya dari nomor 15 Bang sampai nomor 27. Oh, dari 15 Bang ya. Iya. Sampai Matius 24 itu dari nomor 15 sampai nomor 26. Kalau Matius 7 dari 15 ke 23. Ya, yang 24 itu Bang Jumat kebalik terus. Ya lah itu Bang, lucu Bang. Iya. Kebalik. Kalau nyebutnya kebalik terus kenapa tuh Bang? Entahlah. Ya udah itu aja Bang, makasih semuanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita ini gimana ini, teman yang satu ini? Penyebar berita bohong. Buka mute-nya. Saya undang nih, buka mute Anda. Penyebar. Halo. Oh, halo. Nah, aku izin turun lah ya. Kenapa? Udah jam 23 besok mau berangkat pagi. Wah, kena mental kau. Enggak karena ini udah jam 11 ini. Ya nanti naik lagi besok ya Bang ya. Iya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah ya. Oke? Iya sama Bang, sama. Oke. Oke. Yuk. Selamat malam ya. Sip. Malam. Tong, selamat malam Tong. Kabur. Dejan, selamat malam Dejan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuma naik aja Bang di sini Bang. Iya. Salam kenal semua. Salam kenal Abang. Ya Bang Handi, salam kenal Bang Handi. Ya, Abang dari negara mana? Dari Sulawesi Tengah, Palu. Oh iya, sudah jadi negara Sulawesi Tengah ya. Gak enak aja. Di mana Iya, Bang Sulawesi Tengah? Di mana Sulawesi Tengah? Tuh ada presidennya tuh. Baik-baik Bang. Di mana? Sulawesi Tengahnya di mana? Di Palu Bang. Di Palu. Palunya mana? Di Bogor. Barat. Di mana? Bukan murid saya ini. Assalamualaikum. Salam. Dejan, Palunya di mana? Di Palu Barat Bang. Hah? Palu Barat. Oh, Palu Barat. Bukan Ulu Jadi. Kenapa? Ulu Jadi. Betul sekali. Kelurahan. Aduh, apa ini? Bahasa apa itu? Bahasa orang hutan. Bukan Pak, Portugis. Orang Bukan. Portugis. Oh, Portugis. Berarti dia dari ini. India. Timor Leste. Portugis di India. sana. Jeki. India kan? Selamat malam Jeki. Kok kayak judul lagu aja Jeki. Selamat malam. Salam dari Riau. Kan aku bilang. Oh Riau, ya Allah. Mohon maaf Bang, kok kira kau dari Portugis. Ya Bang, silakan. Ya Allah. Lanjut Bang, apa yang disampaikan? Nggak ada. Ya isi hatiku aja lah malam ini Kak ya. Isi hatiku. Silakan ke Bunda Rahma, sampaikan isi hatinya. Beliau kagum ke Gurunda. Silakan Bang Jeki. Semoga sehat walafiat semuanya. Semoga Amin, amin. bertobat. Ya, Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu aja. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Bang atas supportnya. Sehat selalu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu yang turun, yang lain pamit.
Dinasti, kerajaan dinasti. Abang, assalamualaikum. Woi dinasti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jumat, Yang dipanggil dinasti yang nyaut anak Medan. Bang Jumat. Ini kan Ya bang. kita dengar Bang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah bisa satu koma sama abang. Ya bang. Ada perintah bang. Izin ini ya bangku saya. Izin saudara-saudaraku semua bantu-bantu di sebelah sana itu hancur-hancuran itu kita di kodok di sana. Di mana? Di ini komalnya si ini nih si Yoten satu nih si Mikana ini. Ini juga teman-teman Islam juga masih aja suka naik-naik ke situ. Masya Allah. Di sana Islam dihujat, di sana Allah dihujat, Al-Quran dinista. Kenapa masih ke sana? Makanya itu kadang-kadang ya Allah ya Rabbi masih aja suka ke sana. Saya kadang-kadang di bawah tuh gatal juga kadang-kadang mau suka naik tapi ya Allah nggak bisa juga ada solusinya juga. Pas selesai live-nya Mikana pusing, nggak bisa tidur, stres. Ada gimana ini? Ada benarnya juga si Mikana ini. Besok semakin ragu, akhirnya haluluda. Banyak kayak gitu. Banyak orang yang ngaku-ngaku cuma mendengarkan lagu rohani, berpindah. Apalagi sudah dengarkan Al-Quran dinista dihujat di sana. Kalau setengah-setengah. Makanya masuk di komal Kristen itu orang yang tidak memahami ilmunya, itu sama halnya menyerahkan jiwanya untuk dimurtadkan. Itu aja. Iya, izin Gurunda, sehat-sehat Ji. Iya, sehat Ji, sehat Ji. Iya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, yang apa sih namanya tuh? Ruhul Kudus, terus sama ini nih, yang terus kalau misalnya di Kristen. Oh iya betul ya. Kenapa yang anak sih? Ruhul Kudus, Malaikat Jibril. Nah, maksudnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 bang. Kenapa? Iya, Kenapa ya, abang? benar. Saya mau nanya ini sih yang Roh Kudus tuh apa sih? Saya bingung banget gitu loh. Terus apa namanya kalau misalnya orang dibaptis tuh ada Roh Kudus, nah itu gimana itu? Ih, tanya kok di Kristen itu. Jadi kalau di Islam itu kan Malaikat Jibril. Roh Kudus itu sebenarnya Malaikat Jibril. Yang kemudian tapi di mereka ada Gabriel gitu loh, apa sih gitu loh. Iya, sebenarnya hanya ada satu sosok yang datang kepada Maria. Roh Kudus ya Gabriel itu juga. Cuma kan di situ ada dua penulis, Lukas dan Matius. Kan gitu. Yang satunya menulis dari sisi Roh Kudus, yang satunya menulis dari sisi Gabriel. Padahal itu adalah sosok yang sama gitu. Oh gitu. Nah itu dia kenapa jadi ketiga pribadi ya? Kok aneh banget. Iya aneh bang, aneh. Makanya jangan mau percaya ya. Memang mereka aneh. Tuhan itu satu tapi mereka katakan tiga. Aneh memang. Jadi jangan dipercaya. Iya. Ya, tetap teguh iman Islamnya. Iya. Jangan masuk ke komal-komal manusia palsu. Ya. Iya. Intinya bang. Ya. Intinya ya teman-teman, jangan mau menuhankan Tuhan yang mati terkutuk. Manusia yang mati terkutuk digantung, jangan. Itu aja intinya ya. Oke bang, terima kasih banyak. Masa manusia terkutuk dituhankan, lucu toh. Itu aja bang, jangan mau tergoda. Mas. Terima kasih bang, sudah naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik, saudaraku, tolong yang naik, jangan dulu Muslim, Kristen dulu, ya, Kristen dulu naik, tolong. Tanti, selamat malam, assalamualaikum, Muslim Kristen. Oke.
gara-gara kita bilang tahu Kristen saja naik, nah dia Islam diam mi, masiri mi. Oh, langsung itu turun kasih. Nah, Maafkan, Tanti, permintaan penonton itu dibawa, jambi dulu kasih naik Bunda Islam. Ini serba salah aku. Anak Medan. Muslim Ki. Oh, Medan. Anak Medan. Muslim dia tadi udah salam udah bertanya. Bang Andi monitor Bang Andi. Enggak. Iya tahu. Iya tahu. Bagaimana tidak ada Kristen permintaan? Kenapa nak manggil nak? Bang Andi, saya udah ganteng, Bang Andi. Salah lihat kau itu. Bang Juma aja bilang gue jelek. Nah, buat teman-teman Muslim yang di bawah. Salah itu anaknya. Maksudnya gini, jangan minta naik dulu, izinkan kami berdialog dulu, berdiskusi dulu, biar kalian semua teredukasi. Kalau yang naik Muslim semua, kapan mau dialognya, kapan mau debatnya? Silakan. Izinkan kita untuk berdiskusi di atas ya, teman-teman ya yang di bawah. Mohon maaf, bukan yang nggak mau naikin kalian, bukan. Kalau namanya Nasiruddin, Nur, Nunding, Ahmad, Mahfud, Haris, Anas Saminjo Islamiyah. Iya, Islam pasti. Islam. Jadi kalau mau ku naik, ganti dulu namamu. Ganti namamu Tandi Linting, Ming Kondong, Sukijat. Suki. Antohon. Ini kayaknya. Nah ini. Lajuardi, oh Muslim. Aduh, dinaik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini kayaknya nih. Bang Zuma dengar mau ke Bandung ya? Iya, insya Allah Bang. Salah dengar itu. Salah itu dengar dari siapa itu? Salah dengar itu Bang. Ya saya lihat, saya suka nonton Bang Zuma tiap hari. Menonton apa melihat nih? Nonton. Nonton. Abang di mana rupanya? Gimana? Abang di mana? Salam saya dari Karawang Bang Zuma. Karawang itu dekat dari Bandung? Ya lumayan sih 2 jam. Oh dekat berarti ya? Goyang Karawang, goyang Karawang. Ya 2 jam 3. Kenapa dia? Udah di bawah dulu. Ini ada Lakmat sama Andika. Jangan curhat di atas ya. Kejam kali kau. Astagfirullah. Kejam kali Akang. Nanti di Bandung kita ketemu ya Bang. Yang tadi siapa namanya tadi? Ya Bang. Lasuardi. Bukan, Baca Kutu. Ya Lasuardi. Ketemu kita ya. Iya. Kita sapa dulu. Laknatullah, selamat malam. Ya, Ibu Rahma, selamat malam. Silakan Bang, kalau Laknatullah mau diskusi sama Gurunda. Dengan Ibu ya? Iya, saya Ibu, tapi yang mau diskusi itu Bang Zuma Gurunda. Oh, Gurunda. Iya. Begini Gurunda. Boleh tanya-tanya gak di sini? Tanya-tanya. Ya, dari sekte mana dulu Bang? Sekte mana dulu? Asal jangan minta donasi ya, boleh bertanya. Saudara kita ini Muslim ini. Sekte bagaimana? Anda agamanya apa? Aku lagi pikir-pikir ini Om, cari agama yang cocok gitu. Di KTP apa? Aku belum bikin KTP Om. Umur berapa? Umur berapa? Mendapatkan agama yang cocok. Umur berapa? Umurku 32. 32 belum punya KTP? Iya, belum agama yang cocok Om. Yakin nggak punya KTP nih? Iya. Berarti kamu kan bukan WNI dong? WNI, cuman kan aku nggak bikin KTP karena kan agama nggak. Gimana ada WNI nggak ada KTP-nya? Mending diskusi sama kambing. Kambing masih punya harkat. Masih bisa disembelih. Kalau yang tadi bisanya disimpan di laut, tenggelamkan pakai batu. Saya kenal baik Gurunda tadi itu, saya kenal. Dia itu aliran tasawuf. Ya udah cocok di laut aja.
Orang Jadi, tasawuf tidak mengakui agama. Tasawuf boneng. tasawuf kayak gini itu kayak ini loh, nggak bisa naik motor tapi dia kritik Valentino Rossi, mestinya belok kiri kopling dong, dia sendiri nggak bisa bawa motor. Nah itu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, kalau mau jadi sufisme itu ndak kayak gitu, Bung. Sedikit menyampaikan informasi untuk Bang Zuma. Ya. Tadi saya baru keluar dari room sebelah, ada saudara kita yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma dengan niat mau dibimbing ke agama Islam niatnya. Tapi tadi di komen sebelah tidak langsung masuk karena mau bertanya ada beberapa persyaratan yang diminta, seperti misalnya kalau masuk Islam harus merubah KTP dan lain sebagainya. Tadi yang di komen di sebelah itu tidak berani menjamin itu, dia mengarahkan ke Bang Zuma. Mungkin malam ini atau besok katanya minta dihubungkan ke Bang Zuma begitu. Masih ada nggak orangnya di sana, Bang? Silakan. Tadi dia pamitan karena besok kerja. Ya Jadi tadi tapi hostnya tadi bilang insya Allah saya sampaikan ke Bang Zumanya nanti supaya bisa dibimbing langsung begitu. Iya, iya. Komal apa, Bang? Ustadz, lupa saya tadi nama Ustadznya itu. Ustadznya juga tadi langsung tutup karena sudah larut malam, jam 12 di sini katanya. Tapi insya Allah saya cari informasi tentang Ustadz Zuma untuk disampaikan ke Bang Tokoyaku kalau nggak salah tadi namanya itu, dari Gorontalo, Bang. Iya, iya, iya. Kita tunggu aja, Bang. Kapan beliau Assalamualaikum. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih host, Bang Zuma, terima kasih. Gurunda di masih roomnya ngomong orang. Ustadz Yusuf. Yusuf. Iya, nanti katanya mau hubungi Gurunda. Oke, sip. Assalamualaikum, Tidak kan Ustadz Yusuf itu tidak bisa dia menjalurkan nanti buat sertifikatnya gitu mualafnya. Yusuf yang mana ini? Ustaz Yusuf Koin? Yusuf PI. Iya, kan ada dua itu. Ada yang Yusuf Koin, ada yang memang Yusuf Ustad. Ya Ustadz Pi, yang dulu sering di Zoom sama Gurunda katanya. Iya. Ustadz Yusuf PI. Iya. Oh. Ustadz kita itu. Iya, itu sering sekarang dia udah buka komal terus itu Gurunda. Iya. Yang biasa buka kamera. Iya. Iya. Yang dari Kalimantan. Oh iya, betul. Cuman itulah kemarin dia pun nyari-nyari juga sama Gurunda. Katanya Gurunda sekarang udah banyak ininya akunnya, jadi belum pernah jumpa lagi gitu. Iya. Mungkin ya itu tadi informasinya, katanya mungkin nanti langsung dihubungkan sama Gurunda katanya. Oh, siap. Udah di taping juga sama kami tadi di bawah, dia cuman udah di bawah tadi udah banyak yang kepanasan langsung rungkat gitu. Karena udah 3 jam juga dia labnya tadi. Iya. Ya udah cuman itu aja informasikan itu aja. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Ya, petualang. Petualang. Selamat malam. Assalamualaikum. Petualang. Biker subuh. Biker subuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kepincit. Mau tanya. Ya tanyalah. Sebenarnya kalau kita ini satu pertanyaan sebenarnya 500.000 loh. Assalamualaikum Bang Zuma. Kalau nanti ke Bandung, kemana ya? Mau tanya Bang Zuma. Sebentar kau toples. Daftar toples. Enggak, ini sampai kapan ini selesai ini masalah Tuhan Yesus ini Bang Zuma? Oh, ini hotel nih. Biar dulu. Bukan subuh Bang. dulu. Enggak selesai sampai kiamat. Kayaknya dia nggak kotok gitu Bang. Biar saya Bunda biar saya apa ya? Tabrak-tabrakin aja, Bang.
Toples, kau diamlah dulu Toples. Biar Biker dulu. Biker subuh, silakan cepat. Apa yang ingin disampaikan Bang? Mau tanya kalau nanti ke Bandung kemana ya? Daerah mana? Di Lembang ya, Bang Andi. Kenapa Ciater. emang Bang mau ke sana? Ciater. Insya Allah. Gunung Bromo. Hadir. Ciater Bang. Yang panitianya siapa? Bang Kian Santang kan? DM ke beliau Bang. Iya, DM aja ke saya Bang. Cantumin nomor HP Abang, nanti saya telepon ya Bang. Siap, siap. Saya lagi share-share ke Oten ini. Bang Black ya, Bang Black kan? Baker, Bang Baker. Ya. Biker subuh. Ya kita nanti jumpa di Bandung. Siap. Aduh, Bang dia ada musik. Oke ya Bang Baker ya, nanti DM saya aja Bang Baker ya. Siap. Turunin aja Kasihan ya. Toples turun. Iya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa si Toples turun? Belum disuruh. Petualang, naik lagi Toples. Gak sabar dia. Dia tadi maunya didahulukan. Petualang, naik lagi Toples. Oh, tersinggung. Tersinggung Silakan. Yang tiga orang ini silakan. Kau lomba-lomba lah. Nanti kau tersinggung lagi. Ayo. Tuaku yaku. Tuaku yaku. Tuaku yaku. Kuyaku ya. Selamat malam semuanya. Oh, yang mau dibimbing, masya Allah. Mau dibimbing ya bang? Sudah. Iya, tapi Ada ke-mute dia lagi tuh. cuman yang dari Ustadz sebelah bilang buat joinnya ke Bang Suma gitu, buat administrasinya gitu. Masya Allah. Udah cocok di sini bang. Lanjut. Hati niat yakin udah yakin gitu. Dari agama mana sebelumnya Bang? Dari agama Kristen. Katolik? Protestan. Oh Protestan. Usia berapa? Usia 24, ini baru mau masuk 25. Oh 24. Nama- Sudah nama. punya istri? Belum punya istri. Oh siap. Nama asli Bang. Nama asli Gerrit Panto gitu. Dari Pantom ya. Ada KTP Bang. Ada. Punya KTP. Bisa dikirim. Ya kirimnya kemana ya, Pak Andi? Lewat WA saya aja. Langsung ke WA Pak Andi. Iya. Ya nggak usah kirim lagi ke Bang Suma gitu. Ya sama aja. Sama aja. Oh iya. Nomor saya Oke. tahu nggak? Belum ada, Pak Andi. Ya ditulis ya. Iya. 081 081 ya. ditambah 2877 2877 ya Bang Andi. ditambah 43 kali. 3 kali. Saya konfirmasi lagi. Belum selesai. Belum. Oh iya, masih gantung ya. Ditambah 99. 99 0812 877 44 499 ya. Ya. Oh ya, makasih Pak Andi. Ya dikirim dulu aja sekarang KTP-nya. Oh iya. Alhamdulillah. Oh iya, Kanda, yang kemarin itu nomor rekeningnya belum dikirim loh sama saya. Oh yang dia anak itu? Kalau itu sudah. Oh. Yang kemarin yang Ustadz Sanihu Munir. Oh iya ya, anak itu ya. Nomornya berapa itu anak ya? Siapa namanya? Firman kan ya? Iya si Firman. Firman yang iya suami istri kan? Iya Firman, yang siangnya Firman, malamnya istri sama anaknya. Ah betul. Ya, itu nomor rekeningnya kok belum dikirim ke kita? Iya itu nanti Ustadz Alif yang tahu nomornya. Nanti saya hubungi Ustadz Alif. Iya. Itu mau disegerakan itu. Tapi dia sudah disunat kan? Udah. Alhamdulillah. Yang ini yang ahli bangunan. Iya, si Firman sama istrinya. Betul. Segerakan itu. Ustadz Alif yang Ustadz Alif yang memegang Ustadz Alif yang memegang administrasinya itu. Siap. Nanti Semuanya, dimonitor aja Kanda untuk
amanahnya Ustadz Sanihu. Iya, Ustaz Sani udah ya? Belum ya? Belum juga. Saya tunggu nomor. Saya larang. Saya bilang kasih nanti nomornya ya, saya nomorin ya. Ada nomornya sama. Oh, ada saya. paling. Oh, ya, Pak Andi, mohon maaf, saya konfirmasi lagi. Soalnya lagi coba masuk WA nggak jadi. 0812 87 74 44 99 ya? Iya. Oh iya ya, oke Pak Andi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Toa Kuyakunya di sini. Toa Kunya-kunya. Iya, tadi Gurunda beliau tanya saya 1 jam lebih di situ di room saya tadi. Kenapa saya nggak mau syahadatkan? Teman-teman katanya syahadatkan dulu. Nanti saya hubungi dulu Bang Zuma, kata saya kayak gitu. Biar administrasinya lengkap, semuanya lengkap. Soalnya tadi dia tanya-tanya Islam dan ya alhamdulillah di sini ketemu kita, beliau bersyahadat gitu. Itulah teman-teman semuanya ya, saya tidak mau memaksa kecuali beliau datang atas kehendak beliau sendiri. Jadi seperti itu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Ada Bang Andi KTP-nya? Belum terkirim. Belum ada. Gary. Udah saya WA. Oh ya, ini ya bilang Pak ya. Bilang Pak ya. Bentar. Iya, mohon maaf Pak. Ya udah nggak apa-apa, kirim KTP-nya aja. Jawab Ki. Siapa dua-dua nih misalnya. Udah itu Pak Andi bisa dilihat. Oh iya Pak. Oh iya tahu ada. Ketawa Bang. Ketawa itu supaya namanya relax. Nama lengkapnya Hiller Gary Panto. Hiller. Provinsi Dikit lagi Sulawesi. Astagfirullah. Provinsi Sulawesi Utara, agama Kristen, benar. Insya Allah. Lanjut. Tadi itu saya mau tanya, sejauh mana pendalaman saudara kepada Ustadz kami di sini ketika saudara bertanya kepada beliau tentang Islam? Jawabannya rasional, masuk akal, sampai jatuh cinta ke Islam gitu ya? Kalau untuk jawaban saya dari dari hati saya yang udah apa ya, yang diberikan hidayah gitu, Bang Suma. Kurang lebih cuman begitu sih. Karena sebenarnya di forum udah saya juga bilang sama Ustadz Yusuf kan, kalau di forum saya tidak terlalu itu, masih kan di forum kan gitu. Mohon maaf Bang Suma gitu. Tapi untuk hati udah tadi banyak dijelaskan juga sama Ustadz Yusuf gitu. Insya Allah. Allahu Akbar. Sudah bulat hatinya saudaraku? Sudah ya? Udah dong ya? Kalau hati sudah bulat Pak Rahman. Subhanallah. Ini harus buka atau tidak? Ini baru 300 dia punya pengikut. Buka kamera dan iya, boleh ya. Syahadat sambil buka kamera kita ya. Saya juga buka ya. Sahabat tua koyaku juga bisa ya. Bang Suma tadi udah sama Ustadz, sama yang tadi juga ada orang yang dari Gorontalo. Nanti mungkin dari dia juga yang bantu, yang nanti sekalian di Gorontalo saja, begitu. Maksudnya nggak mau syahadat di sini? Iya, tidak perlu Bang Suma gitu. Oh gitu. Langsung saja. Soalnya masih apa namanya? Saya
masih malu kalau lewat di handphone dilihat banyak orang gitu. Nggak usah buka kamera. Tak usah buka kalau begitu. Nggak usah buka kamera. Yang penting KTP sudah ada di kami, biar nanti kami yang buatkan sertifikat untuk penggantian agama di kolom agama di KTP. Gimana? Ya, iya Ustaz. Boleh ya? Boleh. Oke. Baik. Tunggu, dibesarin dulu ya Bang. Gimana caranya besarin teman-teman? Udah saya. Udah. Oke. Sip. Jadi kita mulai syahadat langsung ya. Bang siapa namanya? Hercules. Ya. Gary. Hah? Gary. Bukan, Hiler. Hah? Hierarki. Oke, baik. Jadi KTP sudah ada di Bang Handi. Boleh diteruskan ke saya, Bang? Boleh, tunggu. Ini KTP-nya nggak boleh disebarkan kemana-mana ya. Cukup kita aja. Nanti dibuatkan sertifikat. Udah. Sembilan. Berapa usianya tadi? 24 ya? 23 ya? 24 Bang, baru mau 25. Minahasa Utara. Lahir 99 tahu. Minahasa Utara itu kabupaten apa itu, Bang? Minahasa. Itu Sulawesi Utara, tapi saya proyeknya itu di Gorontalo gitu. Oh, siap. Ini lagi-lagi warga Manado ya? Manado, Minahasa sama kan ya? Kalau orang dari luar bilangnya sama sih, Bang. Oh, Satu wilayah kan dekat. Oke. Terima kasih. Baik, saudara Hiler Gerit Pantau. Kita bersyahadat sama-sama tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lain, guru-guru saya yang lain. Izinkan saya memimpin saudara kita Hiler Gerit ini untuk bersyahadat. Saudara Geri Hiler sudah siap? Iya, udah. Oke. Baik teman-teman, kita syahadatkan beliau tanpa buka kamera karena untuk menjaga privasi, karena beliau juga masih tergolong masih muda ya, usia masih 24 tahun, baru mau 25 tahun. Tidak buka kamera, tapi KTP sudah ada di tangan saya, jadi tidak ada lagi yang diragukan gitu ya. Nanti WA ke Bang Handi alamat pengiriman sertifikatnya ya Bang. Saudara Hiler? Iya Bang. Oke, sip. Ikuti saya Bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah.
utusan Allah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudara Hiler, ikuti saya untuk menanggalkan kemudian apa yang ada di benak saudara, di kepercayaan saudara setelah syahadatain, supaya tak ada keraguan lagi untuk meninggalkan selama-lamanya sampai akhir hayat saudara. Izinkan saya untuk menuntun Anda mengucapkan kesaksian Anda terhadap iman Anda yang dulu. Boleh ya? Iya, boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Yang saya serahkan kepada guru kita di sini, Ustadz kita, mungkin Ustadz Yusuf atau Ustadz Rahmat yang ingin memimpin doa supaya adik kita ini bisa istiqomah di dalam Islam, belajar dengan baik di dalam ajaran agama Islam, ditambahkan ilmunya kemudian, dan benar-benar beliau merasakan indahnya nikmat beriman, iman Islam itu. Silakan. Akhi Yusuf, silakan saudaraku. Dokter Rahman, silakan dok. Tas Yusuf saja, dia sudah bimbing tadi. Iya, kalau guru yang mendoakan itu insya Allah diijabah. Akhi Yusuf, tafaddal. Iqra kitabah. Dinda Yusuf, Ustaz Yusuf. Enggak ada suara Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Tidur kali dia, ngantuk. Silakan dibacakan doa untuk adik kita yang baru masuk Islam. Dokter Rahman aja kalau nggak bisa. Iya, silakan dokter, ucapan-ucapan yang baik aja untuk mendatangkan berkah. Oh, yes, silakan. Ada suaranya Ustaz, udah ada suaranya Ustaz. Oke, saya izin ya untuk guru-guru semuanya, Ustadz semuanya yang di bawah, termasuk Bang Zuma, untuk memimpin doa yang ini ya buat mu'alaf yang baru ini. Semoga beliau istiqomah di dalam agama Islam, dan semoga apa yang telah kita sampaikan kepada beliau mau ya mengambilnya sebagai jalan hidup beliau sesuai yang apa saya sampaikan tadi. Aminkan di bawah ya teman-teman semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Aduh, sedih saya jadinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit ala dinika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi
wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah. Subhanallah. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari sahabat-sahabat yang lain untuk adik kita yang baru masuk Islam ini. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku, siapa namanya? Helen. Saudaraku sudah bisa menjawab salamku, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku. Jadi innamal muslimuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Salah satu persaudaraan Islam apabila ketemu saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan menyertaimu, warahmatullah disertai rahmat Allah dan berkahnya. Apa itu berkah? Berkah ialah sesuatu yang bernilai, sesuatu mungkin di mata manusia tidak bernilai, tapi di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala sesuatu bernilai. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak seorang muslim dengan seorang muslim lainnya dan wajib hukumnya dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, nanti kalau sudah masuk Islam ini, sudah masuk dalam keluarga besar Islam, yang pertama harus dilakukan adalah mandi nanti ya. Mandi besar namanya. Saya berniat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Bisa saya berniat menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, setelah niat itu, barang itu dibersihkan. Bersihkan baik-baik. Sudah sunat ya? Belum Pak Rahman. Ya, biar belum sunat, bersihkan saja dulu. Bersihkan semuanya. Setelah bersihkan, kemudian diusap kepala. Kemudian disiram bahu kanan, bahu kiri. Enggak pakai air panas, enggak. Dan seluruh badan. Nah, saya lupa tadi harus berwudu dulu setelah tadi niat setelah berwudu dulu. Tahu sudah berwudu, nanti belajar berwudu dulu. Jadi kalau tidak melakukan wudu dalam mandi, maka nanti selesai mandi baru berwudu, atau bisa berwudu dulu baru bersihkan tadi semuanya. Jadi itu bisa dilakukan, dua-duanya benar. Jadi kenapa diwajibkan seperti ini? Dalam menghadap kepada
yang maha suci artinya harus kesucian juga yang menghadap saudaraku. Masa dalam keadaan najis, maaf ya saudaraku, kalau di dalam barang itu ada kotoran sedikit saja, itu najis. Nah, untuk itu dibersihkan supaya, karena syaratnya itu kan bersih tubuh, bersih pakaian, dan bersih tempat dalam sholat ya, dalam melakukan sholat. Iya Pak Rahman, ya. Nah, apa manfaat sholat itu? Apa manfaat sholat itu? Di tengah-tengah kita melakukan usaha dunia, masa tidak pernah kita sempatkan sedikit untuk mengingat sama pencipta yang memberikan nikmat yang tiada tara. Kalau saudaraku misalnya mau jual telinganya 5 miliar, tidak mungkin saudaraku mau. Artinya, kalau kita mau hitung nikmat yang Allah berikan itu tidak mungkin kita hitung. Apa wujud rasa terima kasih kita? Itulah pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Kalau nanti mungkin saudaraku belum mampu, ikut-ikut dulu jadi makmum sampai ikut-ikut gerakannya, selanjutnya tambah Al-Fatihah, selanjutnya sampai bisa sempurna seperti kita ini yang sudah duluan Islam. Sesungguhnya saudaraku tidak masuk Islam, sesungguhnya adalah kembali kepada fitrah. Karena kullu maulidi yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, maka kita dari kesucian harus kembali kepada kesucian. Bagaimana mempraktekkan kesucian itu? Itu tadi, ya, harus mandi besar untuk hadas besar, berwudu untuk hadas kecil, ya. Nah, Tadi makanya udah dibilang sama Ustadz Yusuf, yang ada yang Bapak yang dari Gorontalo juga mau belajar di sana. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti itu Dinda. Kemudian berikutnya, jangan ragu-ragu bertanya. Silahkan bertanya. Kalau ada sesuatu yang menurut ini saya tidak tahu, bertanya kepada orang Islam. Yang ketiga, jangan masuk ke room-roomnya. Nanti akan babak belur kalau ditanya tentang Quran, sementara Dindaku saya tahu belum terlalu memahami. Untuk itu hindari dulu untuk masuk di komal-komal non muslim. Gitu saudaraku ya. Bertanya kepada saudara-saudaramu semua di sini. Bertanya kepada saudara-saudara, apapun masalahmu, saudaramu hadir. Kita ini ada kurang lebih 200 juta lebih di Indonesia. Bertanyalah saudaraku kepada saudara-saudara seiman, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan istiqomah dengan dinul Islam, sehingga nanti perlihatkanlah akhlak yang baik. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus itu mengurus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itulah yang paling baik. Bagaimana akhlak sebelum masuk Islam, harus lebih baik akhlaknya setelah masuk Islam. Sehingga apa? Cerminan saudaraku sebagai muslim akan nampak bahwa beginilah akhlaknya seorang muslim. Begitu saudaraku ya. Sehingga nanti jangan hujat agama sebelumnya, perlihatkanlah akhlaknya, sehingga mudah-mudahan orang lain juga yang sama dengan Dindaku bisa juga tertarik kepada Islam. Seperti itu. Silakan saudara-saudaraku kalau ada yang mau tambahkan. Silakan. Ele. Sebenarnya. Jadi terkait sunatnya Bang Andi. Gimana kesediaannya untuk bersunat? Di kapan? Kapan rencana mau disunat, bro? Ini kan yang itu apa namanya, ada
udah bilang sama Ustadz Yusuf tadi itu yang panjang lebar sampai Ustadz Yusuf juga tahu jalan ceritanya. Jadi kemungkinan itu di Gorontalo itu. Oke, sudah ada saudara kita yang di Gorontalo yang respon, yang handle itu masalah sunatnya ya. Oke. Iya Pak Andi, makasih banyak. Oke. Ya kalau ada informasi selanjutnya hubungi HP saya aja. Oke. Terus, kenapa kau ini sudah lama memang kau tidak ke gereja kah? Sudah lama. Tapi keluarga nggak apa-apa ya, resiko ditanggung. Iya Pan, itu kan pilihan masing-masing kan. Subhanallah. Hidayah itu mahal Bu Handi. Hidayah itu tidak ada yang setara di atas bumi ini. Saudaraku. Ya alhamdulillah. Udah mantep lah kalau gitu ya. Nanti hubungi besok yang di Gorontalo itu, temuin kalau ada apa-apa. Bang Handi, izin sedikit. Saya mau tanya sama Bang Toaku Yaku tadi. Ketika saya menjelaskan ke Abang, apakah ada paksaan atau tidak ada? Mohon kesaksiannya Bang, silahkan. Apakah saya pernah memaksa Anda untuk masuk agama Islam atau menurut keinginan Anda sendiri gitu, silahkan. Untuk masuk Islam itu tidak ada paksaan karena tadi juga udah panjang dengan Ustadz Yusuf kan mengenai kenapa agama itu kan dari lahir juga bukan karena kita yang memilih tetapi dari orang tua kita. Untuk mendapatkan hidayah itu juga dari perjalanan hidup yang saya dapat tadi. Dan terus hidayah juga dari yang Ustadz Yusuf juga tadi yang udah saya cerita. Jadi apa yang saya alami itu saya rasa kayak hati ini jadi tenang, udah damai dengan hati sendiri dan apa yang saya pilih ini betul-betul tidak ada paksaan sama sekali. Begitu Ustadz. Terima kasih atas konfirmasinya. Ya, saudara-saudari Muslim saya yang ada di Komal sama yang di sini maupun yang di YouTube ya, saya tidak pernah memaksa beliau ya atas pengakuan beliau sendiri. Tadi saya hanya menjelaskan agama Islam seperti apa kepada beliau. Ya, mungkin 1 jam lebih tadi beliau banyak bertanya dan saya pun masya Allah tidak tahu beliau masuk ke sini pengen bersyahadah tadi, jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz Yusuf. Sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti keluarga dari saudara kita ini juga ikut jejak daripada saudara Hilal ini untuk bersyahadat. Masya Allah. Karena tadi juga sudah tanya sama Ustadz Yusuf mengenai hujatan dari habis itu kan semua sudah tanya dan saya juga sudah puas dengan itu dan apa yang saya pilih ini juga itu akan tetap saya pertahankan. Pertahankan Bang. Iya, semoga istiqomah di dalam agama Islam. Doa yang saya sampaikan tadi, semoga Abang mempunyai keteguhan di dalam agama Islam, ditutup dengan agama Islam, wafat dengan agama Islam, wafat dengan iman, dan wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, mungkin sesi ini saya kira udah selesai ya, Guru Nda. Kita lanjut ke diskusi. Ya, terima kasih banyak. Oke, Bang. Semua Pak Andi, Bunda Rama, Bang Kian Santang, Pak Rahman, Bang Fian, terutama untuk Ustadz Yusuf, banyak terima kasih untuk saya rasa hidayah juga dari Ustadz Yusuf yang memberikan hidayah sampai betul-betul dari hati benar-benar dan juga dari Allah karena bukan juga manusia yang memberikan hidayah itu. Terima kasih. Amin ya Allah ya amin. Makasih. Istiqomah ya Bang. Kalau ada apa-apa hubungi Bang Andi ya Bang. Iya itu. Kalau ada apa-apa hubungi aja ke WhatsApp Bang Handi, nanti beliau yang urus gitu Bang. Jadi seperti itu. Ya. Oke Bang, mau istirahat ya Bang Hilal.
Makasih semuanya, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Nanti namanya diganti ya. Iya. Pak Andi, itu apa namanya, itu juga saya mau bikin kartu keluarga juga itu sendiri, boleh kan begitu? Boleh, makanya tolong tanda tangannya dikirim ya, tanda tangan di atas kertas yang bersih. Iya. Ya, nanti dibikinkan sertifikat mualaf. Nanti berdasar dari situ Anda bisa mengajukan ke instansi terkait. Oke? Iya. Oke Pak Andi, makasih. Oke, kembali. Coba ucapkan salam, udah lancar nggak? Kalau mau pamit, belajar dong. Coba. Jangan lagi pakai selamat malam, selamat pagi. Coba ulang. Ya, teman-teman juga. Teman-teman sebelum turun, saudara kita Koyaku ini yang mau infak ke beliau berupa gift, silakan ya. Kita kasih kesempatan 5 menit. Mana tahu ada yang mau bersedekah kepada seorang mualaf. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, izin saya gedein yang Bang Toyakunya ya Bang. Iya, buktikan kalau kita umat Islam itu juga memang punya kewajiban terhadap seorang mualaf. Terlepas siapapun mereka, seorang mualaf itu berhak juga untuk mendapatkan infak sedekah dari teman-teman muslim. Betul. Jadi bukan hanya sekedar yang mau bersunat atau yang lagi susah. Karena banyak yang ini teman-teman, banyak dari kita itu yang muslim tapi memanfaatkan kemudian kemuslimannya itu, apalagi kalau dalam keadaan sakit sana sini, kemudian minta donatur atas kesakitannya. Jadi menjual kesakitannya itu hanya untuk mendapatkan donasi gitu ya. Sedangkan ada mualaf yang betul-betul membutuhkan, yang perlu untuk kita bantu, justru kita tidak bantu gitu. Ada bahkan yang sudah mualaf puluhan tahun, 20 tahun masih juga mualaf. Namanya pun dibuatnya mualaf. Karena itu tujuannya. Siang malam kita bantu, siang malam kita bantu, nggak puas-puas juga. Nah sekarang saya lihat dia sudah masuk ke komal-komal Kristen, menyanyi-nyanyi lagu gereja di situ. Nah ini kenapa terjadi? Karena satu hari dia hubungi saya, ada ya, saya tidak cerita oknum, tapi ada beberapa yang aku mualaf minta supaya saya minta donasi untuk dia. Karena tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi ini, hanya butuh santunan dan seterusnya. Ini yang kayak begini yang kita tidak harapkan. Ya, sampai saya katakan, wah mohon maaf, nama saya ini bukan di API itu bukan panti sosial. Anda memanfaatkan API untuk cari santunan, untuk pengobatan Anda, atau untuk beras Anda, dapur Anda. Malah dia bilang, lah kan Bang Suma ini pemimpin. Satu kali aja ngomong kan orang dengar. Jadi kalau se-Indonesia memberikan kemudian santunan kepada saya karena tidak mampu, ya itu bisa saja karena kan Bang Suma pemimpin. Kata dia gitu. Waduh, gue bilang jangan manfaatkan nama saya untuk bermalas-malas. Harus rajin. Mualaf itu harus rajin. Mualaf itu bukan minta santunan terus. Mualaf itu ya paling 3 bulan setelah mereka punya mentalnya, jiwanya itu kembali ya, mereka begitu masuk Islam harus lebih kuat untuk mencari nafkah, bukan kayak gini caranya. Mungkin gara-gara bahasa itu udah masuk dia ke komal-komal oten, nyanyi-nyanyi gereja. Ya silakan aja, la ikraha fiddin, kembali ke agamamu kalau memang kamu masuk Islam untuk cari makan di Islam. Kayak begitu. Ada juga dulu yang pernah saya syahadatkan. Ternyata lebih dulu disyahadatkan oleh Arimatea. Ada yang kayak gitu-gitu. Menjual kemu'alafan hanya untuk mencari makan. Mungkin karena sudah terbiasa dulu-dulu kan. Terbiasa sedikit-sedikit sakit disantunin gereja. Sedikit-sedikit sakit disantunin gereja. Sedikit-sedikit sakit disantunin gereja. Gereja udah malas.
masuk ke Islam dia mualaf. Di sini juga kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena sudah bertahun kurasa hampir tiap malam. Sedikit dulu Bang Suma. Tapi masa mau kayak gitu terus? Mau sampai kapan? Sudah banyak yang mau kasih dia usaha modal, udah banyak yang mau kasih dia gerobak, bahkan ada kita tawarkan untuk menjadi reseller dan seterusnya. Tapi dia memang lebih suka begitu. Kan aneh gitu ya, teman-teman. Jadi ayo teman-teman kalau mau memberi santunan bisa kita berikan kepada mu'alaf apabila mereka itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu wajar itu. Karena mereka memang dalam keadaan pembentukan psikis kejiwaan gitu, ya. Ya, izin Gurunda Juma, ini yang tadi ditanyain Pak Firman itu yang kemarin syahadat itu ini. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada menyerahkan nomor rekening ke tim kita? Kemarin saya sudah menjelaskan Pak, kalau itu nomor rekening memang nggak ada rekening cuma BRI. Kebetulan BRI di Banda Aceh ini nggak berlaku. Nah, jadi yang ada selama ini cuma nomor dana. Nomor dana pun memang bagus kok, bagus. Nah, jadi nggak ribet. Iya, Masya Allah. Kalau di Aceh ini BRI memang nggak berlaku Bang. Karena jadi nomor dananya sekarang di mana? Siapa yang pegang? Siapa yang abang kasih kepada siapa? Dananya? Iya. Ya, Bang aku Indra sendiri. Prasetya, makasih Bang Prasetya ke rekening yayasan, Masya Allah. Iya, di mana Bang? Dalam dana aku sekarang aku sendiri yang megang Bang. Ya sudah, itu nanti kontaknya dikasih ke Bang Handi, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa Bang. Boleh. Oke, sip. Oh iya, tadi ku dengar ada abang untuk komentar mualafnya minta-minta ya. Sempat aku dengar. Ada yang kayak gitu Bang, jangan ikuti itu ya Bang ya. Oh kalau Bang Firman insya Allah enggak, beliau kerja keras. Kebetulan saya orangnya Bang, bisa saya berani menyebut nama Allah ya. Aku orangnya nggak suka minta-minta ya. Iya. Baik, itu kedua, barangkali ada juga sesama kita rasa kemanusiaan ya. Kalau ada juga yang ingin berbelas kasihan, ingin juga membantu saya juga nggak mau mentidakkan. Ya, alhamdulillah di balik itu juga aku ya kita mendoakan. Masya Allah. Ya pastinya Bang, prinsip saya nggak suka. Ya sebenarnya sih secara aku kasar ngomong, aku nggak suka dikasihani secara kasar ya. Iya bang. Islam itu gitu. Islam itu yang harus Karena mengasihani yang lain. Sesuai dengan juga betul. ajaran. Iya betul. Nah, betul. Bukan berarti juga ini orang abang ada sama kuku tolak, enggak gitu. Masya Allah. Iya bang. Barakallah fik. Teman-teman juga yang lain yang ingin infak sedekah ke teman-teman kita mualaf, silakan ke rekening MCI Bang Muji Widodo. Barakallah fik. Makasih ya. Ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73, Bank BTN Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti dari sana kami akan menyalurkannya, gitu ya. Jadi terpusat, jadi nggak tercabang-cabang. Oke, teman-teman, saya ulang ya. Nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 BTN. Oh pelan-pelan ya, pelan-pelan. 401
ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya benar, di channelnya Bang Juma ada Bang Andi katanya. Ya, Saudara Firman nomor royalnya sudah ada, sama saya belum ada loh. Di Bang Alif dia, di Bang Alif ada. Nanti dikirim ke ininya, makanya dikirim nomornya untuk dana. Dari kemarin kita tunggu nomornya gitu. Tapi kayaknya ada aku kirim sama Bang Orang Juma lain. ya. Ada Ke saya. Kirim lewat mana Bang? Abang tahu nomor saya? Enggak, itu Ustadz Alif. Itu Ustadz Alif itu. Ustadz Alif Bang Firman. Oh iya. Ya, bukan Gurunda Juma Ustadz Alif. Teman-teman yang di bawah yang pengen tahu nomor rekening MMCI, tinggal diklik channel YouTube-nya Zulkifli M Abbas Official, channel Gurunda Juma. Di situ ada tertera ya teman-teman yang di bawah. Oh, iya. Izin sedikit, itu katanya yang di bawah ada yang mau syahadat lagi. Moderator, Gurunda Zuma, silakan dinaikkan. Saya turunkan aja nggak apa-apa. Masya Allah, makasih ya akhi. Sama-sama Barakallahu Gurunda fiik. Zuma. Wah iya Kak Gurunda semuanya. Nah ini open cam Gurunda. Nah tuh, Masya Allah. Bang Sadli judulnya dia ke atasin, dihilangin. Kemute bang, kemute. Astagfirullah. Bang ini, Bang Tokoyaku, saya izin pamit dulu ya. Kemute itu kemute Bang, kemute. Kan Buka kemute mic-nya Bang dulu. Andi, biar dia ngomong. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Nah, baru buka kameranya gitu. Saya izin pamit dulu ya Bang ya, Gurunda Zuma sama host semuanya. Syukron jazakallah semuanya. Pak Ustadz Yusuf, Bang Suma, Pak Andi, Bunda Rama, Kian Santan, Pak Rahman, Firman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya izin pamit juga dulu ya. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya yang mau syahadat di bawah? Namanya siapa teman-teman? Ntar saya lihat. Siapa namanya ya? Minta naik aja sini, minta permintaan naik aja yang mau syahadat. Oh Ning ini ya, Ning R ini ya. Assalamualaikum Teh Ning Sampurasun. Teh Ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Ustadz. Saya juga mualaf. Sebelumnya salam kenal ya buat kaum muslim yang ada di sini semua. Iya, salam kenal. Saya juga mualaf baru 2 bulan. Insya Allah tanggal 24 ini 2 bulan. Dan saya juga baru sedikit-sedikit belajar Islam. Alhamdulillah. Saya asli Manado. Nama lengkap saya Min Rumampuk, dari marga Rumampuk, Minahasa, Manado. Ya. Saya keluarga semua Kristen. Tidak ada yang Islam. Allahu Akbar. Ya, ini kebetulan saya dengan mantan suami saya punya anak 2. Dan 1 ini mau saya Islamkan. Tuh, kemarin saya sudah dari dia sendiri Pak Ustadz. Saya kan tidak mau maksa ngajak gitu kan. Saya ajak dari kemarin sore sekitar jam 5 begitu. Mak, kalau boleh kakak ikut mama aja ya, katanya gitu. Mau masuk Islam. Nah, kebetulan tadi saya masuk di roomnya Pak Ustadz Yusuf. Saya dengar di situ ada kayak ada
debat antara non muslim sama yang muslim Pak Ustadz Yusuf. Makanya saya bilang coba dengerin nih kakak. Nah ini udah malam kayak gini mau bangunin Pak Imam di mana? Ya udah besok. Nah kalau memang kakak pingin masuk Islam, ayo ikut mama aja barengan kita. Insya Allah kita sampai mati tetap di Islam. Kita kok nggak akan, kalau memang ini udah jalan kita nggak akan mati gitu. Karena jujur kita masuk Islam udah dibuang keluarga Pak Ustadz. Ya. Udah nggak dianggap sama sekali keluarga. Bahkan kita udah diusir dari rumah karena kita tinggalnya di rumah kayak budel ya, rumah orang tua. Sekarang kita tinggal di kos bareng anak, dan anak mau masuk Islam juga. Ini anak saya kebetulan lagi kerja tugas juga. Kalau memang mau, ayo ikut bareng mama. Usia berapa anaknya ibu? 18 tahun. Dia lahir tanggal 20 April. Sudah kuliah. Baru mendaftar gitu. Cuman saya sudah bilang, kita walaupun di Islam pasti Allah kasih rezeki. Biar mama kesana kemari, yang penting mama nggak minta-minta gitu nah. Gitu. Ibu di mana? Karena kita udah sekarang stay di Gorontalo karena anak lagi ospek di Universitas Bina Mandiri. Izin saya bersalin ya Bunda bondingnya. Iya silakan. Itu di kos Anissa yang dekat kampus UBM di Gorontalo. Iya, sekarang saya ada di Gorontalo. Ini baru tanggal 2 datang ke sini. Masya Allah. Anak ibu lagi perempuan bu? Dua-dua perempuan Pak Ustadz. Satu Ustadz lagi dipanggil Pak. Kuning. Ya. Kuning kalau berkenan minta KTP-nya ke Bang Andi biar nggak jadi fitnah, boleh? Ntar dulu. Ibu tahu? Bisa. Ibu tahu nomor HP saya nggak? Nggak tahu. Ditulis lah. Iya, saya kebetulan sudah, alhamdulillah sudah nikah sama orang Jawa tapi pasnya di Kalimantan Timur. Wow. Itu. Ibu sendiri usia berapa ibu? 38 tahun. Saya kelahiran 86. Dan ini yang digambar ini suami saya. Itu. Jadi saya begitu nikah langsung urus surat. Bentar Bu, dicatat dulu nomor HP Bang Andi Bu. Tulis kakak biar Pak Ustadz yang itu. Iya Pak, saya sudah anak saya ini. 081 Udah? Sudah Pak Ustadz. Ya, tambahnya nggak usah ditulis ya. Tambah 2877 ditambah 4-nya 3 kali. 4 3 kali. Ditambah 99. 0812 877 4499. 4-nya 3 ya Bu? Oh iya 43. Iya Pak Ustadz. Di sini bukan 43, 4-nya 3 kali Bu. Iya, 4-nya 3 kali. Iya. 4499. Tuh. Iya. Ya, dikirim ke nomor itu Bu KTP-nya Bu. Iya nanti dikirim. Waktu Ning masuk Islam diganti nama Ning. Jadi
Nur Ain Rumampuk marga masih ada. Ya nggak apa-apa pakai marga Bu, harus itu. Oh. Kirain Kemarin saya juga tahu sudah. Ibu Joyce Wawaruntu sama nggak ganti marga. Dari Kirim ke KTP, kalau ke abang dulu KTP. Iya, dikirim dulu Bu. Ibu, Ibu, KTP-nya dikirim dulu Bu. Oke Pak. Biar jelas. Jadi mau malam ini dua-duanya mau anaknya mau syahadat malam ini Ibu. Ya, yang satu aja Pak, kebetulan yang anak ini kan mau kuliah Pak di sini. Oh, yang satunya masih kecil mungkin ya. Yang satunya kelas 3 SMP. SMP. Ya. Enggak sekalian syahadat, belum mau yang satunya. Yang satunya tidak dengan saya sekarang Pak. Oh, tidak ikut sama ibu. Iya, nanti saya kan rencananya mau balik ke Kalimantan. Ini rencana saya. Saya mau bawa dianya. Sekalian saya mau masukin Islam di sana juga. Amin, amin, amin. Itu rencana saya. Ibu bersedia nanti open cam ya Bu ya di saat lagi ikrar syahadat ya Bu. Kalau ini Pak, karena akun masih kecil mungkin jadi tidak bisa on cam. Gak apa-apa, yang penting ngirim KTP nggak apa-apa. Ibu-ibu mau wajar lah. Ya siap. Ada KTP-nya. Kalau anaknya bersedia nggak untuk buka kamera? Anaknya enggak ada TikTok Pak. Di sini aja. Di sini aja pakai TikToknya Ibu Ning. Oh, ini akunnya sudah bisa enggak Pak? Kalau bisa mau buka, mau bersedia. Nanti diminta sama teman-teman untuk follow. Boleh. Pakai itu kakak pakai kalau dari jilbab. Oke, teman-teman silakan di follow teman-teman Ibu Ning. Nah ini mualaf-mualaf kayak begini nah yang butuh uluran tangan dari kita, yang dijauhkan dari keluarga, yang diusir dari keluarga sampai dia ngontrak ngikut anaknya. Anaknya pun kemudian bersedia untuk ikut sama orang tuanya. Dua hamba Allah ini kemudian mengikrarkan untuk sekeyakinan masuk Islam. Kemudian tugas kita sebagai Muslim, ya jangan kita sepelekan. Ini adalah kewajiban kita untuk mengayomi mu'alaf yang keadaannya seperti mereka ini. Kapan lagi dan siapa yang akan membantu mereka kalau bukan kita? Inilah tujuannya kita ada di komal-komal diskusi lintas agama. Karena kalau ada yang mu'alaf, ya dengan mudah kita membantu mereka. Karena banyak sekali yang mau bersyahadat itu tapi karena takut menanggung resiko. Ibu ini berani menanggung resiko, nggak takut beliau. Nah untuk itu kita hadir sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Ya kita satu tubuh merasakan penderitaan beliau. Ayo mari kita bahu-membahu membantu. Yang mau menyalurkan bantuannya silakan ke Yayasan MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya yang disebutkan oleh Bang Handi tadi. Yang mau kirim gift ke ibu ini silakan. Teman-teman jangan lupa follow supaya belum bisa buka kamera. Silakan Bang Handi. Ya. Oh iya Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf ya, mohon maaf sama dari ujung kaki sampai ujung rambut saya. Jangan sampai dengan saya naik di atas sini orang-orang berpikiran oh mungkin ibu karena ingin minta sumbangan. Ya Allah, sama sekali enggak. Aman Bu. Iya Ibu, terlepas daripada itu kami umat Islam itu, kita umat Islam itu positif dalam mengambil sikap. Ya, ibu mau niatnya begitu itu adalah urusan ibu dengan Allah. Yang pasti kita sebagai Muslim harus saling membantu kan gitu ya. Karena akan kelihatan orang-orangnya yang tadinya ngaku ikhlas untuk bersyahadat nanti akan kelihatan sendiri Bu. Jadi tanpa kita
sampaikan seperti itu. Kalau misalnya memang tujuannya nanti tuh muncul lagi tuh di koma lain minta disyahadatkan lagi, atau nanti Kalau masuk Islam itu kan harus ke masjid gitu Pak, kan? Iya. Ambil air wudhu dulu. Mohon Oh air enggak. wudhu Kalau dulu, syahadat itu enggak mesti wudhu, enggak mesti di masjid, dimanapun. Soalnya waktu saya masuk Islam dibuat kayak gitu, diajarin berwudu dulu, baru dibawa ke masjid, dikasih pakai mukena, baru ngucapin Oh iya, kalimat syahadat. itu kalau Makanya formal, iya. betul, itu nggak salah juga, betul. Oh, makanya itu anak saya kok tidak sama kayak mama gitu. Enggak, mama langsung jadi selimut gitu kan. Sian dia tidak siap sementara buat rangkuman nikah kan. Tapi nggak apa-apa kalau mau lihat juga. Akan tinggal ini nanti besok insya Allah pagi-pagi kita ke masjid Mama izin. Ya, izin Bu, mohon teman-teman yang di bawah pasukan follower, silakan di follow ibu ini biar cepat open cam ya, biar cepat disahadatkan. 200 lagi teman-teman, ayo digaspol untuk follow teman-teman biar ibu bisa open cam ya, biar cepat langsung syahadat. Ayo bantu ya, bantu pasukan follower. Izin Bang Juma. Ya, masya Allah. Syukran abang kita Bang Indra Prasetya. Beliau ada infak untuk ibu ini ya, yang mualaf kali ini. Alhamdulillah. Nanti mohon ibu WA nomor rekeningnya kepada Bang Handi. Nanti kita salurkan bantuan yang dari teman-teman kita yang disalurkan melalui MMCI. Ini ada Bang Indra Prasetya memberikan nominal, sekarang dia transfer. Ya, mohon maaf Bang Indra, saya harus sebutkan nominalnya sebesar 2 juta ya. Masya Allah, subhanallah. Nah silakan Ibu, nanti nomor rekeningnya ke Bang Handi supaya kami amanah saudara-saudara kita ini kami sampaikan ke Ibu. Begitu Ya juga Allah. sahabat Firman, nanti nomor kontak dananya disampaikan ke Bang Handi supaya amanah dari sahabat Muslim itu kita sampaikan kepada antum, pada sahabat Bang Firman. Ya, Masya Allah. Ya. Silakan Bang Firman, ada yang mau disampaikan? Ini tadi kan dengar ibu ini, mohon maaf nih kalau memang ada aku lancengnya, mohon maaf. Tapi ini aku bertanya ini mengingat supaya teman-teman yang lain supaya nggak berpikiran negatif ya. Karena aman itu Bang. Dengan posisi kami ibu ini dengan sama, dan mengingat tadi anaknya ada. Suara Pak Firman kecil Pak. Oh, tadi kata ibu ini anaknya diajak untuk masuk Islam. Kan? Aduh, kecil. Mungkin itu ada yang baik kalau ibunya mengajak untuk masuk Islam. Nah, di balik itu kan Suaranya Pak Firman kecil, suaranya besar dulu suaranya Pak Firman. Ya, mungkin nanti ya kita fokus ke ibu dulu ya Pak Firman ya. Silakan teman-teman cepat di follow ya. Cepat Don, 50 lagi cepat Don. Oten boleh follow nggak? Boleh follow Oten. Ya, yang Oten silakan follow. Ibu ini belum WA saya loh. Oh belum. Oh, iya Pak, soalnya bukan. WA dulu Bu, kirim dulu KTP-nya ya Bu. Ya, gimana Bang Firman tadi? Oh, itu kan mengingat ibu itu mengajak anaknya tadi ya. Iya. Nah, itu ibu itu mengajak anaknya kan dalam waktu singkat tuh. Nah, sementara anaknya langsung mengiyakan untuk masuk Islam. Nah, di balik itu Bang Juma, apakah nggak perlu kita tanyakan sebagaimana anak ibu itu mau mengiyakan masuk Islam itu dengan alasan apa gitu?
mohon maaf nih, mohon maaf ya. Iya, kan beliau belum buka kamera Bang. Nanti kita akan tanya itu. Iya. Nah, itu karena mengingat saya pribadi, saya mempunyai alasan tertentu kenapa juga saya mau masuk Islam. Udah saya mengatakan tadi itu bahwa Yesus bukanlah Allah, tapi dia hanyalah Nabi Muhammad, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk masuk Islam. Dia hanyalah nabi gitu Bang. Dia hanyalah nabi, dia hanyalah utusan Allah. Karena di Kristen pun ajaran Yesus mengatakan setiap kalian berdoa demikianlah, katakan demikian Bapa kami yang di surga, berarti kan dia bukan Allah. Ya betul Bang, betul. Masya Allah. Jadi harus kita tanyakan dulu itu apakah itu pemahaman anak ibu ini sampai di situ atau bagaimana. Ini aku menanyakan ini supaya teman-teman yang lain supaya enggak bernegatif bagi siapa yang mau mualaf untuk masuk Islam. Itu loh Bang Saya Juma. setuju itu Pak. Saya setuju Pak. Intinya Bung Saya Firman, pribadi kita tidak memaksa saudaraku. Intinya di situ. Ini Iya betul. Jadi nantilah. Makanya sebelumnya kan dari awal Pak ya, saya tidak ajak anak saya pribadi sendiri dulu ya. Kemudian anak saya ini dengan niat karena pergaulan dia di sini juga sama orang-orang Islam, kan di Gorontalo ini banyak orang Islam ya, mayoritas Islam. Jadi Mama, kenapa kalau dengar suara azan sama orang ngaji kok enak betul dengarnya, katanya gitu. Kakak masuk Islam ikut mama aja. Kenapa? Suka. Masya Allah. Bentar ya Bu, itu udah down 1.000 ya Bu ya. Ibu udah kirim KTP-nya Bu? Iya ini Pak, saya sudah mau foto. Ya kirim dulu Bu KTP-nya Bu. Ya teman-teman, makasih banyak yang sudah follow Ibu Ning ini ya teman-teman. Kalau ada yang mau berinfak silahkan. Mau berupa gift atau donasi ke MMCI ya teman-teman. Iya betul. Harus satu pintu ya. Jadi nanti kami MMCI yang menyalurkannya sesuai peruntukannya. Jadi kalau di luar sana ada yang mengataskan mualaf memberikan nomor rekening pribadi, diabaikan aja dulu. Bukan diabaikan aja dulu, diabaikan untuk selamanya. Diabaikan selamanya. Jadi selamanya. Diabaikan. Ya, ayo teman-teman yang punya gift silakan dibantu ibu kita ini ya. Itu terjeda mungkin lagi kirim KTP ke Bang Handi. Iya. Oke teman-teman, gaspol yang mau kirim-kirim sodako gift-giftnya ke ibu ini silakan gas. Jangan dinanti-nanti teman-teman. Besok nggak laku giftnya. Ayo digaspol sekarang. Nah gitu dong, gaspol terus. Masya Allah, jazakallah khair yang udah ngirim-ngirim gift. Ya silakan Abang. Ayo Oten silakan kalau mau kirim gift juga buat Oten biar nanti cepat sadar kalian ya. Belum ada ini Bu, belum ya? Oh lagi. Belum, dia masih terjeda itu. Mungkin masih dipoto itu KTP. Jadi saya baru menerima informasi beliau namanya Pak Mois di Gorontalo. Beliau adalah salah satu pengurus media Gorontalo. Kemudian beliau juga ketua bidang takmir Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Beliau nanti semua para mualaf tak kasih nomor ke beliau. Nanti beliau khusus di Gorontalo yang respon teman-teman mualaf yang ada di Gorontalo. Masya Allah. Bang Handi sudah ada nomornya beliau? Ada ini Muis Gorontalo. Oh siap. Masya Allah.
Jadi media-media, jadi tiap hari itu nongol di media Gorontalo itu di online mualaf-mualaf yang disyaratkan oleh Bang Juma. Di YouTube itu Bang Andi? Media online. Oh. Nama medianya apa ya namanya ya? Web berarti ya? Iya. Bukan kayak KTP-nya sudah. Oh iya, udah. Udah dikirim. Nah, sekarang Ibu. Waduh, tar dulu. Oh ya udah. Saya reply dulu ke Bang Juma untuk ya. Oke. Nah, sekarang Ibu turun dulu. Ibu turun dulu, keluar dari TikTok, terus masuk lagi ke sini ya Bu ya, biar bisa open cam. Ibu turun dulu, keluar dari TikTok, terus masuk lagi. Ntar dulu, ini kok agama Islam? Siapa sih? Ibunya agama Islam Bang Andi, yang mau syahadat anaknya. Justru saya minta nomor anak, KTP anaknya. Aduh ya Allah. Turun ya, nanti saya minta lagi nomor KTP anaknya. Ada nomornya kan Bang? Minta aja Bang. Iya, tunggu. Naik gue. Yang ibunya udah naik belum? Belum ada. Utun Muslim apa Kristen Utun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Sebenarnya sih saya mau nanya, ya berhubung ada yang mau syahadat, ada yang aja deh. Mau nanya kepada siapa? Sama Gurunda. Halo, ada Pak Ustadz? Iya. Itu KTP-nya sudah baru Pak Ustadz, karena saya sudah pindah ke Kalimantan. Itu KTP baru saya itu. Tapi kalau yang dibutuhkan KTP anaknya Ibu. Oh, kirain KTP saya. KTP anaknya yang mau syahadat. Oh iya. Karena mau dibuatkan sertifikat. Ya, Saudari Utun juga silakan kirim KTP-nya ke Bang Andi biar dipercepat ininya syahadatnya juga. Dia udah Muslim Gurunda. Biarin aja. Saya alhamdulillah Islam. Siapa suruh naik? Sekalian aja. Israel pun walau jisya gimana? Sebenarnya sih berhubung syahadat juga sih kayaknya. Hah? Mau syahadat juga? Bentar. Iya. Ya udah, syahadat coba dengar. Saya mute. Bentar dulu kakak. Yang KTP anaknya ya Boni ya. Ya coba syahadat dulu, Ukhti Utun. Syahadat sendiri? Iya. Enggak, maksudnya sebelum saya syahadat kan saya mau bertanya dulu gitu. Ini namanya Utun. Syahadat dulu dong. Namanya Utun, kayak tukang ketoprak tetangga ini. Namanya Utun sama. Ya itu nama anak saya. Ya udah syahadat dulu dong. Aduh nggak benar lu Pak. Ayo. Jadi syahadat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah. Subhanallah. Sah. Mudah-mudahan. Ayo Utun kalau nggak bodor naik teh. Sah. Alhamdulillah. Sah. Ya, saya Islam dari Orok. Iya kan nggak Apanya apa-apa sah? syahadat. Lagi dinikahkan sampai sah. Kan Orang nggak menikah apa-apa juga sah. Utun orang mana Utun? Manado. Ya,
Ciawi. Orang Bogor. Bogor Ciawi kan. Ciawi bener. Geus bukan salah kican euy. Bukan, Gunung Sindur. Geus bukan salah Gunung kican. Sindur. Euy. Geus bukan Ini salah yang kican. jaga Bang Kian Santan. Yang Gunung Salak. jaga Gunung Bromo. Gunung Salak, Gunung Bromo itu di Jawa, Gurunda. Oh, Gunung Salak. Kalau di Bogor Gunung Salak. Benar tuh Utun? Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Sindur. Oh, Gunung Sindur. Oh, euy. Iya. Gunung Sindur teh di iya teh di Pamijahan. Astagfirullah Bang Handi. Sekolahnya Desa sampai Pamijahan. sampai pagar kayaknya Bang Handi sekolahnya. Dulu bukan jelmaan Nyi Blorong, bukan. Dulu aku sering oprot di situ. Ada kan tempatnya gudang garam oprot di situ Gunung Sindur lah tuh. Desa Pamijahan lah tuh. Bener ya teh? Enggak. Bukan jelmaan ini. Nyi Blorong bukan. Bukan. Bukan ya. Si Utun ditanya geus bukan salah kican Utun. Wah, mana ibu itu kok turun? Iya, tadi kepental dia terjeda ngirim KTP ke Bang Handi kali. Coba saya cek lagi ya. Ada minta naik lagi ya. Utun guys, dan apa nya Tun? Dia ndak pelak. Heeh. Kos ya kak? Yes. Rahel mau syahadat juga Rahel. Mbak Rahel. Ya. Mbak Rahel. Oh Ya, Mbak. Rahel. Ya. Mau syahadat Rahel. Langsung. Oh Rahel. Oh Rahel. Oi. Rahel. Oh Rahel. Oh iya. Oh Rahel. Murah kok. Rahel. Murah kok. Ini Murah Akang JK. kalau Akang kenapa kalau aku tahu semua nama desa Kang? Kenapa? Karena Bang Handi? petualang kan Bang Handi. Petualang. Bener itu desa Pamijahan. Apa Pamijahan itu di Tasik, Ciamis? Kenapa jadi ke Bogor? Di Gunung Sindur juga ada Kang. Enggak ada. Pamijahan itu yang Gurunda mau apa? Main film itu, guru pencak silat itu. Ah ya. Tanya Dewa. Ya Bang Wak, ada ya kan? Beleguk sih ya. Nah, Gurunda kalau ngomong beleguk enak kedengarannya. Beleguk sih ya. Mana ibu? Kok Pak Mulyadi ya? Oh ini ada, udah ada. Ya naik silakan Bu. Loh kok penuh ini? Udah itu turun. Kok di atas penuh? Ya udah Dewa di bawah aja. Enggak. Ini ada yang nyambut ini. Udah, Rahel saya turunin. Ya, Buning. Buding mana foto KTP anaknya? Bentar, kenapa ini dikatanya dia kan dikasih kan anak saya mau dibantu urus beasiswa begitu, jadi dikasih kumpul dulu KTP sama kakaknya dia, dikasih sama kakak pendampingnya dia. Nanti besok diambil baru dikirim fotonya Pak. Oh gitu. Kalau mau Ada lihat nomor saya- HP. Bang Handi ada nomor HP-nya kan ya Bang Handi ya? Ada nomor Tidak HP ibu? ada. Saya sudah kirim. Tapi kenapa dihapus lagi atau Bu? Oh foto saya karena tadi kan bilang Enggak, apa, fotokopi foto KTP-nya Ibu. Ada kan fotokopi KTP-nya? itu karena tidak ada fotokopi jadi dikasih itu kemarin kan berkasnya kan kita kan sudah kesini dikasih tinggal ya. Makanya karena tidak ada fotokopi jadi dikasih itu nanti kakaknya kan dia ospek kan. Oh, Nanti iya. kakaknya Kakak yang aja fotokopi yang kakak aja. tinggal. Kakak Ada saja semuanya di boleh. situ Bu. Ada saya kirim semuanya. Ya, udah. Tanya- Udah cukup Bu. Saya kirim. Ibu bisa on cam ya sekarang ya Bu. Coba dibuka kamera Bu. Bisa. Ya, coba. Udah saya ini tuh minta.
Ring. Silakan Bu. Maaf, ini anak saya ada juga. Malu. Ada kerja tugas juga dia malu. Kayak mana mau sadar Bu kalau malu? Enggak lah buka itu. Ini, tutup dengan itu saja Masya tidak Allah. apa-apa bisa. Ibu pakai kerudung bisa Bu? Jilbab saya cuma satu Pak, jujur baru satu, baru dipakai anak tadi ospek. Kerudungnya baru satu. Jilbabnya Ya, mandi baru satu. baru satu, baru dipinjam. Pakai kain nggak apa-apa Ibu, pakai kain nggak apa-apa. Mari sarung dulu satu. Nah gitu pakai selimut nggak apa-apa. Ya. Maaf. Mana yang mau sadatnya Bu? Maafin. Ya. Yang mau Mana sadat yang- siapa? Ini anak saya mau sadar. Katanya mama bisa enggak seperti itu. Dia malu Pak katanya. Bisa enggak di WA saja katanya gitu. Suaranya harus didengar Bu. Ngapain malu? Dia kan sebentar kerja tugas ini masih. Oh, masuk Islam karena pemalu masuk Islam. Bukan malu karena masuk Islam Pak Ustadz, kan kebetulan memang anak kita kan saya kan broken home dengan bapaknya dulu kan, jadi mungkin rasa minder dia dari dulu terbawa sampai sekarang kayak gitu. Kakak sini pakai jilbab ini saja bisa dek, kakak bisa sayang ini. Ya. Katanya kalau masuk Islam bisa di TikTok gitu kan. Kan mama katanya Bisa, nanti bisa. di masjid besok gitu. Bisa Bunda. Bisa kakak cuman bilang asadu Allah ilaha illallah asadu anna Muhammad Rasulullah, cuman bilang begitu kakak. Nanti besok baru mama bawa ke masjid. Malu dia. Ibu di mana ini? Ibu di Gorontalo ya? Iya, saya Nah, di Gorontalo. nanti ada pengurus masjid ke rumah ibu besok, insya Allah. Iya. Ya, tunggu aja ya Bu ya. Sini, Pak. Iya. Ya. Kita di kos ini. Mm-mm. Nih. Saya udah kasih nomor telepon ibu tadi ke pengurus masjid. Besok lah, oke. Ya udah kalau nggak mau open cam anaknya nggak apa-apa, mungkin malu Bang Juma. Kita udah paham kok rumahnya. Silakan ditutup aja camnya, didekatkan mic dari anaknya, dibantu langsung syahadat. Ditutup aja camnya Bu. Yang penting udah kelihatan. Ya kita syahadat ya. Iya. Gimana Dinda siapa namanya? Anaknya siapa namanya? Mukhlis. Ami. Ani. Ami. Ami. Ya. Ami. Nanda Ami monitor. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya adik, kita syahadat boleh ya? Sesuai dengan pembicaraan sama mama tadi, katanya adik mau ikut menjadi Islam juga tanpa ada paksaan dari manapun. Benarkah? Iya, Om. Bilang iya, Om. Ami. Iya, Om. Aminya mana? Ini ada siapa? Ami. Ini Kak. Ami. Ya, halo. Ami, bersuaralah. Gimana mau syahadat? Ya Om. Mana Om? Gimana mau syahadat? Kan tidak dilihat pun wajahnya. Syahadat aja kita. Tidak dilihat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Nah,
Ami. Iya Om. Aminya mana? Saya. Iya. Bang Dewa diam. Ya. Ya. Ya, boleh bersahadat kan? Bisa kan? Bisa. Anaknya ngomong bunda, gak usah bunda. Ikuti ikuti gurunya. Bu Ani ya, nakku ya, sayangnya. Silakan. Ami dengarkan suara saya. Iya. Ya, kita syahadat sama-sama ya. Iya. Ya kan tadinya Mama udah cerita, Ami mau ikut Islam juga, tapi benar-benar nggak ada paksaan toh? Iya, tidak. Ya sudah, kalau gitu ikuti saya ya, boleh ya? Iya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Peluk mamanya. Ami, peluk mamanya, Mi. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita menjadi saksi ananda kita, adik kita ini ya, bersyahadat kemudian mengikrarkan syahadatain, meninggalkan keyakinan yang lama menuju kepada Islam sebagai dinul haq, sebagai agama kebenaran. Sebelum kita doakan beliau, ananda Ami masih mendengarkan saya? Masih ya? Iya. Ikuti saya boleh ya? Iya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Sahabat-sahabat sekalian, gaungkan takbir malam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Maha Suci Allah. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz kita, Bang Dr. Rahman, untuk memberikan doa kepada ananda kita. Mudah-mudahan beliau bisa istiqamah, mencintai ibundanya, ya sampai seumur hidupnya di muka bumi ini, dan membahagiakan kedua orang tuanya dan menjadi anak yang soleha, istiqamah di dalam Islam. Silakan Bang. Barakallahu fiik.
Makasih. Mari saudara-saudaraku semuanya kita mengamini doa, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu dan Ananda Ani ini tetap istiqomah dalam keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masjida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'waya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa la hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi, janganlah cabut iman ini ya Allah setelah Engkau masukkan hidayah kepada dada ini ya Allah ya Rabbi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah ya Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabbi, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudaraku, tambahkan. Silakan saudaraku Mahadewa tambahkan. Amin ya Allah. Alhamdulillah. 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 Tangisan bahagia itu Bu. Makasih ya semuanya ya. Makasih banyak ya Pak Ustaz. Makasih banyak. Makasih ya Pak. Iya. Subhanallah. Ya Allah. Silakan Bun Dewa tambahkan. Begitu masuk Islam barangkali ibu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Ananda, ya silakan.
Enggak, Dewa nggak bisa bicara kalau misalkan si ibunya lagi sedih kayak gini. Biarkan dulu saja dia. Siap. Seperti itu. Saya bukan sedih apa Pak, saya lega. Lega, baik. Lega terus bahagia. Subhanallah. Ada yang bisa, kalau saya mati nanti ada yang bisa mandikan saya, walaupun cuma anak saya. Kalau semua orang pada saat meninggal bisa yang namanya memandikan, Bu. Tetapi kalau misalkan mendoakan itu, Bu. Soalnya kalau misalkan anak kita itu adalah seorang kafir dan ibunya seorang muslim, Ya, katanya seorang tidak anak. bisa, kalau Iya, betul. kalau Kristen kan tidak bisa pegang jenazah di mau mandikan itu, nggak bisa, biar anak kandung itu kan, kata Pak Ustadz gitu. Iya, siap. Jadi di situ saya nangis itu lega saya Pak, bener asli. Ibu asli mana, Bu? Manado, Bu ya? Di Manado ya? Kalau opa dan oma memang asli Manado, tapi mereka stay rumah empuk yang di Popayato, jadi Waworuntu. Tadi kan Ustadz sempat ngomong Waworuntu, Kansil itu keluarga itu Pak. Oh iya. Iya. Ya, Dewa sih hanya bisa mendoakan semoga istiqomah aja, dan anaknya ketika yang namanya masuk Islam dia akan berubah, dia makin taat kepada orang tua gitu ya. Dewa pesan kepada Ami, jaga ibu, taat kepada ibu, ya kan? Apalagi di dalam Islam itu kita tahu lah, yang namanya seorang ibu itu kan, kita tidak usah yang namanya mencari surga jauh-jauh gitu kan. Karena surga itu ada di rumah kita. Surga itu ada di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki wanita. Karena yang namanya wanita belum tentu menjadi seorang ibu. Dan surga itu tidak pernah yang namanya, Bu ya, yang surga itu tidak pernah yang namanya menjauhi kita. Tapi kita lah yang selalu menjauhi neraka. Alhamdulillah, insya Allah Muslim itu semua adalah penghuni surga. Tetapi jangan lupa kita juga buronan neraka, Bu. Jangan lupa itu, Bu. Ya, jangan mentang-mentang masuk Muslim sudah mendapatkan jaminan, lantas kita tidak mematuhi yang namanya kewajiban kita sebagai umat Muslim. Umat Muslim semua adalah insya Allah calon para penghuni surga, tapi jangan lupa kita juga buronan neraka. Jangan lupa itu. Di sini Dewa bukan menakuti, bukan, tetapi faktanya seperti itu. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan Ami makin taat kepada kedua orang tua. Mungkin itu aja dari Dewa ya. Terima kasih. Mengenai ibu kan sudah tahu cara mandi, Bu ya. Nanti ibu yang ngajarin. Iya, tapi jujur ya Pak Ustadz ya, saya nggak bohong ini, saya kalau mandi itu cuman bismillah, baru saya berniat ambil air wudhu, begitu aja, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya, kalau berwudu niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Misalnya ibu selesai haid, itu namanya mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah, ya Bu ya. Nah, kalau berwudu itu hadas kecil, kalau bahasa Arabnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Nantilah baca. Kemudian kalau iya, saya sementara belajar juga itu. nawaitul gusla li rafil hadasil akbari. Jadi saya berniat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Bismillah itu kalau di kamar mandi, Bu, jangan buka mulut.
hanya kata-kata dalam hati. Tapi kalau di luar, mandi di luar kamar mandi boleh bersuara. Di dalam kamar mandi hanya hati yang bisa berbicara, tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Nawaitunya juga Bismillahirrahmanirrahim hanya di hati. Silahkan sesuai dengan ibu sudah tahu mandi kan? Mandi wajib. Nanti ajari Ani. Atau lempar sudah bagaimana ini? Kemana ini? Halo? Iya, terlempar dia, Pak Dokter. Nggak apa-apa. Lanjut diskusi aja, nggak apa-apa. Ya. Semoga istiqomah, semoga diberikan istiqomah oleh Allah. Dan mungkin nanti dia belajar step by step, insya Allah. Amin. Amin. Kalau mandi besar itu kayak Bang Handi, Pak Dokter. Dia mandinya di steam motor. Boleh nggak, Pak Dokter? Kinclong katanya di situ. Bang Handi kalau mandi besar di steam motor dia itu. Pakai salju. Ya silakan kalau ada hotel yang mau naik. Bang Juma masih monitor, Bang? Subhanallah, 2 Bung Dewa ini malam. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Ya alhamdulillah ya, sudah banyak yang mualaf. Jangankan pendetanya, pasturnya, dombanya, bahkan gereja aja udah mualaf, Pak. Ada Pak, jadi masjid. Gereja mualaf. Itu gara-gara domba-dombanya ikut mualaf, gerejanya ikut mualaf. Iya, Keberatan dia Bung Dewa. Kenapa kok saja yang mualaf, saya tidak? Akhirnya gerejanya ikut mualaf. Betul, alhamdulillah. Dan terakhir burung gereja, Pak Rahman. Sekarang jadi burung musola. Burung gereja. Jadi burung musola. Betul. Sekarang ini kumpul di musola ya? Iya. Ya, kalau begitu diganti namanya sajalah. Makanya kemarin ada satu kerjaan ya sama Pak Haji Tamrin. Di sini ada Pak Ustadz Tamrin namanya. Dewa disuruh, "Wah, tolong carikan burung gereja." Mau ngapain? Mau saya sahadatin semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kang Kian Santang, silakan naikin kan kalau ada hoten. Ini ada cerita menarik nih ya. Tadi pagi ada tetangga Dewa Muslim nih, keduanya Muslim Pak Dokter. Iya, siap. Beliau punya monyet Pak Dokter. Punya monyet, hewan piaraan. Namanya kucing. Namanya kucing. Iya. Nah sementara tetangga Dewa yang satu lagi punya kucing. Namanya monyet. Iya. Nah, dia kedatangan tamu namanya Bom. Iya. Ternyata Bom ini oten. Iya. Setelah berdiskusi antara dibawakanlah hewan. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Nggak usah diceritain deh ya. Rasis. Kasihan Bomnya nggak ada soalnya. Astagfirullahaladzim. Bang Juma, Bang Jum. Barangkali ya, saya sudah jam 2 di Palu, Dindaku, guru-guru.
Baik. Bung Handi dan semuanya. Izin ya, saya istirahat. Baik, Insya Allah besok saya ke kantor bangun subuh. Siap Pak Ya. Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter ya atas doanya. Semoga Sementara Dewa sendiri dulu waktu kecil bercita-cita ingin jadi dokter. Iya, iya. Pak Dokter. Iya, iya. Soalnya dulu waktu kecil seneng banget main dokter-dokteran. Nggak taunya cuma jadi tukang parkir, Pak Dokter. Tapi jangan salah loh. Bukan parkir lebih banyak gajinya daripada dokter sekarang ini. Ya, Saya kira demikian saudaraku Tabe. Baik. Izin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dokter, jangan nyopet di jalan ya. Kalau nyopet bagi dua nanti sama Dewa. Oke. Siap. Silakan Oten. Kalau ada yang mau naik, silakan. Bang Kores. Monitor Bang Kores. Loh, kok pada nggak ada ini?